Seperti kebanyakan orang, penyanyi Vidi Aldiano juga selalu memanfaatkan penawaran gratis ongkir saat belanja online. Tujuannya tentu untuk berhemat sehingga tidak ada pengeluaran yang tidak dibutuhkan. Vidi mengungkapkan bahwa ini merupakan salah satu implementasi dari ajaran sang ibunda untuk hidup hemat. Walau biaya ongkos kirim hanya belasan hingga puluhan ribu saja, menurut Vidi nilai tersebut cukup terasa apabila dia bisa berhemat. Oh ya jelas, walaupun ongkir cuma berapa puluh ribu. Kan saya, orang Padang ya, jadi saya sudah diajarkan kalau ada yang lebih efisien, kenapa enggak? Saya diajarkan mama saya ilmu yang sangat penting dalam mengirit dan memperkaya diri, ucap Vidi Aldiano dalam acara Shopee, di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Rabu, tanggal 24 April tahun 2024. Free ongkir adalah kunci salah satunya. Walaupun cuma kayak Rp15.000, Rp20.000, hey duit. Lo pikir gampang cari duit, sambung Vidi Aldiano. Tak hanya itu, suami dari Sheila Dara ini pun sengaja membeli barang dari penjual yang masih di sekitar Jakarta. Ia juga mengaku tipe orang yang sangat selektif dalam berbelanja, terlebih berbelanja online. Pelantun, status palsu, ini selalu menentukan prioritas sebelum membeli barang secara online. Aku tipe yang selektif. Apa yang aku butuhkan sekarang ya aku check out sekarang. Tapi kalau misalnya bagus nih barangnya tapi butuhnya mungkin nggak sekarang banget jadi mungkin stay aja di keranjang aku dulu. Jadi kayak tipe yang selektif dulu lah mana yang prioritas, jelasnya. Vidi pun bersyukur dengan adanya program garansi tepat waktu yang ditawarkan oleh Shopee. Sebagai pembeli, Vidi merasa diuntungkan karena adanya jaminan untuk barang pesanan yang terlambat sampai. Kalau misalnya ada kejadian yang, amit-amit, paketnya telat, itu mereka kasih servis tambahan. One step further gitu untuk pengguna agar bisa mendapatkan ketenangan dalam berbelanja. Telat gak apa-apa deh, gue bisa dapat voucher yang bisa gue gunakan untuk pembelian selanjutnya, pungkas Vidi. Itu sih, aku rasa sebagai customer Shopee, aku ngerasa lebih tenang dan lebih happy sih belanjanya, karena apa, kalau misalnya kita telat pun kita tuh nggak ngerasa kayak kalah banget gitu, kayak nggak ngerasa kayak rugi banget karena kita juga dapat voucher dari Shopee-nya juga untuk transaksi selanjutnya. Jadi rasanya jadi belanja jadi lebih senang aja gitu jadinya. Oke, selanjutnya kalau vouchernya sendiri itu kayak voucher gratis ongkir atau apa sih kak? Sebenarnya voucher potongan yang nanti bakalan bisa dipakai di next transaksi sih, jadi mau beli apapun nantinya langsung bisa diklaim. Yes. Jadi tipe buyer yang suka ngecekin pengiriman barangnya udah sampai mana juga? Iya, banget. Aku anaknya kalau misalnya, apalagi kalau misalnya yang next day atau instan tuh aku kadang suka kayak udah sampai mana gitu. Kalau misalnya yang lama sih aku kadang nggak terlalu ngecekin sih. Kalau misalnya emang aku dari luar kota atau luar pulau tuh kadang aku nggak terlalu ngecekin. Tapi kalau misalnya yang aku harus sekarang nih berarti harus dapetin hari ini atau kayak berapa jam setelahnya, aku ngecekin banget sih. Suka gemes gak sih kalau misalnya nyangkut di si cakung gitu? Nah itu, ya di si cakung sering ya. Ya tapi aku tadi bilang kan aku so far tuh belum pernah yang telat gitu. Jadi kayak aku, tapi kayak beberapa kali kan sempat lihat ada postingan orang-orang kalau belanja tuh ada yang nyangkut atau segala macam. Tapi aku jujur pribadi belum pernah mengalami gitu. Tapi pun kalau sekarang mengalami karena ada GTW di Shopee, jadi ya rasanya nggak apa-apa karena aku bakal dapet voucher juga gitu nanti. Pak Vidi, kalau pertimbangan belanja online tuh gimana sih? Apa nyari dulu di toko-toko yang lain yang harganya paling murah atau yang paling dekat gitu gimana? Kalau ke toko lain, aku sih biasanya dapat kayak dari sosial media, dapat kayak info, oh lagi ada promo nih. Dan aku bilang aku lebih suka sekarang ya belanja online karena promo online tuh kadang lebih murah daripada di toko gitu. Agak lumayan bingung kan, tapi lebih mudah dan lebih murah gitu. Jadi aku emang nunggu kadang-kadang dapat info dari sosmed, brand-brand lokal terutama banyak. Kita lagi ada flash sale misalnya di Shopee gitu, aku baru cek gitu. Vidi, ada nggak nih tips belanja ala Vidi di Shopee atau belanja online nih? umumnya? Iya, maksudnya ya sesuai kapasitas ya, belanja tuh sesuai kapasitas. Kadang dengan kita ada banyak sekarang fitur-fitur gitu, kadang sangat mudah gitu, one click away and then you can buy banyak sekali barang gitu. Tapi sarannya kadang kita harus bisa mindful juga sama kapasitas kita gitu. Kita jangan sampai nanti tiba-tiba, apalagi kan sekarang banyak program-program yang bayarnya bisa nanti segala macam, tapi jangan sampai menyusahkan kita juga nanti gitu. Jadi sesuai kapasitas, tahulah kita bisa beli barang ini tuh sekarang atau bisa nanti aja gitu. Kayak aku sekarang, aku pun masih baik barang-barang yang aku masih ada di keranjang gitu, aku nggak check outnya sekarang gitu, karena kadang-kadang
perlu dilimit gitu. Kita per bulan itu untuk belanja tuh berapa sih budgetnya, harus di-budgeting gitu. Jadi kadang-kadang kita terbuai dengan kemudahan-kemudahan yang sekarang sudah dikasih ya. Jadi karena suka lupa untuk melimit diri kita gitu. Pernah kalah nggak karena promo dan Jujur belum sih, alhamdulillah, karena aku anaknya agak lumayan kalau belanja agak pelit gitu. Jadi harus ada free ongkirnya kadang-kadang atau sale-sale aja aku belinya gitu. Tapi kalau misalnya aku banyak sih jujur belum pernah gitu. Cuman kalau lihat teman-teman banyak ya yang kalap gitu, banyak banget kayak juga, apalagi lihat istri juga kadang kalap juga banget sih. Tapi alhamdulillah kalau aku pribadi sih nggak pernah kalap sih. Kalau lihat udah kalap itu gimana sih cara menahan atau stopnya gitu? Iya, nggak tahu, tanya orang-orang itulah. Aku juga kadang juga bingung ya, kayak karena suka amazed juga, lebih ke amazed sih gitu, kayak kok bisa ya belanja banyak banget. ada yang nggak pakai gitu. Iya, itu dia, banyak yang masih di box gitu, kadang cuma dibuka kayak oh belum dipakai, itu karena kayak bingung gitu. Ini pribadi ya, cerita pribadi tapi bukan akunya gitu ya, tahu kan? Oke, ya, tapi kayak suka bingung, banyak lapar mata, beli gampang. Nah itu dia, makanya karena gampang banget sekarang beli, jadi kadang-kadang numpuk gitu di rumah dan jadinya nggak kepake kan. Apalagi kalau misalnya ada kadaluarsanya, udah kadaluarsa dibuang gitu. Iya, sama-sama. Barang lucu, barang gemes gitu ya? Enggak sih, barang saya barang lebih, ya itu barang traveling kebanyakan. Baru bener-bener hamil satu nyampe gitu. Jadi suka nimbun barangan juga nggak sih? Bukan nimbun barang di keranjang. Ya, Oh iya. isi keranjangnya berarti sampai 100 gak? Enggak, oh ada yang sampai 100. 99. Terlalu di keranjang 99. Iya. Kadang sampai ada yang nggak bisa masukin ke keranjang lagi karena kepenuhan. Oh iya, Kami kebetulan. apa isinya? Kamu kayak barangnya sama tapi plus one banget gitu. Dibanding harganya doang. Oh gitu tah. Oh, nah kayak gue ngerasa kalian tuh keranjang terus kayak ngeliat oh bandingin harga gitu ya. Iya. Oh pinter juga ya. Iya. Oh mungkin aku harus kayak gitu kali. Jadi keranjang tuh nggak cuma buat nunggu check out tapi juga bisa bandingin harga juga ya. Smart. Tipsnya apa lagi mbak? Kayak Shopee Live juga nggak teman-teman. Suka, karena kan suka muncul papa yang kecil itu kan kalau kita lagi Iya, kan. iya, Nah, ada suka banget karena aku lagi lihat barang apa, ternyata di situ lagi ada promonya kan. Jadi beli yang di situ kadang-kadang. Lebih suka belanja di Shopee Live nggak sih? Kadang-kadang iya, kadang-kadang soalnya Shopee Live karena mereka during the live itu ada potongan harga kan. Sorry banget ya, gue kayak kesana pelit banget padahal kayak cari Ya bisnis nggak, kan. common things. Iya, kadang gitu. Jadi apalagi sekarang kan ada produk satu tapi jual tokonya beda-beda, tapi produknya sama kan. Iya, kita bandingin harga sih. Aku bandingin harga dari yang aku buka sama yang di live, karena murah di live aku beli live. Oh, gue mama banget ibaratnya kedengerannya. Yuk bisa ada pertanyaan yang lebih manly nggak nih? Yang paling mahal apa nih belanja di Shopee? Waduh, belanja paling murah apa paling mahal? Jujur gue nggak tahu mas. Aduh, gue nggak kebayang lagi. Gue kalau misalnya belanja nggak harga, anjay. Tapi gue beneran nggak tahu, gue nggak tahu. Gue kadang kalau misalnya udah gue beli di Shopee itu kebanyakan barang-barang yang memang gue sudah pakai gitu. Kalau yang coba-coba gue kadang jarang belanja online. Jadi gue udah tahu barangnya apa karena gue udah tahu harganya itu berapa, jadi baru gue beli gitu. Jadi suka ngengat harga karena udah tahu kisaran harganya berapa kira-kira. Kalau barang-barang kebutuhan sehari-hari gitu, kebutuhan rumah itu yang check out tuh biasanya Kak Vidya atau Kak Sila sih? Gua. Oh, modelnya kalau modelnya kita Shopee gua, Shopee dia nggak yang join account itu loh. Jadi gua belanja keperluan gua, dia belanja keperluan dia sendiri gitu. Kalau keperluan yang bersama gitu? Apa? Seperti apa ya keperluan bersama ya, misalnya sabun gitu ya atau sampo gitu ya, belanjaan gue gak penting ya, kayak belanjanya kayak odol gitu ya kan, pakai barang ya gitu, sikat giginya beda tapi odolnya barang, itu aja sih paling. Misalnya dia kebanyakan nggak tahu, dia suka banyak beli kayak baju-baju lokal gitu loh, ada sepatu baru, rok baru, kemeja baru, atau semua itu di bawah tumpukannya itu belanjaan istri semua. Pak Vidi pernah ngalamin penipuan itu nggak saat belanja online? Di Indo belum, tapi kalau di luar negeri waktu aku dulu banget itu pernah. Tapi Indo so far alhamdulillahnya belum sih. Penipuan tuh kayak apa sih, kayak dapat barangnya, beli laptop dapetnya sarung gitu. Enggak sih, belum pernah sih alhamdulillah sih. Kayaknya aku sekarang ini juga kan Shopee itu udah ada rate-nya gitu kan, penjualnya. Jadi kayak aku juga semangat gitu kalau misalnya mau beli barang yang terlalu mahal, rate penjualnya bagus atau enggak. Biasanya kalau misalnya di atas 4,7, 4,8 aku baru oke gitu bintangnya. Ya nggak sih, gitu nggak sih? Iya. Right?
Tapi kamu kalau udah selesai, apa udah sampai barangnya suka ngasih rating gitu nggak sih? Nah, enggak lagi. Harusnya kasih ya. Males gua kayak gitu-gitu, harusnya kasih. Dapat poin ya? Oh gitu. Oh, enggak, gua anaknya kalau sudah terima gua udah puas gitu, cukup cepat puas anaknya udah terima udah cukup, kebutuhan gua sudah cukup sampai sana gitu. Oh, tapi kalau misal kasih dapat poin ya, lumayan ya koin Shopee ya. Iya sih. Oke deh, next time. Ini banyak nih gue dapet ilmu, apa lagi yang gue lakukan nih. Oh, udah dulu ya. Oke. Thank you ya. Thank you. Makasih. Seperti kebanyakan orang, penyanyi Vidi Aldiano juga selalu memanfaatkan penawaran gratis ongkir saat belanja online. Tujuannya tentu untuk berhemat sehingga tidak ada pengeluaran yang tidak dibutuhkan. Vidi mengungkapkan bahwa ini merupakan salah satu implementasi dari ajaran sang ibunda untuk hidup hemat. Walau biaya ongkos kirim hanya belasan hingga puluhan ribu saja, menurut Vidi nilai tersebut cukup terasa apabila dia bisa berhemat. Oh ya jelas, walaupun ongkir cuma berapa puluh ribu. Kan saya, orang Padang ya, jadi saya sudah diajarkan kalau ada yang lebih efisien, kenapa enggak? Saya diajarkan mama saya ilmu yang sangat penting dalam mengirit dan memperkaya diri, ucap Vidi Aldiano dalam acara Shopee, di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Rabu, tanggal 24 April tahun 2024. Free ongkir adalah kunci salah satunya. Walaupun cuma kayak Rp15.000, Rp20.000, hey duit. Lu pikir gampang cari duit, sambung Vidi Aldiano. Tak hanya itu, suami dari Sheila Dara ini pun sengaja membeli barang dari penjual yang masih di sekitar Jakarta. Ia juga mengaku tipe orang yang sangat selektif dalam berbelanja, terlebih berbelanja online. Pelantun, status palsu, ini selalu menentukan prioritas sebelum membeli barang secara online. Aku tipe yang selektif. Apa yang aku butuhkan sekarang ya aku check out sekarang. Tapi kalau misalnya bagus nih barangnya tapi butuhnya mungkin gak sekarang banget jadi mungkin stay aja di keranjang aku dulu. Jadi kayak tipe yang selektif dulu lah mana yang prioritas, jelasnya. Vidi pun bersyukur dengan adanya program garansi tepat waktu yang ditawarkan oleh Shopee. Sebagai pembeli, Vidi merasa diuntungkan karena adanya jaminan untuk barang pesanan yang terlambat sampai. Kalau misalnya ada kejadian yang, amit-amit, paketnya telat, itu mereka kasih servis tambahan. One step further gitu untuk pengguna agar bisa mendapatkan ketenangan dalam berbelanja. Telat gak apa-apa deh, gue bisa dapat voucher yang bisa gue gunakan untuk pembelian selanjutnya, pungkas Vidi. Itu sih, aku rasa sebagai customer Shopee, aku ngerasa lebih tenang dan lebih happy sih belanjanya, karena apa, kalau misalnya kita telat pun kita tuh nggak ngerasa kayak kalah banget gitu, kayak nggak ngerasa kayak rugi banget karena kita juga dapat voucher dari Shopee-nya juga untuk transaksi selanjutnya. Jadi rasanya jadi belanja jadi lebih senang aja gitu jadinya. Oke, selanjutnya kalau vouchernya sendiri itu kayak voucher gratis ongkir atau apa sih kak? Sebenarnya voucher potongan yang nanti bakalan bisa dipakai di next transaksi sih, jadi mau beli apapun nantinya langsung bisa diklaim. Yes. Jadi tipe buyer yang suka ngecekin pengiriman barangnya udah sampai mana juga. Iya, banget. Aku anaknya kalau misalnya, apalagi kalau misalnya yang next day atau instan, aku kadang suka kayak udah sampai mana gitu. Kalau misalnya yang lama sih aku kadang nggak terlalu ngecekin sih. Kalau misalnya emang aku dari luar kota atau luar pulau tuh kadang aku nggak terlalu ngecekin. Tapi kalau misalnya yang aku harus sekarang nih berarti harus dapetin hari ini atau kayak berapa jam setelahnya, aku ngecekin banget sih. Suka gemes gak sih kalau misalnya nyangkut di si cakung gitu? Nah itu, ya di si cakung sering ya. Ya tapi aku tadi bilang kan aku so far tuh belum pernah yang telat gitu. Jadi kayak aku, tapi kan beberapa kali kan sempat lihat ada postingan orang-orang kalau belanja tuh ada yang nyangkut atau segala macam. Aku jujur pribadi belum pernah mengalami gitu. Tapi pun kalau sekarang mengalami karena ada GTW di Shopee, jadi ya rasanya nggak apa-apa karena aku juga bakal dapet voucher juga gitu nanti. Pak Vidi, kalau pertimbangan belanja online tuh gimana sih? Apa nyari dulu di toko-toko yang lain yang harganya paling murah atau yang paling dekat gitu gimana? Kalau ke toko lain, aku sih biasanya dapat kayak dari sosial media, dapat kayak info, oh lagi ada promo nih. Dan aku bilang aku lebih suka sekarang ya belanja online karena promo online tuh kadang lebih murah daripada di toko gitu. Agak lumayan bingung kan, tapi lebih mudah dan lebih murah gitu. Jadi aku emang nunggu kadang-kadang dapat info dari sosmed, brand-brand lokal terutama banyak. Kita lagi ada flash sale misalnya di Shopee gitu, aku baru cek gitu.
Jadi ada nggak nih tips belanja ala Vidi di Shopee atau belanja Belanja apa online nih? umumnya? Iya maksudnya ya sesuai kapasitas ya, belanja tuh sesuai kapasitas. Sekarang dengan kita ada banyak sekarang fitur-fitur gitu, kadang-kadang sangat mudah gitu, one click away and then you can buy banyak sekali barang gitu. Tapi sarannya kadang-kadang kita harus bisa mindful juga sama kapasitas kita gitu. Kita jangan sampai nanti tiba-tiba apalagi kan sekarang banyak program-program yang bayarnya bisa nanti segala macam, tapi jangan sampai menyusahkan kita juga nanti gitu. Jadi sesuai kapasitas, tahulah kita bisa beli barang ini tuh sekarang atau bisa nanti aja gitu. Kayak aku sekarang, aku pun masih banyak barang-barang yang aku masih ada di keranjang gitu, aku nggak check outnya sekarang gitu, karena kadang-kadang perlu di limit gitu. Kita per bulan itu untuk belanja tuh berapa sih budgetnya, harus di budgeting gitu. Jadi kadang-kadang kita terbuai dengan kemudahan-kemudahan yang sekarang sudah dikasih ya. Jadi karena suka lupa untuk melimit diri kita gitu. Pernah kalah nggak karena promo dan Jujur belum sih, alhamdulillah, karena aku anaknya agak lumayan kalau belanja agak pelit gitu. Jadi harus tahu harus ada free ongkirnya kadang-kadang atau sale-sale aja aku belinya gitu. Tapi kalau misalnya aku banyak sih jujur belum pernah gitu. Cuman kalau lihat teman-teman banyak ya yang kalap gitu, banyak banget kayak juga, apalagi ngeliat istri juga kadang kalap juga banget sih. Tapi alhamdulillah kalau aku pribadi sih nggak pernah kalap sih. Kalau lihat udah kalap gitu gimana sih cara menahan atau stopnya gitu? Iya, nggak tahu, tanya orang-orang itulah. Aku juga kadang juga bingung ya, kayak karena suka amazed juga, lebih ke amazed sih gitu, kayak kok bisa ya belanja banyak banget. ada yang nggak kepake gitu? Iya itu dia, banyak yang masih di box gitu, kadang cuma dibuka kayak oh belum dipakai, itu karena kayak bingung gitu. Ini pribadi ya, cerita pribadi tapi bukan akunya gitu ya, tahu kan? Oke ya, tapi kayak suka bingung, banyak lapar mata, beli gampang. Nah itu dia, makanya karena gampang banget sekarang beli, jadi kadang-kadang numpuk gitu di rumah dan jadinya nggak kepake kan. Apalagi kalau misalnya ada kadaluarsanya, haha udah kadaluarsa dibuang gitu. Iya sama-sama. Barang lucu, barang gemes gitu ya? Enggak sih, barang saya barang lebih, ya itu barang traveling kebanyakan. Baru kebanyakan bener-bener hamil satu nyampe gitu. Jadi suka nimbun barangan juga nggak sih? Bukan nimbun barang di keranjang. Ya, Oh iya. isi keranjangnya berarti sampai 100 gak? Enggak, oh ada yang sampai 100. Terlalu di keranjang 99. Iya. Kadang sampai ada yang nggak bisa masukin ke keranjang lagi karena kepenuhan. Oh iya, Kami kebetulan. isinya. Kamu kayak barangnya sama tapi plus one gitu. Dibanding harganya doang. Oh gitu tah. Oh, nah kayak gue ngerasa kalian tuh keranjang terus kayak ngeliat oh bandingin harga gitu ya. Iya. Oh pinter juga ya. Iya. Oh mungkin aku harus kayak gitu kali. Jadi keranjang tuh nggak cuma buat nunggu check out tapi juga bisa bandingin harga juga ya. Smart. Tipsnya apa lagi mbak? Ya Shopee Live juga nggak teman-teman. Suka, karena kan suka muncul papa yang kecil itu kan kalau kita lagi Iya, kan. iya, Nah, ada suka banget karena aku lagi lihat barang apa, ternyata di situ lagi ada promonya kan. Jadi beli yang di situ kadang-kadang. Lebih suka belanja di Shopee Live nggak sih? Kadang-kadang iya, kadang-kadang soalnya Shopee Live kadang mereka during the live itu ada potongan harga kan. Sorry banget ya, gue kayak kesana pelit banget padahal kayak cari Iya, bisnis ya, kan. common things. Iya, kadang gitu. Jadi apalagi sekarang kan ada produk satu tapi jual tokonya beda-beda, tapi produknya sama kan. Iya, kita bandingin harga sih. Aku bandingin harga dari yang aku buka sama yang di live, karena murah di live aku beli live. Oh, gue mama banget ibaratnya kedengarannya. Yuk bisa ada pertanyaan yang lebih manly nggak nih? Yang paling mahal apa nih belanja di Shopee? Waduh, belanja paling murah apa paling mahal? Jujur gue nggak tahu mas. Aduh, gue nggak kebayang lagi. Gue kalau misalnya belanja nggak harga, anjay. Tapi nggak tahu, gue nggak tahu. Gue karena kalau misalnya udah gue beli di Shopee itu kebanyakan barang-barang yang memang gue sudah pakai gitu. Kalau yang coba-coba gue kadang jarang belanja online. Jadi gue udah tahu barangnya apa karena gue udah tahu harganya itu berapa, jadi baru gue beli gitu. Jadi suka ngangkat harga karena udah tahu kisaran harganya berapa kira-kira. Kalau barang-barang kebutuhan sehari-hari gitu, kebutuhan rumah itu yang check out tuh biasanya Kak Vidi atau Kak Sila sih? Gua. Oh, modelnya kalau modelnya kita Shopee gua, Shopee dia nggak yang join account itu loh. Jadi gua belanja keperluan gua, dia belanja keperluan dia sendiri gitu. Kalau keperluan yang bersama gitu? Seperti apa ya keperluan bersama ya, misalnya sabun gitu ya atau sampo gitu, ya belanjaan gue nggak penting ya, kayak belanjanya kayak odol gitu ya kan, pakai bareng ya gitu, sikat giginya beda tapi odolnya bareng, itu aja sih paling. Misalnya dia kebanyakan nggak tahu, dia suka banyak beli kayak baju-baju lokal gitu loh, ada sepatu baru, rok baru, kemeja baru, atau semua itu di bawah tumpukannya tuh belanjaan istri semua.
Pak Vidi pernah ngalamin penipuan itu nggak saat belanja online? Di Indo belum, tapi kalau di luar negeri waktu aku dulu banget itu pernah. Tapi Indo so far alhamdulillahnya belum sih. Penipuan tuh kayak apa sih, kayak dapat barangnya, beli laptop dapetnya sarung gitu. Enggak sih, belum pernah sih alhamdulillah sih. Kayaknya aku sekarang ini juga kan Shopee tuh udah ada rate-nya gitu kan, penjualnya. Jadi kayak aku juga suka ngeliat gitu kalau misalnya mau beli barang yang terlalu mahal, rate penjualnya bagus atau enggak. Biasanya kalau misalnya di atas 4,7, 4,8 aku baru oke gitu bintangnya. Ya nggak sih, gitu kan sih? Iya. Right? Tapi kamu kalau udah selesai, apa udah sampai barangnya suka ngasih rating gitu nggak sih? Nah, enggak lagi. Harusnya kasih ya. Males gua kayak gitu-gitu, harusnya kasih. Dapat poin ya? Oh gitu. Oh, enggak, gua anaknya kalau sudah terima gua udah puas gitu, cukup cepat puas. Anaknya udah terima udah cukup, kebutuhan gua sudah cukup sampai sana gitu. Oh, tapi kalau misal kasih dapat poin ya. Lumayan ya koin Shopee ya. Iya sih. Oke deh, next time. Ini banyak nih gue dapet ilmu, apa lagi harus gue lakukan nih. Oh, udah dulu ya. Oke. Thank you ya. Thank you. Makasih. Seperti kebanyakan orang, penyanyi Vidi Aldiano juga selalu memanfaatkan penawaran gratis ongkir saat belanja online. Tujuannya tentu untuk berhemat sehingga tidak ada pengeluaran yang tidak dibutuhkan. Vidi mengungkapkan bahwa ini merupakan salah satu implementasi dari ajaran sang ibunda untuk hidup hemat. Walau biaya ongkos kirim hanya belasan hingga puluhan ribu saja, menurut Vidi nilai tersebut cukup terasa apabila dia bisa berhemat. Oh ya jelas, walaupun ongkir cuma berapa puluh ribu. Kan saya, orang Padang ya, jadi saya sudah diajarkan kalau ada yang lebih efisien, kenapa enggak? Saya diajarkan mama saya ilmu yang sangat penting dalam mengirit dan memperkaya diri, ucap Vidi Aldiano dalam acara Shopee, di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Rabu, tanggal 24 April tahun 2024. Free ongkir adalah kunci salah satunya. Walaupun cuma kayak Rp15.000, Rp20.000, hey duit. Lu pikir gampang cari duit, sambung Vidi Aldiano. Tak hanya itu, suami dari Sheila Dara ini pun sengaja membeli barang dari penjual yang masih di sekitar Jakarta. Ia juga mengaku tipe orang yang sangat selektif dalam berbelanja, terlebih berbelanja online. Pelantun, status palsu, ini selalu menentukan prioritas sebelum membeli barang secara online. Aku tipe yang selektif. Apa yang aku butuhkan sekarang ya aku check out sekarang. Tapi kalau misalnya bagus nih barangnya tapi butuhnya mungkin gak sekarang banget, jadi mungkin stay aja di keranjang aku dulu. Jadi kayak tipe yang selektif dulu lah, mana yang prioritas, jelasnya. Vidi pun bersyukur dengan adanya program garansi tepat waktu yang ditawarkan oleh Shopee. Sebagai pembeli, Vidi merasa diuntungkan karena adanya jaminan untuk barang pesanan yang terlambat sampai. Kalau misalnya ada kejadian yang, amit-amit, paketnya telat, itu mereka kasih servis tambahan. One step further gitu untuk pengguna agar bisa mendapatkan ketenangan dalam berbelanja. Telat gak apa-apa deh, gue bisa dapat voucher yang bisa gue gunakan untuk pembelian selanjutnya, pungkas Vidi. Itu sih, aku rasa sebagai customer Shopee, aku ngerasa lebih tenang dan lebih happy sih belanjanya. Karena apa, kalau misalnya kita telat pun kita tuh nggak ngerasa kayak kalah banget gitu, kayak nggak ngerasa kayak rugi banget karena kita juga dapat voucher dari Shopee-nya juga untuk transaksi selanjutnya. Jadi rasanya jadi belanja jadi lebih senang aja gitu jadinya. Oke, selanjutnya kalau vouchernya sendiri itu kayak voucher gratis ongkir atau apa sih Kak? Sebenarnya voucher potongan yang nanti bakalan bisa dipakai di next transaksi sih. Jadi mau beli apapun nantinya langsung bisa diklaim. Yes. Jadi tipe buyer yang suka ngecekin pengiriman barangnya udah sampai mana juga. Iya, banget. Aku anaknya kalau misalnya, apalagi kalau misalnya yang next day atau instan tuh aku kadang suka kayak udah sampai mana gitu. Kalau misalnya yang lama sih aku kadang nggak terlalu ngecekin sih. Kalau misalnya emang aku dari luar kota atau luar pulau tuh kadang aku nggak terlalu ngecekin. Tapi kalau misalnya yang aku harus sekarang nih berarti harus dapetin hari ini atau kayak berapa jam setelahnya, aku ngecekin banget sih. Suka gemes gak sih kalau misalnya nyangkut di si cakung gitu? Nah itu, ya di si cakung sering ya. Ya tapi aku tadi bilang kan aku so far tuh belum pernah yang telat gitu. Jadi kayak aku, tapi kan beberapa kali kan sempat lihat ada postingan orang-orang kalau belanja tuh ada yang nyangkut atau segala macam. Tuh aku jujur pribadi belum pernah mengalami gitu. Tapi pun kalau sekarang mengalami karena ada GTW di Shopee, jadi ya rasanya nggak apa-apa karena aku juga bakal dapet voucher juga gitu nanti. Pak Vidi, kalau pertimbangan belanja online tuh gimana sih? Apa nyari dulu di toko-toko yang lain yang harganya paling murah atau yang paling dekat gitu, gimana?
kalau ke toko lain, aku sih biasanya dapat kayak dari sosial media, dapat kayak info lagi ada promo nih. Dan aku bilang aku lebih suka sekarang belanja online karena promo online tuh kadang lebih murah daripada di toko gitu. Agak lumayan bingung kan, tapi lebih mudah dan lebih murah gitu. Jadi aku emang nunggu kadang-kadang dapat info dari sosmed, brand-brand lokal terutama banyak. Kita lagi ada flash sale misalnya di Shopee gitu. Aku baru cek gitu. Vidi ada nggak nih tips belanja ala Vidi di Shopee atau belanja Belanja apa online nih? umumnya? Iya maksudnya ya sesuai kapasitas ya, belanja tuh sesuai kapasitas. Sekarang dengan kita ada banyak sekarang fitur-fitur gitu, kadang sangat mudah gitu, one click away and then you can buy banyak sekali barang gitu. Tapi sarannya kadang kita harus bisa mindful juga sama kapasitas kita gitu. Kita jangan sampai nanti tiba-tiba apalagi kan sekarang banyak program-program yang bayarnya bisa nanti segala macam, tapi jangan sampai menyusahkan kita juga nanti gitu. Jadi sesuai kapasitas, tahulah kita bisa beli barang ini tuh sekarang atau bisa nanti aja gitu. Kayak aku sekarang, aku pun masih banyak barang-barang yang aku masih ada di keranjang gitu, aku nggak check outnya sekarang gitu, karena kadang-kadang perlu di limit gitu. Kita per bulan itu untuk belanja tuh berapa sih budgetnya, harus di budgeting gitu. Jadi kadang-kadang kita terbuai dengan kemudahan-kemudahan yang sekarang sudah dikasih ya. Jadi kadang-kadang suka lupa untuk melimit diri kita gitu. Pernah kalah nggak karena promo dan Jujur belum sih, alhamdulillah, karena aku anaknya agak lumayan kalau belanja agak pelit gitu. Jadi harus tahu harus ada free ongkirnya kadang-kadang atau sale-sale aja aku belinya gitu. Tapi kalau misalnya banyak sih jujur belum pernah gitu. Cuman kalau lihat teman-teman banyak ya yang kalap gitu, banyak banget kayak juga. Apalagi lihat istri juga kadang kalap juga banget sih. Tapi alhamdulillah kalau aku pribadi sih nggak pernah kalap sih. Kalau lihat udah kalap itu gimana sih cara menahan atau stopnya gitu? Iya, nggak tahu, tanya orang-orang itulah. Aku juga kadang juga bingung ya, kayak karena suka amazed juga, lebih ke amazed sih gitu, kayak kok bisa ya belanja banyak banget. ada yang nggak kepake gitu? Iya itu dia, banyak yang si box gitu, kadang cuma dibuka kayak oh belum dipakai, itu karena kayak bingung gitu. Ini pribadi ya, cerita pribadi tapi bukan akunya gitu ya, tahu kan? Oke, ya, tapi kayak suka bingung, banyak lapar mata, beli gampang. Nah itu dia, makanya karena gampang banget sekarang beli, jadi kadang-kadang numpuk gitu di rumah dan jadinya nggak kepake kan. Apalagi kalau misalnya ada kadaluarsanya, udah kadaluarsa dibuang gitu. Iya sama-sama. Barang lucu, barang gemes gitu ya? Enggak sih, barang saya barang lebih, ya itu barang traveling kebanyakan. Baru bener-bener hamil satu nyampe gitu. Jadi suka nimbun barangan juga nggak sih? Bukan nimbun barang di keranjang. Ya, Oh iya. Si keranjangnya berarti sampai 100 gak? Enggak, ada yang sampai 100. Terlalu di keranjang 99. Iya. Kadang sampai ada yang nggak bisa masukin ke keranjang lagi karena kepenuhan. Oh iya, Kami kebetulan. isinya. Kamu kayak barangnya sama tapi plus one banget gitu. Dibanding harganya doang. Oh gitu tah. Oh, nah kayaknya gue ngerasa kalian tuh keranjang terus kayak ngeliat bandingin harga gitu ya. Iya. Oh pinter juga ya. Iya. Oh mungkin aku harus kayak gitu kali. Jadi keranjang tuh nggak cuma buat nunggu check out tapi buat bisa bandingin harga juga ya. Smart. Tipsnya apa lagi mbak? Ya Shopee Live juga nggak aman-aman. Suka, karena kan suka muncul papa yang kecil itu kan kalau kita lagi. Iya, kan. iya, Nah ada suka banget karena aku lagi lihat barang apa, ternyata di situ lagi ada promonya kan. Jadi beli yang di situ kadang-kadang. Lebih suka belanja di Shopee Live nggak sih? Kadang-kadang iya, kadang-kadang soalnya Shopee Live kadang mereka during the live itu ada potongan harga kan. Sorry banget ya, gue kayak kesana pelit banget padahal kayak cari Ya bisnis ya, kan. common things. Iya, kadang gitu. Jadi apalagi sekarang kan ada produk satu tapi jual tokonya beda-beda, tapi produknya sama kan. Iya, kita bandingin harga sih. Aku bandingin harga dari yang aku buka sama yang di live, karena murah di live aku beli live. Oh, gue mama banget ibaratnya kedengarannya. Yuk, bisa ada pertanyaan yang lebih manly nggak nih? Yang paling mahal apa nih belanja di Shopee? Waduh, belanja paling murah apa paling mahal? Jujur gue nggak tahu mas. Aduh, gue nggak kebayang lagi. Gue kalau misalnya belanja nggak harga, anjay. Tapi gue beneran nggak tahu, gue nggak tahu. Gue karena kalau misalnya udah gue beli di Shopee itu kebanyakan barang-barang yang memang gue sudah pakai gitu. Kalau yang coba-coba gue kadang jarang belanja online. Jadi gue udah tahu barangnya apa karena gue udah tahu harganya itu berapa, jadi baru gue beli gitu. Jadi suka ngangat harga karena udah tahu kisaran harganya berapa kira-kira. Kalau barang-barang kebutuhan sehari-hari gitu, kebutuhan rumah itu yang check out tuh biasanya Kak Vidi atau Kak Sila sih? Gua. Oh, modelnya kalau modelnya kita Shopee gua, Shopee dia nggak yang join account itu loh. Jadi gua belanja keperluan gua, dia belanja keperluan dia sendiri gitu. Kalau keperluan yang bersama gitu?
Seperti apa ya, keperluan bersama ya, misalnya sabun gitu ya, atau sampo gitu ya. Belanjaan gue gak penting ya, kayak belanjanya kayak odol gitu ya kan, pakai bareng ya gitu, sikat giginya beda tapi odolnya bareng, itu aja sih paling. Misalnya dia kebanyakan nggak tahu, dia suka banyak beli kayak baju-baju lokal gitu loh, ada sepatu baru, rok baru, kemeja baru, atau semua itu di bawah tumpukannya itu belanjaan istri semua. Pak Vidi pernah ngalamin penipuan itu nggak saat belanja online? Di Indo belum, tapi kalau di luar negeri waktu aku dulu banget itu pernah. Tapi Indo so far alhamdulillahnya belum sih. Penipuan tuh kayak apa sih, kayak dapat barangnya, beli laptop dapetnya sarung gitu. Enggak sih, belum pernah sih alhamdulillah sih. Kayaknya aku sekarang ini juga kan Shopee tuh udah ada rate-nya gitu kan, penjualnya. Jadi kayak aku juga suka ngeliat gitu kalau misalnya mau beli barang yang terlalu mahal, rate penjualnya bagus atau enggak. Biasanya kalau misalnya di atas 4,7, 4,8 aku baru oke gitu bintangnya. Ya nggak sih, gitu kan sih? Iya. Right? Tapi kamu kalau udah selesai, apa udah sampai barangnya suka ngasih rating gitu nggak sih? Nah, enggak lagi. Harusnya kasih ya. Males gue kayak gitu-gitu, harusnya kasih. Dapat poin ya? Oh gitu. Oh, enggak, gue anaknya kalau sudah terima gue udah puas gitu, cukup cepat puas, anaknya udah terima udah cukup, kebutuhan gue sudah cukup sampai sana gitu. Oh, tapi kalau misal kasih dapat poin ya, lumayan ya koin Shopee ya. Iya sih. Oke deh, next time. Ini banyak nih gue dapet ilmu, apa lagi harus gue lakukan nih. Oh, udah dulu ya. Oke. Thank you ya. Thank you. Makasih. Seperti kebanyakan orang, penyanyi Vidi Aldiano juga selalu memanfaatkan penawaran gratis ongkir saat belanja online. Tujuannya tentu untuk berhemat sehingga tidak ada pengeluaran yang tidak dibutuhkan. Vidi mengungkapkan bahwa ini merupakan salah satu implementasi dari ajaran sang ibunda untuk hidup hemat. Walau biaya ongkos kirim hanya belasan hingga puluhan ribu saja, menurut Vidi nilai tersebut cukup terasa apabila dia bisa berhemat. Oh ya jelas, walaupun ongkir cuma berapa puluh ribu. Kan saya, orang Padang ya, jadi saya sudah diajarkan kalau ada yang lebih efisien, kenapa enggak? Saya diajarkan mama saya ilmu yang sangat penting dalam mengirit dan memperkaya diri, ucap Vidi Aldiano dalam acara Shopee, di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Rabu, tanggal 24 April tahun 2024. Free ongkir adalah kunci salah satunya. Walaupun cuma kayak Rp15.000, Rp20.000, hey duit. Lu pikir gampang cari duit, sambung Vidi Aldiano. Tak hanya itu, suami dari Sheila Dara ini pun sengaja membeli barang dari penjual yang masih di sekitar Jakarta. Ia juga mengaku tipe orang yang sangat selektif dalam berbelanja, terlebih berbelanja online. Pelantun, status palsu, ini selalu menentukan prioritas sebelum membeli barang secara online. Aku tipe yang selektif. Apa yang aku butuhkan sekarang ya aku check out sekarang. Tapi kalau misalnya bagus nih barangnya tapi butuhnya mungkin nggak sekarang banget, jadi mungkin stay aja di keranjang aku dulu. Jadi kayak tipe yang selektif dulu lah, mana yang prioritas, jelasnya. Vidi pun bersyukur dengan adanya program garansi tepat waktu yang ditawarkan oleh Shopee. Sebagai pembeli, Vidi merasa diuntungkan karena adanya jaminan untuk barang pesanan yang terlambat sampai. Kalau misalnya ada kejadian yang, amit-amit, paketnya telat, itu mereka kasih servis tambahan. One step further gitu untuk pengguna agar bisa mendapatkan ketenangan dalam berbelanja. Telat gak apa-apa deh, gue bisa dapat voucher yang bisa gue gunakan untuk pembelian selanjutnya, pungkas Vidi. Itu sih, aku rasa sebagai customer Shopee, aku ngerasa lebih tenang dan lebih happy sih belanjanya. Karena apa, kalau misalnya kita telat pun kita tuh nggak ngerasa kayak kalah banget gitu, kayak nggak ngerasa kayak rugi banget karena kita juga dapat voucher dari Shopee-nya juga untuk transaksi selanjutnya. Jadi rasanya jadi belanja jadi lebih senang aja gitu jadinya. Oke, selanjutnya kalau vouchernya sendiri itu kayak voucher gratis ongkir atau apa sih Kak? Sebenarnya voucher potongan yang nanti bakalan bisa dipakai di next transaksi sih. Jadi mau beli apapun nantinya langsung bisa diklaim. Yes. Jadi tipe buyer yang suka ngecekin pengiriman barangnya udah sampai mana juga. Iya, banget. Aku anaknya kalau misalnya, apalagi kalau misalnya yang next day atau instan tuh aku kadang suka kayak udah sampai mana gitu. Kalau misalnya yang lama sih aku kadang nggak terlalu ngecekin sih. Kalau misalnya emang aku dari luar kota atau luar pulau tuh kadang aku nggak terlalu ngecekin. Tapi kalau misalnya yang aku harus sekarang nih berarti harus dapetin hari ini atau kayak berapa jam setelahnya, aku ngecekin banget sih gitu. Suka gemes gak sih kalau misalnya nyangkut di si cakung gitu? Nah itu, ya di si cakung sering ya. Ya tapi aku tadi bilang karena aku so far tuh belum pernah yang
telat gitu, jadi kayak aku tapi kan beberapa kali kan sempat lihat ada postingan orang-orang kalau belanja tuh ada yang nyangkut atau segala macam, tuh aku jujur pribadi belum pernah mengalami gitu. Tapi pun kalau sekarang mengalami karena ada GTW di Shopee, jadi ya rasanya nggak apa-apa karena aku juga bakal dapat voucher juga gitu nanti. Pak Vidi, kalau pertimbangan belanja online tuh gimana sih? Apa nyari dulu di toko-toko yang lain yang harganya paling murah atau yang paling dekat gitu, gimana? Kalau ke toko lain, aku sih biasanya dapat kayak dari sosial media, dapat kayak info lagi ada promo nih. Dan aku bilang aku lebih suka sekarang ya belanja online karena promo online tuh karena lebih murah daripada di toko gitu. Agak lumayan bingung kan, tapi lebih mudah dan lebih murah gitu. Jadi aku emang nunggu kadang-kadang dapat info dari sosmed, brand-brand lokal terutama banyak. Kita lagi ada flash sale misalnya di Shopee gitu. Aku baru cek gitu. Vidi, ada nggak nih tips belanja ala Vidi di Shopee atau belanja Belanja apa online nih? umumnya? Iya, maksudnya ya sesuai kapasitas ya, belanja tuh sesuai kapasitas. Sekarang dengan kita ada banyak sekarang fitur-fitur gitu, kadang-kadang sangat mudah gitu, one click away and then you can buy banyak sekali barang gitu. Tapi sarannya kadang-kadang kita harus bisa mindful juga sama kapasitas kita gitu. Kita jangan sampai nanti tiba-tiba apalagi kan sekarang banyak program-program yang bayarnya bisa nanti segala macam, tapi jangan sampai menyusahkan kita juga nanti gitu. Jadi sesuai kapasitas, tahulah kita bisa beli barang ini tuh sekarang atau bisa nanti aja gitu. Kayak aku pun masih baik barang-barang yang aku masih ada di keranjang gitu, aku nggak check outnya sekarang gitu karena kadang-kadang perlu di limit gitu. Kita per bulan itu untuk belanja tuh berapa sih budgetnya, harus di budgeting gitu. Jadi kadang-kadang kita terbuai dengan kemudahan-kemudahan yang sekarang sudah dikasih ya. Jadi kadang-kadang suka lupa untuk melimit diri kita gitu. Kak, pernah kalah nggak karena promo dan Jujur belum sih, alhamdulillah, karena aku anaknya agak lumayan kalau belanja agak pelit gitu. Jadi harus ada free ongkirnya kadang-kadang atau sale-sale aja aku belinya gitu. Tapi kalau misalnya banyak sih jujur belum pernah gitu. Cuman kalau teman-teman banyak ya yang kalap gitu, banyak banget kayak juga, apalagi ngeliat istri juga kadang kalap juga banget sih. Tapi alhamdulillah kalau aku pribadi sih nggak pernah kalap sih. Kalau lihat udah kalap itu gimana sih cara menahan atau stopnya gitu? Iya, nggak tahu, tanya orang-orang itulah. Aku juga kadang-kadang juga bingung ya, kayak karena suka amazed juga, lebih ke amazed sih gitu, kayak kok bisa ya belanja banyak banget gitu. ada yang nggak kepake gitu? Iya, itu dia, banyak yang masih di box gitu, kadang-kadang cuma dibuka kayak belum dipakai, itu karena kayak bingung gitu. Ini pribadi ya, cerita pribadi tapi bukan akunya gitu ya, tahu kan? Oke, ya, tapi kayak suka bingung, banyak lapar mata, beli gampang. Nah itu dia, makanya karena gampang banget sekarang beli, jadi kadang-kadang numpuk gitu di rumah dan jadinya nggak kepake kan. Apalagi kalau misalnya ada kadaluarsanya, udah kadaluarsa dibuang gitu. Iya, sama-sama. Barang lucu, barang gemes gitu ya? Enggak sih, barang saya barang lebih, ya itu barang traveling kebanyakan. Baru bener-bener hamil satu nyampe gitu. Jadi suka nimbun barang yang juga nggak sih? Bukan nimbun barang di keranjang. Ya, Oh iya. isi keranjangnya berarti sampai 100 gak? Enggak. Oh, ada yang sampai 100. Terlalu di keranjang 99. Iya. Kadang sampai ada yang nggak bisa masukin ke keranjang lagi karena kepenuhan. Oh iya. Kami kebetulan. Isinya. Kamu kayak barangnya sama tapi plus one banget gitu. Dibanding harganya. Oh gitu tah. Oh, nah kayak gue ngerasa kalian tuh keranjang terus kayak ngeliat bandingin harga gitu ya. Iya. Oh, pinter juga ya. Iya. Oh, mungkin aku harus kayak gitu kali. Jadi keranjang tuh nggak cuma buat nunggu check out tapi juga bisa bandingin harga juga ya. Smart. Tipsnya apa lagi, Mbak? Ya Shopee Live juga nggak teman-teman. Suka, karena kan suka muncul pop yang kecil itu kan kalau kita lagi Iya, kan. iya, Nah, ada suka banget karena aku lagi lihat barang apa, ternyata di situ lagi ada promonya kan. Jadi beli yang di situ kadang-kadang. Lebih suka belanja di Shopee Live nggak sih? Kadang-kadang iya, kadang-kadang selalu Shopee Live kadang mereka during the live itu ada potongan harga kan. Sorry banget ya, gue kayak kesana pelit banget padahal kayak cari Iya, bisnis kan. common things. Iya, kadang-kadang gitu. Jadi apalagi sekarang kan ada produk satu tapi jual tokonya beda-beda, tapi produknya sama kan. Iya, kita bandingin harga sih. Aku bandingin harga dari yang aku buka sama yang di live, karena murah di live aku beli live. Gue mama banget ibaratnya kedengerannya. Yuk, bisa ada pertanyaan yang lebih manly nggak? Yang paling mahal apa nih belanja di Shopee? Waduh, belanja paling murah apa paling mahal? Jujur gue nggak tahu mas. Aduh, gue nggak kebayang lagi. Gue kalau misalnya belanja nggak harga, anjay. Tapi gue beneran nggak tahu. Gue karena kalau misalnya udah gue beli di Shopee itu kebanyakan barang-barang yang memang gue sudah pakai gitu. Kalau yang coba-coba gue kadang-kadang jarang belanja online. Jadi gue udah tahu barangnya apa karena gue udah tahu harganya itu berapa. Jadi baru gue beli gitu.
Jadi suka ngangkat harga karena udah tahu kisaran harganya berapa kira-kira. Kalau barang-barang kebutuhan sehari-hari gitu, kebutuhan rumah itu yang check out tuh biasanya Kak Vidi atau Kak Sila sih? Gua. Oh, modelnya kalau modelnya kita Shopee gua, Shopee dia nggak yang join account itu loh. Jadi gua belanja keperluan gua, dia belanja keperluan dia sendiri gitu. Kalau keperluan yang bersama gitu? Seperti apa ya keperluan bersama ya, misalnya sabun gitu ya atau sampo gitu, dia belanjaan gue nggak penting ya, kayak belanjanya kayak odol gitu ya kan, pakai bareng ya gitu, sikat giginya beda tapi odolnya bareng, itu aja sih paling. Misalnya dia kebanyakan nggak tahu, dia suka banyak beli kayak baju-baju lokal gitu loh, ada sepatu baru, rok baru, kemeja baru, atau semua itu di bawah tumpukannya tuh belanjaan istri semua. Kak Vidi pernah ngalamin penipuan itu nggak saat belanja online? Di Indo belum, tapi kalau di luar negeri waktu aku dulu banget itu pernah. Tapi Indo so far alhamdulillahnya belum sih. Penipuan tuh kayak apa sih, kayak dapat barangnya, beli laptop dapetnya sarung gitu. Enggak sih, belum pernah sih alhamdulillah sih. Kayaknya aku sekarang ini juga kan Shopee tuh udah ada rate-nya gitu kan, penjualnya. Jadi kayak aku juga suka ngeliat gitu kalau misalnya mau beli barang yang terlalu mahal, rate penjualnya bagus atau enggak. Biasanya kalau misalnya di atas 4,7, 4,8 aku baru oke gitu bintangnya. Ya nggak sih, gitu kan sih? Right? Tapi kamu kalau udah selesai, apa udah sampai barangnya suka ngasih rating gitu nggak sih? Nah, enggak lagi. Harusnya kasih ya. Males gua kayak gitu-gitu, harusnya kasih. Dapat poin ya? Oh gitu. Oh, enggak, gua anaknya kalau sudah terima gua udah puas gitu, cukup cepat puas anaknya, udah terima udah cukup, kebutuhan gua sudah cukup sampai sana gitu. Oh, tapi kalau misal kasih dapat poin ya. Lumayan ya koin Shopee ya. Iya sih. Oke deh, next time. Ini banyak nih gue dapet ilmu, apa lagi yang gue lakukan nih. Oh, udah dulu ya? Oke. Thank you ya. Thank you. Makasih. Seperti kebanyakan orang, penyanyi Vidi Aldiano juga selalu memanfaatkan penawaran gratis ongkir saat belanja online. Tujuannya tentu untuk berhemat sehingga tidak ada pengeluaran yang tidak dibutuhkan. Vidi mengungkapkan bahwa ini merupakan salah satu implementasi dari ajaran sang ibunda untuk hidup hemat. Walau biaya ongkos kirim hanya belasan hingga puluhan ribu saja, menurut Vidi nilai tersebut cukup terasa apabila dia bisa berhemat. Oh ya jelas, walaupun ongkir cuma berapa puluh ribu. Kan saya, orang Padang ya, jadi saya sudah diajarkan kalau ada yang lebih efisien, kenapa enggak? Saya diajarkan mama saya ilmu yang sangat penting dalam mengirit dan memperkaya diri, ucap Vidi Aldiano dalam acara Shopee di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Rabu, tanggal 24 April tahun 2024. Free ongkir adalah kunci salah satunya. Walaupun cuma kayak Rp15.000, Rp20.000, hey duit. Lo pikir gampang cari duit, sambung Vidi Aldiano. Tak hanya itu, suami dari Sheila Dara ini pun sengaja membeli barang dari penjual yang masih di sekitar Jakarta. Ia juga mengaku tipe orang yang sangat selektif dalam berbelanja, terlebih berbelanja online. Pelantun, status palsu, ini selalu menentukan prioritas sebelum membeli barang secara online. Aku tipe yang selektif. Apa yang aku butuhkan sekarang ya aku check out sekarang. Tapi kalau misalnya bagus nih barangnya tapi butuhnya mungkin gak sekarang banget, jadi mungkin stay aja di keranjang aku dulu. Jadi kayak tipe yang selektif dulu lah, mana yang prioritas, jelasnya. Vidi pun bersyukur dengan adanya program garansi tepat waktu yang ditawarkan oleh Shopee. Sebagai pembeli, Vidi merasa diuntungkan karena adanya jaminan untuk barang pesanan yang terlambat sampai. Kalau misalnya ada kejadian yang, amit-amit, paketnya telat, itu mereka kasih servis tambahan. One step further gitu untuk pengguna agar bisa mendapatkan ketenangan dalam berbelanja. Telat gak apa-apa deh, gue bisa dapat voucher yang bisa gue gunakan untuk pembelian selanjutnya, pungkas Vidi. Itu sih, aku rasa sebagai customer Shopee, aku ngerasa lebih tenang dan lebih happy sih belanjanya. Karena apa, kalau misalnya kita telat pun kita tuh nggak ngerasa kayak kalah banget gitu, kayak nggak ngerasa kayak rugi banget karena kita juga dapat voucher dari Shopee-nya juga untuk transaksi selanjutnya. Jadi rasanya jadi belanja jadi lebih senang aja gitu jadinya. Oke, selanjutnya kalau vouchernya sendiri itu kayak voucher gratis ongkir apa sih Kak? Sebenarnya voucher potongan yang nanti bakalan bisa dipakai di next transaksi sih. Jadi mau beli apapun nantinya langsung bisa diklaim. Yes. Jadi tipe buyer yang suka ngecekin pengiriman barangnya udah sampai mana juga? Iya, banget. Aku anaknya kalau misalnya, apalagi kalau misalnya
yang next day atau instan tuh aku kadang suka kayak udah mana gitu. Kalau misalnya yang lama sih aku kadang nggak terlalu ngecekin sih. Kalau misalnya emang aku dari luar kota atau luar pulau tuh kadang aku nggak terlalu ngecekin. Tapi kalau misalnya yang aku harus sekarang nih berarti harus dapetin hari ini atau kayak berapa jam setelahnya, aku ngecekin banget sih. Suka gemes gak sih kalau misalnya nyangkut di si cakung gitu? Nah itu, ya di si cakung sering ya. Ya tapi aku tadi bilang karena aku so far tuh belum pernah yang telat gitu. Jadi kayak aku tapi kan beberapa kali kan sempat lihat ada postingan orang-orang kalau belanja tuh ada yang nyangkut atau segala macam. Tuh aku jujur pribadi belum pernah mengalami gitu. Tapi pun kalau sekarang mengalami karena ada GTW di Shopee, jadi ya rasanya nggak apa-apa karena aku juga bakal dapet voucher juga gitu nanti. Pak Vidi, kalau pertimbangan belanja online tuh gimana sih? Apa nyari dulu di toko-toko yang lain yang harganya paling murah atau yang paling dekat gitu, gimana? Kalau ke toko lain, aku sih biasanya dapat kayak dari sosial media, dapat kayak info lagi ada promo nih. Dan aku bilang aku lebih suka sekarang belanja online karena promo online tuh kadang lebih murah daripada di toko gitu. Agak lumayan bingung kan, tapi lebih mudah dan lebih murah gitu. Jadi aku emang nunggu kadang-kadang dapat info dari sosmed, brand-brand lokal terutama banyak. Kita lagi ada flash sale misalnya di Shopee gitu. Aku baru cek gitu. Vidi, ada nggak nih tips belanja ala Vidi di Shopee atau belanja Belanja apa online nih? umumnya? Iya maksudnya ya sesuai kapasitas ya, belanja tuh sesuai kapasitas. Kadang dengan kita ada banyak sekarang fitur-fitur gitu, kadang sangat mudah gitu, one click away and then you can buy banyak sekali barang gitu. Tapi sarannya kadang kita harus bisa mindful juga sama kapasitas kita gitu. Kita jangan sampai nanti tiba-tiba apalagi kan sekarang banyak program-program yang bayarnya bisa nanti segala macam, tapi jangan sampai menyusahkan kita juga nanti gitu. Jadi sesuai kapasitas, tahu lah kita bisa beli barang ini tuh sekarang atau bisa nanti aja gitu. Kayak aku pun masih baik barang-barang yang aku masih ada di keranjang gitu, aku nggak check outnya sekarang gitu karena kadang-kadang perlu di limit gitu. Kita per bulan itu untuk belanja tuh berapa sih budgetnya, harus di budgeting gitu. Jadi kadang-kadang kita terbuai dengan kemudahan-kemudahan yang sekarang sudah dikasih ya. Jadi kadang-kadang suka lupa untuk melimit diri kita gitu. Kak, pernah kalap nggak karena promo dan jujur belum sih, alhamdulillah, karena aku anaknya agak lumayan kalau belanja agak pelit gitu. Jadi harus ada free ongkirnya kadang-kadang atau sale aja aku belinya gitu. Tapi kalau misalnya banyak sih jujur belum pernah gitu. Cuman kalau teman-teman banyak ya yang kalap gitu, banyak banget kayak juga, apalagi ngeliat istri juga kadang kalap juga banget sih. Tapi alhamdulillah kalau aku pribadi sih nggak pernah kalap sih. Kalau lihat udah kalap gitu gimana sih cara menahan atau stopnya gitu? Iya, nggak tahu, tanya orang-orang itulah. Aku juga kadang juga bingung ya, kayak karena suka amaze juga, lebih ke amaze sih gitu, kayak kok bisa ya belanja banyak banget gitu. ada yang nggak kepake gitu? Iya itu dia, banyak yang masih di box gitu, kadang cuma dibuka kayak belum dipakai, itu karena kayak bingung gitu. Ini pribadi ya, cerita pribadi tapi bukan akunya gitu ya, tahu kan? Oke, ya, tapi kayak suka bingung, banyak lapar mata, beli gampang. Nah itu dia, makanya karena gampang banget sekarang beli, jadi kadang-kadang numpuk gitu di rumah dan jadinya nggak kepake kan. Apalagi kalau misalnya ada kadaluarsanya, udah kadaluarsa dibuang gitu. Iya sama-sama. Barang lucu, barang gemes gitu ya? Enggak sih, barang saya barang lebih, ya itu barang traveling kebanyakan. Baru kebanyakan bener-bener Hamin 1 nyampe gitu. Jadi suka nimbun barangan juga nggak sih? Bukan nimbun barang di keranjang? Ya, Oh iya. isi keranjangnya berarti sampai 100 gak? Enggak, ada yang sampai 100. Terlalu di keranjang 99 Iya. plus. Kadang sampai ada yang nggak bisa masukin ke keranjang lagi karena kepenuhan. Siapa nih? Oh iya? Kami kebetulan. Isinya kamu kayak barang yang sama tapi plus one banget gitu. Dibanding harganya. Oh gitu tah. Oh, nah kayak gue ngerasa kalian tuh keranjang terus kayak ngeliat bandingin harga gitu ya. Iya. Oh pinter juga ya. Iya. Oh mungkin aku harus kayak gitu kali. Jadi keranjang tuh nggak cuma buat nunggu check out tapi juga bisa bandingin harga juga ya. Smart. Tipsnya apa lagi Mbak? Kayak Shopee Live juga nggak teman-teman? Suka, karena kan suka muncul pop yang kecil itu kan kalau kita lagi. Iya, kan. iya, Nah, ada suka banget karena aku lagi lihat barang apa, ternyata di situ lagi ada promonya kan. Jadi beli yang di situ kadang-kadang. Lebih suka belanja di Shopee Live nggak sih? Kadang-kadang iya, kadang-kadang soalnya Shopee Live kadang mereka during the live itu ada potongan harga kan. Sorry banget ya, gue kayak kesana pelit banget padahal kayak cari Iya, bisnis kan. common things. Iya, kadang gitu. Jadi apalagi sekarang kan ada produk satu tapi jual tokonya beda-beda, tapi produknya sama kan. Iya, kita bandingin harga sih. Aku bandingin harga dari yang aku buka sama yang di live, karena murah di live aku beli live. Gue mama banget nih barusan kedengarannya. Yuk bisa ada pertanyaan yang lebih
manly nggak nih? Yang paling mahal apa nih belanja di Shopee? Waduh, belanja paling murah, apa paling mahal? Jujur gue nggak tahu mas. Aduh, gue nggak kebayang lagi. Gue kalau misalnya belanja nggak ngeliat harga, anjay. Tapi gue beneran nggak tahu, gue nggak tahu. Gue karena kalau misalnya udah gue beli di Shopee itu kebanyakan barang-barang yang memang gue sudah pakai gitu. Kalau yang coba-coba gue kadang-kadang jarang belanja online. Jadi gue udah tahu barangnya apa karena gue udah tahu harganya itu berapa, jadi baru gue beli gitu. Jadi suka ngeliat harga karena udah tahu kisaran harganya berapa kira-kira. Kalau barang-barang kebutuhan sehari-hari gitu, kebutuhan rumah itu yang check out tuh biasanya Kak Vidi atau Kak Sila sih? Gua. Oh, modelnya kalau modelnya kita Shopee gua, Shopee dia nggak yang join account itu loh. Jadi gua belanja keperluan gua, dia belanja keperluan dia sendiri gitu. Kalau keperluan yang bersama gitu? Seperti apa ya keperluan bersama ya, misalnya sabun gitu ya atau sampo gitu, ya belanjaan gue apa nih kayak belanjanya kayak odol gitu ya kan pakai bareng ya gitu, sikat giginya beda tapi odolnya bareng, itu aja sih paling. Misalnya dia kebanyakan nggak tahu dia suka banyak beli kayak baju-baju lokal gitu loh, ada sepatu baru, rok baru, kemeja baru, atau semua itu di bawah tumpukannya itu belanjaan istri semua. Kak Vidi pernah ngalamin penipuan itu nggak saat belanja online? Di Indo belum, tapi kalau di luar negeri waktu aku dulu banget itu pernah. Tapi Indo so far alhamdulillahnya belum sih. Penipuan tuh kayak apa sih, kayak dapat barangnya beli laptop dapetnya sarung gitu. Enggak sih, belum pernah sih alhamdulillah sih. Kayaknya aku sekarang ini juga kan Shopee tuh udah ada rate-nya gitu kan, penjualnya. Jadi kayak aku juga suka ngeliat gitu kalau misalnya mau beli barang yang terlalu mahal, rate penjualnya tuh bagus atau enggak. Biasanya kalau misalnya di atas 4,7, 4,8 aku baru oke gitu bintangnya. Ya nggak sih, gitu kan sih? Right? Tapi kamu kalau udah selesai, apa udah sampai barangnya suka ngasih rating gitu nggak sih? Nah, enggak lagi. Harusnya kasih ya. Males gua kayak gitu-gitu, harusnya kasih. Dapat poin ya? Oh gitu. Oh, enggak, gua anaknya kalau sudah terima gua udah puas gitu, cukup cepat puas, anaknya udah terima udah cukup, kebutuhan gua sudah cukup sampai sana gitu. Oh, tapi kalau misal kasih dapat poin ya. Lumayan ya koin Shopee ya. Iya sih. Oke deh, next time. Ini banyak nih gue dapet ilmu, apa lagi yang gue lakukan nih. Oh, udah dulu ya. Oke. Thank you ya. Thank you. Makasih. Seperti kebanyakan orang, penyanyi Vidi Aldiano juga selalu memanfaatkan penawaran gratis ongkir saat belanja online. Tujuannya tentu untuk berhemat sehingga tidak ada pengeluaran yang tidak dibutuhkan. Vidi mengungkapkan bahwa ini merupakan salah satu implementasi dari ajaran sang ibunda untuk hidup hemat. Walau biaya ongkos kirim hanya belasan hingga puluhan ribu saja, menurut Vidi nilai tersebut cukup terasa apabila dia bisa berhemat. Oh ya jelas, walaupun ongkir cuma berapa puluh ribu. Kan saya, orang Padang ya, jadi saya sudah diajarkan kalau ada yang lebih efisien, kenapa enggak? Saya diajarkan mama saya ilmu yang sangat penting dalam mengirit dan memperkaya diri, ucap Vidi Aldiano dalam acara Shopee di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Rabu, tanggal 24 April tahun 2024. Free ongkir adalah kunci salah satunya. Walaupun cuma kayak Rp15.000, Rp20.000, hey duit. Lu pikir gampang cari duit, sambung Vidi Aldiano. Tak hanya itu, suami dari Sheila Dara ini pun sengaja membeli barang dari penjual yang masih di sekitar Jakarta. Ia juga mengaku tipe orang yang sangat selektif dalam berbelanja, terlebih berbelanja online. Pelantun, status palsu, ini selalu menentukan prioritas sebelum membeli barang secara online. Aku tipe yang selektif. Apa yang aku butuhkan sekarang ya aku check out sekarang. Tapi kalau misalnya bagus nih barangnya tapi butuhnya mungkin gak sekarang banget, jadi mungkin stay aja di keranjang aku dulu. Jadi kayak tipe yang selektif dulu lah, mana yang prioritas, jelasnya. Vidi pun bersyukur dengan adanya program garansi tepat waktu yang ditawarkan oleh Shopee. Sebagai pembeli, Vidi merasa diuntungkan karena adanya jaminan untuk barang pesanan yang terlambat sampai. Kalau misalnya ada kejadian yang, amit-amit, paketnya telat, itu mereka kasih servis tambahan. One step further gitu untuk pengguna agar bisa mendapatkan ketenangan dalam berbelanja. Telat gak apa-apa deh, gue bisa dapat voucher yang bisa gue gunakan untuk pembelian selanjutnya, pungkas Vidi. Itu sih, aku rasa sebagai customer Shopee, aku ngerasa lebih tenang dan lebih happy sih belanjanya. Karena apa, kalau misalnya kita
telat pun kita tuh nggak ngerasa kayak kalah banget gitu, kayak nggak ngerasa kayak rugi banget karena kita juga dapat voucher dari Shopee-nya juga untuk transaksi selanjutnya. Jadi rasanya jadi belanja jadi lebih senang aja gitu jadinya. Oke, selanjutnya kalau vouchernya sendiri itu kayak voucher gratis ongkir atau apa sih kak? Sebenarnya voucher potongan yang nanti bakalan bisa dipakai di next transaksi sih. Jadi mau beli apapun nantinya langsung bisa diklaim. Yes. Jadi tipe buyer yang suka ngecekin pengiriman barangnya udah sampai mana juga. Iya, banget. Aku anaknya kalau misalnya, apalagi kalau misalnya yang next day atau instan tuh aku kadang suka kayak udah sampai mana gitu. Kalau misalnya yang lama sih aku kadang nggak terlalu ngecekin sih. Kalau misalnya emang aku dari luar kota atau luar pulau tuh kadang aku nggak terlalu ngecekin. Tapi kalau misalnya yang aku harus sekarang nih berarti harus dapetin hari ini atau kayak berapa jam setelahnya aku ngecekin banget sih. Suka gemes gak sih kalau misalnya nyangkut di si cakung gitu? Nah itu, ya di si cakung sering ya. Ya tapi aku tadi bilang karena aku so far tuh belum pernah yang telat gitu. Jadi kayak aku tapi kan beberapa kali kan sempat lihat ada postingan orang-orang kalau belanja tuh ada yang nyangkut atau segala macam. Tuh aku jujur pribadi belum pernah mengalami gitu. Tapi pun kalau sekarang mengalami karena ada GTW di Shopee, jadi ya rasanya nggak apa-apa karena aku juga bakal dapet voucher juga gitu nanti. Pak Vidi, kalau pertimbangan belanja online tuh gimana sih? Apa nyari dulu di toko-toko yang lain yang harganya paling murah atau yang paling dekat gitu gimana? Kalau ke toko lain, aku sih biasanya dapat kayak dari sosial media, dapat kayak info lagi ada promo nih. Dan aku bilang aku lebih suka sekarang belanja online karena promo online tuh kadang lebih murah daripada di toko gitu. Agak lumayan bingung kan, tapi lebih mudah dan lebih murah gitu. Jadi aku emang nunggu kadang-kadang dapat info dari sosmed, brand-brand lokal terutama banyak. Kita lagi ada flash sale misalnya di Shopee gitu. Aku baru cek gitu. Vidi, ada nggak nih tips belanja ala Vidi di Shopee atau belanja Belanja apa online nih? umumnya? Iya maksudnya ya sesuai kapasitas ya, belanja tuh sesuai kapasitas. Kadang dengan kita ada banyak sekarang fitur-fitur gitu kadang sangat mudah gitu, one click away and then you can buy banyak sekali barang gitu. Tapi sarannya kadang kita harus bisa mindful juga sama kapasitas kita gitu. Kita jangan sampai nanti tiba-tiba apalagi kan sekarang banyak program-program yang bayarnya bisa nanti segala macam, tapi jangan sampai menyusahkan kita juga nanti gitu. Jadi sesuai kapasitas, tahu lah kita bisa beli barang ini tuh sekarang atau bisa nanti aja gitu. Kayak aku pun masih baik barang-barang yang aku masih ada di keranjang gitu, aku nggak check outnya sekarang gitu karena kadang-kadang perlu di limit gitu. Kita per bulan itu untuk belanja tuh berapa sih budgetnya, harus di budgeting gitu. Jadi kadang-kadang kita terbuai dengan kemudahan-kemudahan yang sekarang sudah dikasih ya. Jadi kadang-kadang suka lupa untuk melimit diri kita gitu. Kak, pernah kalah nggak karena promo dan Jujur belum sih alhamdulillah, karena aku anaknya agak lumayan kalau belanja agak pelit gitu. Jadi harus ada free ongkirnya kadang-kadang atau sale-sale aja aku belinya gitu. Tapi kalau misalnya banyak sih jujur belum pernah gitu. Cuman kalau teman-teman banyak ya yang kalap gitu, banyak banget kayak juga, apalagi ngeliat istri juga kadang kalap juga banget sih. Tapi alhamdulillah kalau aku pribadi sih nggak pernah kalap sih. Kalau lihat udah kalap gitu gimana sih cara menahan atau stopnya gitu? Iya, nggak tahu, tanya orang-orang itulah. Aku juga kadang juga bingung ya, kayak karena suka amaze juga, lebih ke amaze sih gitu, kayak kok bisa ya belanja banyak banget gitu. ada yang nggak kepake gitu? Iya itu dia, banyak yang masih di box gitu, kadang cuma dibuka kayak belum dipakai, itu karena kayak bingung gitu. Ini pribadi ya, cerita pribadi tapi bukan akunya gitu ya, tahu kan? Oke, ya, kayak suka bingung, banyak lapar mata, beli gampang. Nah itu dia, makanya karena gampang banget sekarang beli, jadi kadang-kadang numpuk gitu di rumah dan jadinya nggak kepake kan. Apalagi kalau misalnya ada kadaluarsanya, udah kadaluarsa dibuang gitu. Iya sama-sama. Barang lucu, barang gemes gitu ya? Enggak sih, barang saya barang lebih, ya itu barang traveling kebanyakan. Baru kepikiran bener-bener Hamin 1 nyampe gitu. Jadi suka nimbun barangan juga nggak sih? Bukan nimbun barang di keranjang? Ya, Oh iya. isi keranjangnya berarti sampai 100 gak? Enggak, ada yang sampai 100. Terlalu di keranjang 99 Iya. plus. Kadang sampai ada yang nggak bisa masukin ke keranjang lagi karena kepenuhan. Siapa nih? Oh iya? Kami kebetulan. Apa isinya? Kamu kayak barang yang sama tapi plus one banget gitu? Dibanding harganya. Oh gitu teh? Oh, nah kayak gue ngerasa kalian tuh keranjang terus kayak ngeliat bandingin harga gitu ya? Iya. Oh pinter juga ya? Iya, oh mungkin aku harus kayak gitu kali. Jadi keranjang tuh nggak cuma buat nunggu check out tapi juga bisa bandingin harga juga ya? Smart. Tipsnya apa lagi mbak? Ya Shopee Live juga nggak teman-teman. Suka, karena kan suka muncul papa yang kecil itu kan kalau kita lagi Iya, kan. iya, Nah, ada suka banget karena aku lagi lihat barang apa, ternyata di situ lagi ada promonya kan, jadi beli yang di situ kadang-kadang. Lebih suka belanja di Shopee Live nggak sih?
Kadang-kadang iya, kadang-kadang soalnya Shopee Live kadang mereka during the live itu ada potongan harga kan. Sorry banget ya, gue kayak kesana pelit banget padahal kayak cari bisnis kan. Common things. Iya, kadang-kadang gitu. Jadi apalagi sekarang kan ada produk satu tapi jual tokonya beda-beda, tapi produknya sama kan. Iya, kita bandingin harga sih. Aku bandingin harga dari yang aku buka sama yang di live, karena murah di live aku beli live. Oh, gue mama banget nih barusan kedengerannya. Yuk, bisa ada pertanyaan yang lebih manly nggak? Kalau paling mahal apa nih belanja di Shopee? Waduh, belanja paling murah sama paling mahal? Jujur gue nggak tahu mas. Aduh, gue nggak kebayang lagi. Gue kalau misalnya belanja nggak ngeliat harga, anjay. Tapi gue beneran nggak tahu, gue nggak tahu. Gue karena kalau misalnya udah gue beli di Shopee itu kebanyakan barang-barang yang memang gue sudah pakai gitu. Kalau yang coba-coba gue kadang-kadang jarang belanja online. Jadi gue udah tahu barangnya apa karena gue udah tahu harganya itu berapa, jadi baru gue beli gitu. Jadi suka ngeliat harga karena udah tahu kisaran harganya berapa kira-kira. Kalau barang-barang kebutuhan sehari-hari gitu, kebutuhan rumah itu yang check out tuh biasanya Kak Vidi atau Kak Sila sih? Gua. Oh, modelnya kalau modelnya kita Shopee gua, Shopee dia nggak yang join account itu loh. Jadi gua belanja keperluan gua, dia belanja keperluan dia sendiri gitu. Kalau keperluan yang bersama gitu? Seperti apa ya keperluan bersama ya, misalnya sabun gitu ya atau sampo gitu ya, belanjaan gue gak penting ya, kayak belanjanya kayak odol gitu ya kan, pakai bareng ya gitu, sikatnya beda tapi odolnya bareng, itu aja sih paling. Misalnya dia kebanyakan nggak tahu, dia suka banyak beli kayak baju-baju lokal gitu loh, ada sepatu baru, rok baru, kemeja baru, atau semua itu di bawah tumpukannya itu belanjaan istri semua. Kak Vidi pernah ngalamin penipuan itu nggak saat belanja online? Di Indo belum, tapi kalau di luar negeri waktu aku dulu banget itu pernah. Tapi Indo so far alhamdulillahnya belum sih. Penipuan tuh kayak apa sih, kayak dapat barangnya, beli laptop dapetnya sarung gitu. Enggak sih, belum pernah sih alhamdulillah sih. Kayaknya aku sekarang ini juga kan Shopee tuh udah ada rate-nya gitu kan, penjualnya. Jadi kayak aku juga suka ngeliat gitu kalau misalnya mau beli barang yang terlalu mahal, rate penjualnya tuh bagus atau enggak. Biasanya kalau misalnya di atas 4,7, 4,8 aku baru oke gitu bintangnya. Ya nggak sih, gitu kan sih? Right? Tapi kamu kalau udah selesai, apa udah sampai barangnya suka ngasih rating gitu nggak sih? Nah, enggak lagi. Harusnya kasih ya. Males gua kayak gitu-gitu, harusnya kasih. Dapat poin ya? Oh gitu. Oh, enggak, gua anaknya kalau sudah terima gua udah puas gitu, cukup cepat puas, anaknya udah terima udah cukup, kebutuhan gua sudah cukup sampai sana gitu. Oh, tapi kalau misal kasih dapat poin ya. Lumayan ya koin Shopee ya. Iya sih. Oke deh, next time. Ini banyak nih gue dapet ilmu, apa lagi yang gue lakukan nih. Oh, udah dulu ya. Oke. Thank you ya. Thank you. Makasih. Seperti kebanyakan orang, penyanyi Vidi Aldiano juga selalu memanfaatkan penawaran gratis ongkir saat belanja online. Tujuannya tentu untuk berhemat sehingga tidak ada pengeluaran yang tidak dibutuhkan. Vidi mengungkapkan bahwa ini merupakan salah satu implementasi dari ajaran sang ibunda untuk hidup hemat. Walau biaya ongkos kirim hanya belasan hingga puluhan ribu saja, menurut Vidi nilai tersebut cukup terasa apabila dia bisa berhemat. Oh ya jelas, walaupun ongkir cuma berapa puluh ribu. Kan saya, orang Padang ya, jadi saya sudah diajarkan kalau ada yang lebih efisien, kenapa enggak? Saya diajarkan mama saya ilmu yang sangat penting dalam mengirit dan memperkaya diri, ucap Vidi Aldiano dalam acara Shopee, di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Rabu, tanggal 24 April tahun 2024. Free ongkir adalah kunci salah satunya. Walaupun cuma kayak Rp15.000, Rp20.000, hey duit. Lu pikir gampang cari duit, sambung Vidi Aldiano. Tak hanya itu, suami dari Sheila Dara ini pun sengaja membeli barang dari penjual yang masih di sekitar Jakarta. Ia juga mengaku tipe orang yang sangat selektif dalam berbelanja, terlebih berbelanja online. Pelantun, status palsu, ini selalu menentukan prioritas sebelum membeli barang secara online. Aku tipe yang selektif. Apa yang aku butuhkan sekarang ya aku check out sekarang. Tapi kalau misalnya bagus nih barangnya tapi butuhnya mungkin gak sekarang banget, jadi mungkin stay aja di keranjang aku dulu. Jadi kayak tipe yang selektif dulu lah, mana yang prioritas, jelasnya. Vidi pun bersyukur dengan adanya program garansi tepat waktu yang ditawarkan oleh Shopee. Sebagai pembeli, Vidi merasa diuntungkan karena adanya jaminan untuk barang pesanan yang terlambat sampai. Kalau misalnya ada kejadian yang, amit-amit, paketnya telat, itu mereka kasih servis tambahan. One step further gitu untuk pengguna agar bisa mendapatkan ketenangan dalam berbelanja.
Telat gak apa-apa deh, gue bisa dapat voucher yang bisa gue gunakan untuk pembelian selanjutnya. Pungkas Vidi. Itu sih, aku rasa sebagai customer Shopee, aku ngerasa lebih tenang dan lebih happy sih belanjanya. Karena apa, kalau misalnya kita telat pun kita tuh nggak ngerasa kayak kalah banget gitu, kayak nggak ngerasa kayak rugi banget, karena kita juga dapat voucher dari Shopee-nya juga untuk transaksi selanjutnya. Jadi rasanya jadi belanja jadi lebih senang aja gitu jadinya. Oke, selanjutnya kalau vouchernya sendiri itu kayak voucher gratis ongkir atau apa sih Kak? Sebenarnya voucher potongan yang nanti bakalan bisa dipakai di next transaksi sih. Jadi mau beli apapun nantinya langsung bisa diklaim. Yes. Jadi tipe buyer yang suka ngecekin pengiriman barangnya udah sampai mana juga. Iya, banget. Aku anaknya kalau misalnya, apalagi kalau misalnya yang next day atau instant tuh aku kadang suka kayak udah sampai mana gitu. Kalau misalnya yang lama sih aku kadang nggak terlalu ngecekin sih. Kalau misalnya emang aku dari luar kota atau luar pulau tuh kadang aku nggak terlalu ngecekin. Tapi kalau misalnya yang aku harus sekarang nih berarti harus dapetin hari ini atau kayak berapa jam setelahnya, aku ngecekin banget sih. Suka gemes gak sih kalau misalnya nyangkut di si cakung gitu? Nah itu, ya di si cakung sering ya. Ya tapi aku tadi bilang kan aku so far tuh belum pernah yang telat gitu. Jadi kayak aku, tapi kan beberapa kali kan sempat lihat ada postingan orang-orang kalau belanja tuh ada yang nyangkut atau segala macam. Tuh aku jujur pribadi belum pernah mengalami gitu. Tapi pun kalau sekarang mengalami karena ada GTW di Shopee, jadi ya rasanya nggak apa-apa karena aku juga bakal dapat voucher juga gitu nanti. Pak Vidi, kalau pertimbangan belanja online tuh gimana sih? Apa nyari dulu di toko-toko yang lain yang harganya paling murah atau yang paling dekat gitu, gimana? Kalau ke toko lain, aku sih biasanya dapat kayak dari sosial media, dapat kayak info, oh lagi ada promo nih. Dan aku bilang aku lebih suka sekarang belanja online karena promo online tuh kadang lebih murah daripada di toko gitu. Agak lumayan bingung kan, tapi lebih mudah dan lebih murah gitu. Jadi aku emang nunggu kadang-kadang dapat info dari sosmed, brand-brand lokal terutama banyak. Kita lagi ada flash sale misalnya di Shopee gitu, aku baru cek gitu. Vidi, ada nggak nih tips belanja ala Vidi di Shopee atau belanja Belanja apa online nih? umumnya? Iya, maksudnya ya sesuai kapasitas ya, belanja tuh sesuai kapasitas. Sekarang dengan kita ada banyak sekarang fitur-fitur gitu, kadang sangat mudah gitu, one click away and then you can buy banyak sekali barang gitu. Tapi sarannya kadang kita harus bisa mindful juga sama kapasitas kita gitu. Kita jangan sampai nanti tiba-tiba, apalagi kan sekarang banyak program-program yang bayarnya bisa nanti segala macam, tapi jangan sampai menyusahkan kita juga nanti gitu. Jadi sesuai kapasitas, tahulah kita bisa beli barang ini tuh sekarang atau bisa nanti aja gitu. Kayak aku sekarang, aku pun masih banyak barang-barang yang aku masih ada di keranjang gitu, aku nggak cek outnya sekarang gitu, karena kadang-kadang perlu di limit gitu. Kita per bulan itu untuk belanja tuh berapa sih budgetnya, harus di budgeting gitu. Jadi kadang-kadang kita terbuai dengan kemudahan-kemudahan yang sekarang sudah dikasih ya. Jadi kadang suka lupa untuk melimit diri kita gitu. Pernah kalah nggak karena promo dan Jujur belum sih, alhamdulillah, karena aku anaknya agak lumayan kalau belanja agak pelit gitu. Jadi harus ada free ongkirnya kadang-kadang atau sale aja aku belinya gitu. Tapi kalau misalnya banyak sih jujur belum pernah gitu. Cuman kalau teman-teman banyak ya yang kalap gitu, banyak banget kayak juga, apalagi ngeliat istri juga kadang kalap juga banget sih. Tapi alhamdulillah kalau aku pribadi sih nggak pernah kalap sih. Kalau lihat udah kalap gitu gimana sih cara menahan atau stopnya gitu? Iya, nggak tahu, tanya orang-orang itulah. Aku juga kadang juga bingung ya, kayak karena suka amaze juga, lebih ke amaze sih gitu, kayak kok bisa ya belanja banyak banget gitu. ada yang nggak kepake gitu? Iya, itu dia, banyak yang masih di box gitu, kadang cuma dibuka kayak oh belum dipakai, itu karena kayak bingung gitu. Ini pribadi ya, cerita pribadi tapi bukan akunya gitu ya, tahu kan? Oke, ya, tapi kayak suka bingung, banyak lapar mata, beli gampang. Nah itu dia, makanya karena gampang banget sekarang beli, jadi kadang-kadang numpuk gitu di rumah dan jadinya nggak kepake kan. Apalagi kalau misalnya ada kadaluarsanya, udah kadaluarsa dibuang gitu. Iya, sama-sama. Barang lucu, barang gemes gitu ya? Enggak sih, barang saya barang lebih, ya itu barang traveling kebanyakan. Baru bener-bener hamil satu nyampe gitu. Jadi suka nimbun barangan juga nggak sih? Bukan nimbun barang di keranjang? Ya, Oh iya. Si keranjangnya berarti sampai 100 gak? Enggak. Oh, ada yang sampai 100. Terlalu di keranjang 99. Iya. Kadang sampai ada yang nggak bisa masukin ke keranjang lagi karena kepenuhan. Siapa nih? Oh iya, Kami kebetulan. apa isinya? Kamu kayak barangnya sama tapi plus one gitu? Dibanding harganya doang. Oh gitu tah? Oh,
Nah kayak gue ngerasa kalian tuh meterannya terus kayak ngeliat oh bandingin harga gitu ya. Iya. Oh pinter juga ya. Iya. Oh mungkin aku harus kayak gitu kali. Jadi keranjang tuh nggak cuma buat nunggu check out tapi juga bisa bandingin harga juga ya. Smart. Tipsnya apa lagi Mbak? Kayak Shopee Live juga nggak teman-teman? Suka karena kan suka muncul papa yang kecil itu kan kalau kita lagi. Iya, kan. iya, Nah ada suka banget karena aku lagi lihat barang apa, ternyata di situ lagi ada promonya kan. Jadi beli yang di situ kadang-kadang. Lebih suka banding Shopee Live nggak sih? Kadang-kadang iya, kadang-kadang soalnya Shopee Live kadang mereka during the live itu ada potongan harga kan. Sorry banget ya, gue kayak kesana pelit banget padahal kayak cari bisnis kan. common things. Iya, kadang-kadang gitu. Jadi apalagi sekarang kan ada produk satu tapi jual tokonya beda-beda, tapi produknya sama kan. Iya kita bandingin harga sih. Aku bandingin harga dari yang aku buka sama yang di live karena murah di live aku beli di live. Oh, gue mama banget nih barusan kedengerannya. Yuk bisa ada pertanyaan yang lebih manly nggak nih? Yang paling mahal apa nih belanja di Shopee? Waduh, belanja paling murah apa paling mahal? Jujur gue nggak tahu mas. Aduh, gue nggak kebayang lagi. Gue kalau misalnya belanja ngeliat harga, anjay. Tapi gue beneran nggak tahu, gue nggak tahu. Gue karena kalau misalnya udah gue beli di Shopee itu kebanyakan barang-barang yang memang gue sudah pakai gitu. Kalau yang coba-coba gue kadang-kadang jarang belanja online. Jadi gue udah tahu barangnya apa karena gue udah tahu harganya itu berapa, jadi baru gue beli gitu. Jadi suka ngeliat harga karena udah tahu kisaran harganya berapa kira-kira. Kalau barang-barang kebutuhan sehari-hari gitu, kebutuhan rumah itu yang check out tuh biasanya Kak Vidi atau Kak Sila sih? Gua. Oh, modelnya kalau modelnya kita Shopee gua, Shopee dia nggak yang join account itu loh. Jadi gua belanja keperluan gua, dia belanja keperluan dia sendiri gitu. Kalau keperluan yang bersama gitu? Seperti apa ya keperluan bersama ya, misalnya sabun gitu ya atau sampo gitu ya, belanjaan gue nggak penting ya, kayak belanjanya kayak odol gitu ya kan, pakai barang ya gitu, sikapnya beda tapi odolnya barang, itu aja sih paling. Misalnya dia kebanyakan nggak tahu, dia suka banyak beli kayak baju-baju lokal gitu loh, ada sepatu baru, rok baru, kemeja baru, atau semua itu di bawah tumpukannya tuh belanjaan istri semua. Kak Vidi pernah ngalamin penipuan itu nggak saat belanja online? Di Indo belum, tapi kalau di luar negeri waktu aku dulu banget itu pernah. Tapi Indo so far alhamdulillahnya belum sih. Penipuan tuh kayak apa sih, kayak dapat barangnya, beli laptop dapetnya sarung gitu. Enggak sih, belum pernah sih alhamdulillah sih. Kayaknya aku sekarang ini juga kan Shopee itu udah ada rate-nya gitu kan, penjualnya. Jadi kayak aku juga semangat gitu kalau misalnya mau beli barang yang terlalu mahal, rate penjualnya bagus atau enggak. Biasanya kalau misalnya di atas 4,7, 4,8 aku baru oke gitu bintangnya. Ya nggak sih, gitu kan sih? Iya. Right? Tapi kamu kalau udah selesai, apa udah sampai barangnya suka ngasih rating gitu nggak sih? Nah, enggak lagi. Harusnya kasih ya. Males gua kayak gitu-gitu, harusnya kasih ya. Dapat poin ya? Oh gitu. Oh, enggak, gua anaknya kalau sudah terima gua udah puas gitu, cukup cepat puas, anaknya udah terima udah cukup, kebutuhan gua sudah cukup sampai sana gitu. Oh, tapi kalau misal kasih dapat poin ya. Lumayan ya koin Shopee ya. Iya sih. Oke deh, next time. Ini banyak nih gue dapet ilmu, apa lagi harus gue lakukan nih? Oh, udah dulu ya? Oke. Thank you ya. Thank you. Masih. Seperti kebanyakan orang, penyanyi Vidi Aldiano juga selalu memanfaatkan penawaran gratis ongkir saat belanja online. Tujuannya tentu untuk berhemat sehingga tidak ada pengeluaran yang tidak dibutuhkan. Vidi mengungkapkan bahwa ini merupakan salah satu implementasi dari ajaran sang ibunda untuk hidup hemat. Walau biaya ongkos kirim hanya belasan hingga puluhan ribu saja, menurut Vidi nilai tersebut cukup terasa apabila dia bisa berhemat. Oh ya jelas, walaupun ongkir cuma berapa puluh ribu. Kan saya, orang Padang ya, jadi saya sudah diajarkan kalau ada yang lebih efisien, kenapa enggak? Saya diajarkan mama saya ilmu yang sangat penting dalam mengirit dan memperkaya diri, ucap Vidi Aldiano dalam acara Shopee di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Rabu, tanggal 24 April tahun 2024. Free ongkir adalah kunci salah satunya. Walaupun cuma kayak Rp15.000, Rp20.000, hey duit. Lu pikir gampang cari duit, sambung Vidi Aldiano. Tak hanya itu, suami dari Sheila Dara ini pun sengaja membeli barang dari penjual yang masih di sekitar Jakarta. Ia juga mengaku tipe orang yang sangat selektif dalam berbelanja, terlebih berbelanja online. Pelantun, status palsu, ini selalu menentukan prioritas sebelum membeli barang secara online. Aku tipe yang selektif. Apa yang aku butuhkan sekarang ya aku check out sekarang.
Tapi kalau misalnya bagus nih barangnya tapi butuhnya mungkin nggak sekarang-sekarang banget jadi mungkin stay aja di keranjang aku dulu. Jadi kayak tipe yang selektif dulu lah mana yang prioritas, jelasnya. Vidi pun bersyukur dengan adanya program garansi tepat waktu yang ditawarkan oleh Shopee. Sebagai pembeli, Vidi merasa diuntungkan karena adanya jaminan untuk barang pesanan yang terlambat sampai. Kalau misalnya ada kejadian yang, amit-amit, paketnya telat, itu mereka kasih servis tambahan. One step further gitu untuk pengguna agar bisa mendapatkan ketenangan dalam berbelanja. Telat gak apa-apa deh, gue bisa dapat voucher yang bisa gue gunakan untuk pembelian selanjutnya, pungkas Vidi. Itu sih, aku rasa sebagai customer Shopee, aku ngerasa lebih tenang dan lebih happy sih belanjanya, karena apa, kalau misalnya kita telat pun kita tuh nggak ngerasa kayak kalah banget gitu, kayak nggak ngerasa kayak rugi banget karena kita juga dapat voucher dari Shopee-nya juga untuk transaksi selanjutnya. Jadi rasanya jadi belanja jadi lebih senang aja gitu jadinya. Oke, selanjutnya kalau vouchernya sendiri itu kayak voucher gratis ongkir atau apa sih kak? Sebenarnya voucher potongan yang nanti bakalan bisa dipakai di next transaksi sih, jadi mau beli apapun nantinya langsung bisa diklaim. Yes. Jadi tipe buyer yang suka ngecekin pengiriman barangnya udah sampai mana juga. Iya, banget. Aku anaknya kalau misalnya, apalagi kalau misalnya yang next day atau instan tuh aku kadang suka kayak udah sampai mana gitu. Kalau misalnya yang lama sih aku kadang nggak terlalu ngecekin sih. Kalau misalnya emang yang aku lihat dari luar kota atau luar pulau tuh kadang aku nggak terlalu ngecekin. Tapi kalau misalnya yang aku harus sekarang nih berarti harus dapetin hari ini atau kayak berapa jam setelahnya, aku ngecekin banget sih. Suka gemes gak sih kalau misalnya nyangkut di si cakung gitu? Nah itu, ya di si cakung sering ya. Ya tapi aku tadi bilang karena aku so far tuh belum pernah yang telat gitu. Jadi kayak aku, tapi kayak beberapa kali kan sempat lihat ada postingan orang-orang kalau belanja tuh ada yang nyangkut atau segala macam. Aku jujur pribadi belum pernah mengalami gitu. Tapi pun kalau sekarang mengalami karena ada GTW di Shopee, jadi ya rasanya nggak apa-apa karena aku juga bakal dapat voucher juga gitu nanti. Pak Vidi, kalau pertimbangan belanja online tuh gimana sih? Apa nyari dulu di toko-toko yang lain yang harganya paling murah atau yang paling dekat gitu gimana? Kalau ke toko lain, aku sih biasanya dapat kayak dari sosial media, dapat kayak info, oh lagi ada promo nih. Dan aku bilang aku lebih suka sekarang belanja online karena promo online tuh kadang lebih murah daripada di toko gitu. Agak lumayan bingung kan, tapi lebih mudah dan lebih murah gitu. Jadi aku emang nunggu kadang-kadang dapat info dari sosmed, brand-brand lokal terutama banyak. Kita lagi ada flash sale misalnya di Shopee gitu, aku baru cek gitu. Vidi, ada nggak nih tips belanja ala Vidi di Shopee atau belanja apa online nih? umumnya? Iya, maksudnya ya sesuai kapasitas ya, belanja tuh sesuai kapasitas. Sekarang dengan kita ada banyak sekarang fitur-fitur gitu, kadang-kadang sangat mudah gitu, one click away and then you can buy banyak sekali barang gitu. Tapi sarannya kadang-kadang kita harus bisa mindful juga sama kapasitas kita gitu. Kita jangan sampai nanti tiba-tiba, apalagi kan sekarang banyak program-program yang bayarnya bisa nanti segala macam, tapi jangan sampai menyusahkan kita juga nanti gitu. Jadi sesuai kapasitas, tahu lah kita bisa beli barang ini tuh sekarang atau bisa nanti aja gitu. Kayak aku sekarang, aku pun masih baik barang-barang yang aku masih ada di keranjang gitu, aku nggak check outnya sekarang gitu, karena kadang-kadang perlu di limit gitu. Kita per bulan itu untuk belanja tuh berapa sih budgetnya, harus di budgeting gitu. Jadi kadang-kadang kita terbuai dengan kemudahan-kemudahan yang sekarang sudah dikasih ya. Jadi kadang-kadang suka lupa untuk melimit diri kita gitu. Kak, pernah kalah nggak karena promo dan macamnya? Jujur belum sih, alhamdulillah, karena aku anaknya agak lumayan kalau belanja agak pelit gitu. Jadi harus ada free ongkirnya kadang-kadang atau sale-sale aja aku belinya gitu. Tapi kalau misalnya aku banyak sih jujur belum pernah gitu. Cuman kalau teman-teman banyak ya yang kalap gitu, banyak banget kayak juga, apalagi ngeliat istri juga kadang kalap juga banget sih. Tapi alhamdulillah kalau aku pribadi sih nggak pernah kalap sih. Kalau lihat udah kalap gitu gimana sih cara menahan atau stopnya gitu? Iya, nggak tahu, tanya orang-orang itulah. Aku juga kadang juga bingung ya, kayak karena suka amazed juga, lebih ke amazed sih gitu, kayak kok bisa ya belanja banyak banget gitu. Ada yang nggak kepake gitu? Iya, itu dia banyak yang masih di box gitu, kadang cuma dibuka kayak oh belum dipakai, itu karena kayak bingung gitu. Ini pribadi ya, cerita pribadi tapi bukan akunya gitu ya, tahu kan? Oke, ya, kayak suka bingung, banyak lapar mata, beli gampang. Nah itu dia, makanya karena gampang banget sekarang beli, jadi kadang-kadang numpuk gitu di rumah dan jadinya nggak kepake kan. Apalagi kalau misalnya ada kadaluarsanya, udah kadaluarsa dibuang gitu. Iya, sama-sama. Barang lucu, barang gemes gitu ya? Enggak sih, barang saya barang lebih, ya itu barang traveling kebanyakan. Baru kebanyakan
bener-bener H-1 nyampe. Jadi suka nimbun barangan juga nggak sih? Bukan nimbun barang di keranjang. Ya, Oh iya. isi keranjangnya berarti sampai 100 gak? Enggak. Oh, ada yang sampai 100. Terlalu di keranjang 99. Iya. Kadang sampai ada yang nggak bisa masukin ke keranjang lagi karena kepenuhan. Oh iya. Kami kebetulan. Isinya. Kamu kayak barang yang sama tapi plus one gitu. Dibanding harganya. Oh gitu tah. Oh, nah kayak gue ngerasa kalian tuh keranjang terus kayak ngeliat oh bandingin harga gitu ya. Iya. Oh pinter juga ya. Iya. Oh mungkin aku harus kayak gitu kali. Jadi keranjang tuh nggak cuma buat nunggu check out tapi juga bisa bandingin harga juga ya. Smart. Tipsnya apa lagi mbak? Ya Shopee Live juga nggak teman-teman. Suka karena kan suka muncul papa yang kecil itu kan kalau kita lagi Iya, kan. iya, Nah, ada suka juga. banget karena aku lagi lihat barang apa, ternyata di situ lagi ada promonya kan. Jadi beli yang di situ kadang-kadang. Lebih suka banding Shopee Live nggak sih? Kadang-kadang iya, kadang-kadang soalnya Shopee Live kadang mereka during the live itu ada potongan harga kan. Sorry banget ya, gue kayak kesana pelit banget padahal kayak cari Ya bisnis nggak, kan. common things. Iya, kadang gitu. Jadi apalagi sekarang kan ada produk satu tapi jual tokonya beda-beda, tapi produknya sama kan. Iya kita bandingin harga sih. Aku bandingin harga dari yang aku buka sama yang di live karena murah di live aku beli live. Oh, gue mama banget ibaratnya kedengerannya. Yuk bisa ada pertanyaan yang lebih manly nggak? Yang paling mahal apa nih belanja di Shopee? Waduh, belanja paling murah apa paling mahal? Jujur gue nggak tahu mas. Aduh, gue nggak kebayang lagi. Gue kalau misalnya belanja nggak harga, anjay. Tapi gue pernah nggak tahu, gue nggak tahu. Gue kadang kalau misalnya udah gue beli di Shopee itu kebanyakan barang-barang yang memang gue sudah pakai gitu. Kalau yang coba-coba gue kadang jarang belanja online. Jadi gue udah tahu barangnya apa karena gue udah tahu harganya itu berapa, jadi baru gue beli gitu. Jadi suka ngengat harga karena udah tahu kisaran harganya berapa kira-kira. Kalau barang-barang kebutuhan sehari-hari gitu, kebutuhan rumah itu yang check out tuh biasanya Kak Vidya atau Kak Sila sih? Gua. Oh, modelnya kalau modelnya kita Shopee gua, Shopee dia nggak yang join account itu loh. Jadi gua belanja keperluan gua, dia belanja keperluan dia sendiri gitu. Kalau keperluan yang bersama gitu? Apa? Seperti apa ya keperluan bersama ya? Misalnya sabun gitu ya atau sampo gitu. Ya belanjaan gua nggak penting ya, kayak belanjanya kayak odol gitu ya kan pakai bareng ya gitu. Sikat giginya beda tapi odolnya bareng. Itu aja sih paling. Misalnya dia kebanyakan nggak tahu dia suka banyak beli kayak baju-baju lokal gitu loh, ada sepatu baru, rok baru, kemeja baru, atau semua itu di bawah tumpukannya itu belanjaan istri semua. Kak Vidi pernah ngalamin penipuan itu nggak saat belanja online? Di Indo belum, tapi kalau di luar negeri waktu aku dulu banget itu pernah. Tapi Indo so far alhamdulillahnya belum sih. Penipuan tuh kayak apa sih, kayak dapat barangnya beli laptop dapetnya sarung gitu. Enggak sih, belum pernah sih alhamdulillah sih. Kayaknya aku sekarang ini juga kan Shopee itu udah ada rate-nya gitu kan, penjualnya. Jadi kayak aku juga semangat gitu kalau misalnya mau beli barang yang terlalu mahal, rate penjualnya bagus atau enggak. Biasanya kalau misalnya di atas 4,7, 4,8 aku baru oke gitu bintangnya. Ya nggak sih, gitu kan sih? Right? Tapi kamu kalau udah selesai, apa udah sampai barangnya suka ngasih rating gitu nggak sih? Nah, enggak lagi. Harusnya kasih ya. Males gua kayak gitu-gitu, harusnya kasih. Dapat poin ya? Oh gitu. Oh, enggak, gua anaknya kalau sudah terima gua udah puas gitu, cukup cepat puas anaknya, udah terima udah cukup, kebutuhan gua sudah cukup sampai sana gitu. Oh, tapi kalau misalnya kasih dapat poin ya. Lumayan ya koin Shopee ya. Iya sih. Oke deh, next time. Ini banyak nih gue dapet ilmu, apa lagi yang gue lakukan nih. Oh, udah dulu ya. Oke. Thank you ya. Thank you. Makasih. Seperti kebanyakan orang, penyanyi Vidi Aldiano juga selalu memanfaatkan penawaran gratis ongkir saat belanja online. Tujuannya tentu untuk berhemat sehingga tidak ada pengeluaran yang tidak dibutuhkan. Vidi mengungkapkan bahwa ini merupakan salah satu implementasi dari ajaran sang ibunda untuk hidup hemat. Walau biaya ongkos kirim hanya belasan hingga puluhan ribu saja, menurut Vidi nilai tersebut cukup terasa apabila dia bisa berhemat. Oh ya jelas, walaupun ongkir cuma berapa puluh ribu. Kan saya, orang Padang ya, jadi saya sudah diajarkan kalau ada yang lebih efisien, kenapa enggak? Saya diajarkan mama saya ilmu yang sangat penting dalam mengirit dan memperkaya diri, ucap Vidi Aldiano dalam acara Shopee, di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Rabu, tanggal 24 April tahun 2024. Free ongkir adalah kunci salah satunya. Walaupun cuma kayak Rp15.000, Rp20.000, hey duit. Lu pikir gampang cari duit, sambung Vidi Aldiano.
Tak hanya itu, suami dari Sheila Dara ini pun sengaja membeli barang dari penjual yang masih di sekitar Jakarta. Ia juga mengaku tipe orang yang sangat selektif dalam berbelanja, terlebih berbelanja online. Pelantun, status palsu, ini selalu menentukan prioritas sebelum membeli barang secara online. Aku tipe yang selektif. Apa yang aku butuhkan sekarang ya aku check out sekarang. Tapi kalau misalnya bagus nih barangnya tapi butuhnya mungkin nggak sekarang-sekarang banget jadi mungkin stay aja di keranjang aku dulu. Jadi kayak tipe yang selektif dulu lah mana yang prioritas, jelasnya. Vidi pun bersyukur dengan adanya program garansi tepat waktu yang ditawarkan oleh Shopee. Sebagai pembeli, Vidi merasa diuntungkan karena adanya jaminan untuk barang pesanan yang terlambat sampai. Kalau misalnya ada kejadian yang, amit-amit, paketnya telat, itu mereka kasih servis tambahan. One step further gitu untuk pengguna agar bisa mendapatkan ketenangan dalam berbelanja. Telat gak apa-apa deh, gue bisa dapat voucher yang bisa gue gunakan untuk pembelian selanjutnya, pungkas Vidi. Itu sih, aku rasa sebagai customer Shopee, aku ngerasa lebih tenang dan lebih happy sih belanjanya, karena apa, kalau misalnya kita telat pun kita tuh nggak ngerasa kayak kalah banget gitu, kayak nggak ngerasa kayak rugi banget karena kita juga dapat voucher dari Shopee-nya juga untuk transaksi selanjutnya. Jadi rasanya jadi belanja jadi lebih senang aja gitu jadinya. Oke, selanjutnya kalau vouchernya sendiri itu kayak voucher gratis ongkir atau apa sih kak? Sebenarnya voucher potongan yang nanti bakalan bisa dipakai di next transaksi sih, jadi mau beli apapun nantinya langsung bisa diklaim. Yes. Jadi tipe buyer yang suka ngecekin pengiriman barangnya udah sampai mana juga. Iya, banget. Aku anaknya kalau misalnya, apalagi kalau misalnya yang next day atau instan tuh aku kadang suka kayak udah sampai mana gitu. Kalau misalnya yang lama sih aku kadang nggak terlalu ngecekin sih. Kalau misalnya emang aku dari luar kota atau luar pulau tuh kadang aku nggak terlalu ngecekin. Tapi kalau misalnya yang aku harus sekarang nih berarti harus dapetin hari ini atau kayak berapa jam setelahnya, aku ngecekin banget sih. Suka gemes gak sih kalau misalnya nyangkut di si cakung gitu? Nah itu, ya di si cakung sering ya. Ya tapi aku tadi bilang kan aku so far tuh belum pernah yang telat gitu. Jadi kayak aku, tapi kayak beberapa kali kan sempat lihat ada postingan orang-orang kalau belanja tuh ada yang nyangkut atau segala macam. Tuh aku jujur pribadi belum pernah mengalami gitu. Tapi pun kalau sekarang mengalami karena ada GTW di Shopee, jadi ya rasanya nggak apa-apa karena aku juga bakal dapet voucher juga gitu nanti. Pak Vidi, kalau pertimbangan belanja online tuh gimana sih? Apa nyari dulu di toko-toko yang lain yang harganya paling murah atau yang paling dekat gitu gimana? Kalau ke toko lain, aku sih biasanya dapat kayak dari sosial media, dapat kayak info, oh lagi ada promo nih. Dan aku bilang aku lebih suka sekarang ya belanja online karena promo online tuh kadang lebih murah daripada di toko gitu. Agak lumayan bingung kan, tapi lebih mudah dan lebih murah gitu. Jadi aku emang nunggu kadang-kadang dapat info dari sosmed, brand-brand lokal terutama banyak. Kita lagi ada flash sale misalnya di Shopee gitu, aku baru cek gitu. Vidi ada nggak nih tips belanja ala Vidi di Shopee atau belanja apa online nih? umumnya? Iya maksudnya ya sesuai kapasitas ya, belanja tuh sesuai kapasitas. Kadang dengan kita ada banyak sekarang fitur-fitur gitu, kadang sangat mudah gitu, one click away and then you can buy banyak sekali barang gitu. Tapi sarannya kadang kita harus bisa mindful juga sama kapasitas kita gitu. Kita jangan sampai nanti tiba-tiba, apalagi kan sekarang banyak program-program yang bayarnya bisa nanti segala macam, tapi jangan sampai menyusahkan kita juga nanti gitu. Jadi sesuai kapasitas, tahu lah kita bisa beli barang ini tuh sekarang atau bisa nanti aja gitu. Kayak aku sekarang, aku pun masih banyak barang-barang yang aku masih ada di keranjang gitu, aku nggak check outnya sekarang gitu, karena kadang-kadang perlu di limit gitu. Kita per bulan itu untuk belanja tuh berapa sih budgetnya, harus di budgeting gitu. Jadi kadang-kadang kita terbuai dengan kemudahan-kemudahan yang sekarang sudah dikasih ya. Jadi karena suka lupa untuk melimit diri kita gitu. Kak, pernah kalah nggak karena promo dan macamnya belanja? Jujur belum sih, alhamdulillah, karena aku anaknya agak lumayan kalau belanja agak pelit gitu. Jadi harus tahu harus ada free ongkirnya kadang-kadang atau sale-sale aja aku belinya gitu. Tapi kalau misalnya aku banyak sih jujur belum pernah gitu. Cuman kalau lihat teman-teman banyak ya yang kalap gitu, banyak banget kayak juga, apalagi lihat istri juga kadang kalap juga banget sih. Tapi alhamdulillah kalau aku pribadi sih nggak pernah kalap sih. Kalau lihat udah kalap itu gimana sih cara menahan atau stopnya gitu? Iya, nggak tahu, tanya orang-orang itulah. Aku juga kadang juga bingung ya, kayak karena suka amazed juga, lebih ke amazed sih gitu, kayak kok bisa ya belanja banyak banget. Ada yang nggak pakai gitu? Iya itu dia, banyak yang masih di box gitu, kadang cuma dibuka kayak oh belum dipakai, itu karena kayak bingung gitu. Ini pribadi ya, cerita pribadi tapi bukan akunya gitu ya, tahu kan? Oke, ya, suka bingung, banyak
lapar mata beli gampang. Nah itu dia makanya karena gampang banget sekarang beli, jadi kadang-kadang numpuk gitu di rumah dan jadinya nggak kepake kan. Apalagi kalau misalnya ada kadaluarsanya, haha udah kadaluarsa dibuang gitu. Iya sama-sama. Barang lucu, barang gemes gitu ya? Enggak sih. Barang saya barang lebih ya itu barang traveling kebanyakan. Baru kebanyakan. Bener-bener hamil satu nyampe. Jadi suka nimbun barangan juga nggak sih? Bukan nimbun barang di keranjang. Ya, Oh iya. isi keranjangnya berarti sampai 100 nggak? Enggak. Oh ada yang sampai 100. 99. Terlalu di 99. keranjang 99. Iya. Kadang sampai ada yang nggak bisa masukin ke keranjang lagi karena kepenuhan. Oh iya. Kami kebetulan. Isinya. Kamu kayak barang yang sama tapi plus one banget gitu. Dibanding harganya doang. Oh gitu tah. Oh, nah kayak gue ngerasa kalian tuh keranjang terus kayak ngeliat oh bandingin harga gitu ya. Iya. Oh pinter juga ya. Iya. Oh mungkin aku harus kayak gitu kali. Jadi keranjang tuh nggak cuma buat nunggu check out tapi juga bisa bandingin harga juga ya. Smart. Tipsnya apa lagi mbak? Kayak Shopee Live juga nggak teman-teman. Suka karena kan suka muncul papa yang kecil itu kan kalau kita lagi. Iya, kan. iya, Nah ada suka juga. banget karena aku lagi lihat barang apa, ternyata di situ lagi ada promonya kan. Jadi beli yang di situ kadang-kadang. Lebih suka banding Shopee Live nggak sih? Kadang-kadang iya, kadang-kadang soalnya Shopee Live kadang mereka during the live itu ada potongan harga kan. Sorry banget ya, gue kayak kesana pelit banget padahal kayak cari Ya bisnis ya, kan. common kan. common things. Iya, kadang gitu. Jadi apalagi sekarang kan produk ada produk satu tapi jual tokonya beda-beda, tapi produknya sama kan. Iya kita bandingin harga sih. Aku bandingin harga dari yang aku buka sama yang di live karena murah di live aku beli live. Oh, gue mama banget ibaratnya kedengarannya. Yuk bisa ada pertanyaan yang lebih manly nggak? Yang paling mahal apa nih belanja di Shopee? Waduh, belanja paling murah apa paling mahal? Jujur gue nggak tahu mas. Aduh, gue nggak kebayang lagi. Gue kalau misalnya belanja nggak harga, anjay. Tapi gue beneran nggak tahu, gue nggak tahu. Gue karena kalau misalnya udah gue beli di Shopee itu kebanyakan barang-barang yang memang gue sudah pakai gitu. Kalau yang coba-coba gue kadang jarang belanja online. Jadi gue udah tahu barangnya apa karena gue udah tahu harganya itu berapa. Jadi baru gue beli gitu. Jadi suka ngengat harga karena udah tahu kisaran harganya berapa kira-kira. Kalau barang-barang kebutuhan sehari-hari gitu, kebutuhan rumah itu yang check out tuh biasanya Kak Vidi atau Kak Sila sih? Gua. Oh, modelnya kalau modelnya kita Shopee gua, Shopee dia nggak yang join account itu loh. Jadi gua belanja keperluan gua, dia belanja keperluan dia sendiri gitu. Kalau keperluan yang bersama gitu? Apa? Seperti apa ya keperluan bersama ya? Misalnya sabun gitu ya atau sampo gitu. Ya belanjaan gua nggak penting ya. Belanjanya kayak odol gitu ya kan pakai bareng ya gitu. Sikat giginya beda tapi odolnya bareng. Itu aja sih paling. Misalnya dia kebanyakan nggak tahu dia suka banyak beli kayak baju-baju lokal gitu loh, ada sepatu baru, rok baru, kemeja baru, atau semua itu di bawah tumpukannya tuh belanjaan istri semua. Kak Vidi pernah ngalamin penipuan itu nggak saat belanja online? Di Indo belum, tapi kalau di luar negeri waktu aku dulu banget itu pernah. Tapi Indo so far alhamdulillahnya belum sih. Penipuan tuh kayak apa sih kayak dapat barangnya beli laptop dapetnya sarung gitu. Enggak sih, belum pernah sih alhamdulillah sih. Kayaknya aku sekarang ini juga kan Shopee itu udah ada rate-nya gitu kan penjualnya, jadi kayak aku juga semangat gitu kalau misalnya mau beli barang yang terlalu mahal rate penjualnya bagus atau enggak. Biasanya kalau misalnya di atas 4,7, 4,8 aku baru oke gitu bintangnya. Ya nggak sih gitu kan sih? Iya. Right? Tapi kamu kalau udah selesai, apa udah sampai barangnya suka ngasih rating gitu nggak sih? Nah enggak lagi, harusnya kasih ya. Males gua kayak gitu-gitu harusnya kasih. Dapat poin ya? Oh gitu. Oh, enggak, gue anaknya kalau sudah terima gue udah puas gitu, cukup cepat puas anaknya udah terima udah cukup, kebutuhan gue sudah cukup sampai sana gitu. Oh tapi kalau misal kasih dapat poin ya, lumayan ya koin Shopee ya. Iya sih. Oke deh next time. Ini banyak nih gue dapat ilmu apa lagi harus gue lakukan nih. Oh, udah dulu ya. Oke. Thank you ya. Thank you. Makasih. Seperti kebanyakan orang, penyanyi Vidi Aldiano juga selalu memanfaatkan penawaran gratis ongkir saat belanja online. Tujuannya tentu untuk berhemat sehingga tidak ada pengeluaran yang tidak dibutuhkan. Vidi mengungkapkan bahwa ini merupakan salah satu implementasi dari ajaran sang ibunda untuk hidup hemat. Walau biaya ongkos kirim hanya belasan hingga puluhan ribu saja, menurut Vidi nilai tersebut cukup terasa apabila dia bisa berhemat. Oh ya jelas, walaupun ongkir cuma berapa puluh ribu. Kan saya, orang Padang ya, jadi saya sudah diajarkan kalau ada yang lebih efisien, kenapa enggak? Saya diajarkan mama saya ilmu yang sangat penting dalam mengirit dan memperkaya diri,
Ucap Vidi Aldiano dalam acara Shopee di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Rabu, tanggal 24 April tahun 2024. Free ongkir adalah kunci salah satunya. Walaupun cuma kayak Rp15.000, Rp20.000, hey duit. Lu pikir gampang cari duit, sambung Vidi Aldiano. Tak hanya itu, suami dari Sheila Dara ini pun sengaja membeli barang dari penjual yang masih di sekitar Jakarta. Ia juga mengaku tipe orang yang sangat selektif dalam berbelanja, terlebih berbelanja online. Pelantun, status palsu, ini selalu menentukan prioritas sebelum membeli barang secara online. Aku tipe yang selektif. Apa yang aku butuhkan sekarang ya aku check out sekarang. Tapi kalau misalnya bagus nih barangnya tapi butuhnya mungkin gak sekarang-sekarang banget jadi mungkin stay aja di keranjang aku dulu. Jadi kayak tipe yang selektif dulu lah mana yang prioritas, jelasnya. Vidi pun bersyukur dengan adanya program garansi tepat waktu yang ditawarkan oleh Shopee. Sebagai pembeli, Vidi merasa diuntungkan karena adanya jaminan untuk barang pesanan yang terlambat sampai. Kalau misalnya ada kejadian yang, amit-amit, paketnya telat, itu mereka kasih servis tambahan. One step further gitu untuk pengguna agar bisa mendapatkan ketenangan dalam berbelanja. Telat gak apa-apa deh, gue bisa dapat voucher yang bisa gue gunakan untuk pembelian selanjutnya, pungkas Vidi. Itu sih, aku rasa sebagai customer Shopee, aku ngerasa lebih tenang dan lebih happy sih belanjanya, karena apa, kalau misalnya kita telat pun kita tuh nggak ngerasa kayak kalah banget gitu, kayak nggak ngerasa kayak rugi banget karena kita juga dapat voucher dari Shopee-nya juga untuk transaksi selanjutnya. Jadi rasanya jadi belanja jadi lebih senang aja gitu jadinya. Oke, selanjutnya kalau vouchernya sendiri itu kayak voucher gratis ongkir atau apa sih Kak? Sebenarnya voucher potongan yang nanti bakalan bisa dipakai di next transaksi sih, jadi mau beli apapun nantinya langsung bisa diklaim. Yes. Jadi tipe buyer yang suka ngecekin pengiriman barangnya udah sampai mana juga. Iya, banget. Aku anaknya kalau misalnya, apalagi kalau misalnya yang next day atau instan tuh aku kadang suka kayak udah sampai mana gitu. Kalau misalnya yang lama sih aku kadang nggak terlalu ngecekin sih. Kalau misalnya emang aku dari luar kota atau luar pulau tuh kadang aku nggak terlalu ngecekin. Tapi kalau misalnya yang aku harus sekarang nih berarti harus dapetin hari ini atau kayak berapa jam setelahnya, aku ngecekin banget sih gitu. Suka gemes gak sih kalau misalnya nyangkut di si cakung gitu? Nah itu, ya di si cakung sering ya. Ya tapi aku tadi bilang kan aku so far tuh belum pernah yang telat gitu. Jadi kayak aku, tapi kan beberapa kali kan sempat lihat ada postingan orang-orang kalau belanja tuh ada yang nyangkut atau segala macam. Tuh aku jujur pribadi belum pernah mengalami gitu. Tapi pun kalau sekarang mengalami karena ada GTW di Shopee, jadi ya rasanya nggak apa-apa karena aku bakal dapet voucher juga gitu nanti. Pak Vidi, kalau pertimbangan belanja online tuh gimana sih? Apa nyari dulu di toko-toko yang lain yang harganya paling murah atau yang paling dekat gitu gimana? Kalau ke toko lain, aku sih biasanya dapat kayak dari sosial media, dapat kayak info, oh lagi ada promo nih. Dan aku bilang aku lebih suka sekarang ya belanja online karena promo online tuh kadang lebih murah daripada di toko gitu. Agak lumayan bingung kan, tapi lebih mudah dan lebih murah gitu. Jadi aku emang nunggu kadang-kadang dapat info dari sosmed, brand-brand lokal terutama banyak. Kita lagi ada flash sale misalnya di Shopee gitu, aku baru cek gitu. Vidi ada nggak nih tips belanja ala Vidi di Shopee atau belanja apa online nih? umumnya? Iya maksudnya ya sesuai kapasitas ya, belanja tuh sesuai kapasitas. Sekarang dengan kita ada banyak sekarang fitur-fitur gitu, kadang sangat mudah gitu, one click away and then you can buy banyak sekali barang gitu. Tapi sarannya kadang kita harus bisa mindful juga sama kapasitas kita gitu. Kita jangan sampai nanti tiba-tiba, apalagi kan sekarang banyak program-program yang bayarnya bisa nanti segala macam, tapi jangan sampai menyusahkan kita juga nanti gitu. Jadi sesuai kapasitas, tahu lah kita bisa beli barang ini tuh sekarang atau bisa nanti aja gitu. Kayak aku sekarang, aku pun masih banyak barang-barang yang aku masih ada di keranjang gitu, aku nggak check outnya sekarang gitu, karena kadang-kadang perlu di limit gitu. Kita per bulan itu untuk belanja tuh berapa sih budgetnya, harus di budgeting gitu. Jadi kadang-kadang kita terbuai dengan kemudahan-kemudahan yang sekarang sudah dikasih ya. Jadi kadang-kadang suka lupa untuk melimit diri kita gitu. Kak, pernah kalah nggak karena promo dan macamnya belanja? Oh, jujur belum sih, alhamdulillah, karena aku anaknya agak lumayan kalau belanja agak pelit gitu. Jadi harus tahu harus ada free ongkirnya kadang-kadang atau sale-sale aja aku belinya gitu. Tapi kalau misalnya banyak sih jujur belum pernah gitu. Cuman kalau lihat teman-teman banyak ya yang kalap gitu, banyak banget kayak juga, apalagi lihat istri juga kadang kalap juga banget.
banget sih. Tapi alhamdulillah kalau aku pribadi sih nggak pernah kalap sih. Kalau lihat udah kalap itu gimana sih cara menahan atau stopnya gitu? Iya, nggak tahu, tanya orang-orang itulah. Aku juga kadang juga bingung ya, kayak karena suka amazed juga, lebih ke amazed sih gitu, kayak kok bisa ya belanja banyak banget. Ada yang nggak kepake gitu. Iya itu dia, banyak yang masih di box gitu, kadang cuma dibuka kayak oh belum dipakai, itu karena kayak bingung gitu. Ini pribadi ya, cerita pribadi tapi bukan akunya gitu ya, tahu kan? Oke ya, tapi kayak suka bingung, banyak lapar mata, beli gampang. Nah itu dia, makanya karena gampang banget sekarang beli, jadi kadang-kadang numpuk gitu di rumah dan jadinya nggak kepake kan. Apalagi kalau misalnya ada kadaluarsanya, haha udah kadaluarsa dibuang gitu. Iya sama-sama. Barang lucu, barang gemes gitu ya? Enggak sih, barang saya barang lebih, ya itu barang traveling kebanyakan. Baru kepikiran bener-bener hamil satu nyampe gitu. Jadi suka nimbun barangan juga nggak sih? Bukan nimbun barang di keranjang. Ya, Oh iya. Si keranjangnya berarti sampai 100 gak? Enggak, oh ada yang sampai 100. Terlalu di keranjang 99. Iya. Kadang sampai ada yang nggak bisa masukin ke keranjang lagi karena kepenuhan. Oh iya, Kami kebetulan. isinya. Kamu kayak barang yang sama tapi plus one gitu. Dibanding harganya doang. Oh gitu tah. Oh, nah kayak gue ngerasa kalian tuh keranjang terus kayak ngeliat oh bandingin harga gitu ya. Iya. Oh pinter juga ya. Iya. Oh mungkin aku harus kayak gitu kali. Jadi keranjang tuh nggak cuma buat nunggu check out tapi juga bisa bandingin harga juga ya. Smart. Tipsnya apa lagi mbak? Ya Shopee Live juga nggak teman-teman. Suka karena kan suka muncul papa yang kecil itu kan kalau kita lagi. Iya, kan. iya, Nah ada suka banget karena aku lagi lihat barang apa, ternyata di situ lagi ada promonya kan. Jadi beli yang di situ kadang-kadang. Lebih suka belanja di Shopee Live nggak sih? Kadang-kadang iya, kadang-kadang soalnya Shopee Live kadang mereka during the live itu ada potongan harga kan. Sorry banget ya, gue kayak kesana pelit banget padahal kayak cari Ya bisnis ya, kan. common things. Iya, kadang gitu. Jadi apalagi sekarang kan produk ada produk satu tapi jual tokonya beda-beda, tapi produknya sama kan. Iya, kita bandingin harga sih. Aku bandingin harga dari yang aku buka sama yang di live karena murah di live aku beli live. Oh, gue mama banget ibaratnya kedengarannya. Yuk bisa ada pertanyaan yang lebih manly nggak nih? Yang paling mahal apa nih belanja di Shopee? Waduh, belanja paling murah apa paling mahal? Jujur gue nggak tahu mas. Aduh, gue nggak kebayang lagi. Gue kalau misalnya belanja nggak harga, anjay. Tapi nggak tahu, gue nggak tahu. Gue karena kalau misalnya udah gue beli di Shopee itu kebanyakan barang-barang yang memang gue sudah pakai gitu. Kalau yang coba-coba gue kadang jarang belanja online. Jadi gue udah tahu barangnya apa karena gue udah tahu harganya itu berapa. Jadi baru gue beli gitu. Jadi suka ngengat harga karena udah tahu kisaran harganya berapa kira-kira. Kalau barang-barang kebutuhan sehari-hari gitu, kebutuhan rumah itu yang check out tuh biasanya Kak Vidya atau Kak Sila sih? Gua. Oh, modelnya kalau modelnya kita Shopee gua, Shopee dia nggak yang join account itu loh. Jadi gua belanja keperluan gua, dia belanja keperluan dia sendiri gitu. Kalau keperluan yang bersama gitu? Seperti apa ya keperluan bersama ya, misalnya sabun gitu ya atau sampo gitu ya, belanjaan gue gak penting ya, kayak belanjanya kayak odol gitu ya kan, pakai bareng ya gitu, sikat giginya beda tapi odolnya bareng, itu aja sih paling. Misalnya dia kebanyakan nggak tahu, dia suka banyak beli kayak baju-baju lokal gitu loh, ada sepatu baru, rok baru, kemeja baru, atau semua itu di bawah tumpukannya itu belanjaan istri semua. Pak Vidi pernah ngalamin penipuan itu nggak saat belanja online? Di Indo belum, tapi kalau di luar negeri waktu aku dulu banget itu pernah. Tapi Indo so far alhamdulillahnya belum sih. Penipuan tuh kayak apa sih, kayak dapat barangnya, beli laptop dapetnya sarung gitu. Enggak sih, belum pernah sih alhamdulillah sih. Kayaknya aku sekarang ini juga kan Shopee tuh udah ada rate-nya gitu kan, penjualnya. Jadi kayak aku juga semangat gitu kalau misalnya mau beli barang yang terlalu mahal, rate penjualnya bagus atau enggak. Biasanya kalau misalnya di atas 4,7, 4,8 aku baru oke gitu bintangnya. Ya nggak sih, gitu kan sih? Right? Tapi kamu kalau udah selesai, apa udah sampai barangnya suka ngasih rating gitu nggak sih? Nah, enggak lagi. Harusnya kasih ya. Males gua kayak gitu-gitu, harusnya kasih ya. Dapat poin ya? Oh gitu. Oh, enggak, gua anaknya kalau sudah terima gua udah puas gitu, cukup cepat puas, anaknya udah terima udah cukup, kebutuhan gua sudah cukup sampai sana gitu. Oh, tapi kalau misal kasih dapat poin ya. Lumayan ya koin Shopee ya. Iya sih. Oke deh, next time. Ini banyak nih gue dapet ilmu, apa lagi harus gue lakukan nih? Oh, udah dulu ya? Oke. Thank you ya. Thank you. Makasih. Seperti kebanyakan orang, penyanyi Vidi Aldiano juga selalu memanfaatkan penawaran gratis ongkir saat belanja online. Tujuannya tentu untuk berhemat sehingga tidak ada pengeluaran yang tidak dibutuhkan.
Vidi mengungkapkan bahwa ini merupakan salah satu implementasi dari ajaran sang ibunda untuk hidup hemat. Walau biaya ongkos kirim hanya belasan hingga puluhan ribu saja, menurut Vidi nilai tersebut cukup terasa apabila dia bisa berhemat. Oh ya jelas, walaupun ongkir cuma berapa puluh ribu. Kan saya, orang Padang ya, jadi saya sudah diajarkan kalau ada yang lebih efisien, kenapa enggak? Saya diajarkan mama saya ilmu yang sangat penting dalam mengirit dan memperkaya diri, ucap Vidi Aldiano dalam acara Shopee, di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Rabu, tanggal 24 April tahun 2024. Free ongkir adalah kunci salah satunya. Walaupun cuma kayak Rp15.000, Rp20.000, hey duit. Lu pikir gampang cari duit, sambung Vidi Aldiano. Tak hanya itu, suami dari Sheila Dara ini pun sengaja membeli barang dari penjual yang masih di sekitar Jakarta. Ia juga mengaku tipe orang yang sangat selektif dalam berbelanja, terlebih berbelanja online. Pelantun, status palsu, ini selalu menentukan prioritas sebelum membeli barang secara online. Aku tipe yang selektif. Apa yang aku butuhkan sekarang ya aku check out sekarang. Tapi kalau misalnya bagus nih barangnya tapi butuhnya mungkin gak sekarang-sekarang banget jadi mungkin stay aja di keranjang aku dulu. Jadi kayak tipe yang selektif dulu lah mana yang prioritas, jelasnya. Vidi pun bersyukur dengan adanya program garansi tepat waktu yang ditawarkan oleh Shopee. Sebagai pembeli, Vidi merasa diuntungkan karena adanya jaminan untuk barang pesanan yang terlambat sampai. Kalau misalnya ada kejadian yang, amit-amit, paketnya telat, itu mereka kasih servis tambahan. One step further gitu untuk pengguna agar bisa mendapatkan ketenangan dalam berbelanja. Telat gak apa-apa deh, gue bisa dapat voucher yang bisa gue gunakan untuk pembelian selanjutnya, pungkas Vidi. Itu sih, aku rasa sebagai customer Shopee, aku ngerasa lebih tenang dan lebih happy sih belanjanya, karena apa, kalau misalnya kita telat pun kita tuh nggak ngerasa kayak kalah banget gitu, kayak nggak ngerasa kayak rugi banget karena kita juga dapat voucher dari Shopee-nya juga untuk transaksi selanjutnya. Jadi rasanya jadi belanja jadi lebih senang aja gitu jadinya. Oke, selanjutnya kalau vouchernya sendiri itu kayak voucher gratis ongkir atau apa sih Kak? Sebenarnya voucher potongan yang nanti bakalan bisa dipakai di next transaksi sih, jadi mau beli apapun nantinya langsung bisa diklaim. Yes. Jadi tipe buyer yang suka ngecekin pengiriman barangnya udah sampai mana juga. Iya, banget. Aku anaknya kalau misalnya, apalagi kalau misalnya yang next day atau instan, aku kadang suka kayak udah sampai mana gitu. Kalau misalnya yang lama sih aku kadang nggak terlalu ngecekin sih. Kalau misalnya emang aku dari luar kota atau luar pulau tuh kadang aku nggak terlalu ngecekin. Tapi kalau misalnya yang aku harus sekarang nih berarti harus dapetin hari ini atau kayak berapa jam setelahnya, aku ngecekin banget sih. Suka gemes gak sih kalau misalnya nyangkut di si cakung gitu? Nah itu, ya di si cakung sering ya. Ya tapi aku tadi bilang kan aku so far tuh belum pernah yang telat gitu. Jadi kayak aku, tapi kayak beberapa kali kan sempat lihat ada postingan orang-orang kalau belanja tuh ada yang nyangkut atau segala macam. Tuh aku jujur pribadi belum pernah mengalami gitu. Tapi pun kalau sekarang mengalami karena ada GTW di Shopee, jadi ya rasanya nggak apa-apa karena aku juga bakal dapet voucher juga gitu nanti. Pak Vidi, kalau pertimbangan belanja online tuh gimana sih? Apa nyari dulu di toko-toko yang lain yang harganya paling murah atau yang paling dekat gitu, gimana? Kalau ke toko lain, aku sih biasanya dapat kayak dari sosial media, dapat kayak info, oh lagi ada promo nih. Dan aku bilang aku lebih suka sekarang ya belanja online karena promo online tuh kadang lebih murah daripada di toko gitu. Agak lumayan bingung kan, tapi lebih mudah dan lebih murah gitu. Jadi aku emang nunggu kadang-kadang dapat info dari sosmed, brand-brand lokal terutama banyak. Kita lagi ada flash sale misalnya di Shopee gitu, aku baru cek gitu. Vidi ada nggak nih tips belanja ala Vidi di Shopee atau belanja apa online nih? umumnya? Iya, maksudnya ya sesuai kapasitas ya, belanja tuh sesuai kapasitas. Sekarang dengan kita ada banyak sekarang fitur-fitur gitu, kadang sangat mudah gitu, one click away and then you can buy banyak sekali barang gitu. Tapi sarannya kadang kita harus bisa mindful juga sama kapasitas kita gitu. Kita jangan sampai nanti tiba-tiba, apalagi kan sekarang banyak program-program yang bayarnya bisa nanti segala macam, tapi jangan sampai menyusahkan kita juga nanti gitu. Jadi sesuai kapasitas, tahu lah kita bisa beli barang ini tuh sekarang atau bisa nanti aja gitu. Kayak aku sekarang, aku pun masih banyak barang-barang yang aku masih ada di keranjang gitu, aku nggak check outnya sekarang gitu, karena kadang-kadang perlu di limit gitu. Kita per bulan itu untuk belanja tuh berapa sih budgetnya, harus di budgeting gitu. Jadi kadang-kadang kita terbuai dengan kemudahan-kemudahan yang sekarang sudah dikasih ya. Jadi kadang-kadang suka lupa untuk melimit diri kita gitu. Kak, pernah kalah nggak karena promo dan macamnya belanja?
Jujur belum sih alhamdulillah, karena aku anaknya agak lumayan kalau belanja agak pelit gitu. Jadi harus ada free ongkirnya kadang-kadang, atau sale-sale aja aku belinya gitu. Tapi kalau misalnya sampai banyak sih jujur belum pernah gitu. Cuman kalau lihat teman-teman banyak ya yang kalap gitu, banyak banget kayak juga. Apalagi lihat istri juga kadang kalap juga banget sih. Tapi alhamdulillah kalau aku pribadi sih nggak pernah kalap sih. Kalau lihat udah kalap itu gimana sih cara menahan atau stopnya gitu? Iya, nggak tahu, tanya orang-orang itulah. Aku juga kadang juga bingung ya, kayak karena suka amazed juga, lebih ke amazed sih gitu, kayak kok bisa ya belanja banyak banget. Ada yang nggak pakai gitu. Iya itu dia, banyak yang si box gitu, kadang cuma dibuka kayak oh belum dipakai, itu karena kayak bingung gitu. Ini pribadi ya, cerita pribadi tapi bukan akunya gitu ya, tahu kan? Oke ya, tapi kayak suka bingung, banyak lapar mata, beli gampang. Nah itu dia, makanya karena gampang banget sekarang beli, jadi kadang-kadang numpuk gitu di rumah dan jadinya nggak kepake kan. Apalagi kalau misalnya ada kadaluarsanya, haha udah kadaluarsa dibuang gitu. Iya sama-sama. Barang lucu, barang gemes gitu ya? Enggak sih, barang saya barang lebih, ya itu barang traveling kebanyakan. Baru kebanyakan bener-bener hamil satu nyampe gitu. Jadi suka nimbun barangan juga nggak sih? Bukan nimbun barang di keranjang. Ya, Oh iya. isi keranjangnya berarti sampai 100 gak? Enggak, wah ada yang sampai 100. Terlalu di keranjang 99. Iya. Kadang sampai ada yang nggak bisa masukin ke keranjang lagi karena kepenuhan. Oh iya, Kami kebetulan. isinya. Kamu kayak barangnya sama tapi plus one banget gitu. Dibanding harganya doang. Oh gitu tah. Oh, nah kayak gue ngerasa kalian tuh keranjang terus kayak ngeliat oh bandingin harga gitu ya. Iya. Oh pinter juga ya. Iya. Oh mungkin aku harus kayak gitu kali. Jadi keranjang tuh nggak cuma buat nunggu check out tapi juga bisa bandingin harga juga ya. Smart. Tipsnya apa lagi mbak? Kayak Shopee Live juga nggak teman-teman. Suka, karena kan suka muncul papa yang kecil itu kan kalau kita lagi Iya, kan. iya, Nah, ada suka banget karena aku lagi lihat barang apa, ternyata di situ lagi ada promonya kan. Jadi beli yang di situ kadang-kadang. Lebih suka belanja di Shopee Live nggak sih? Kadang-kadang iya, kadang-kadang soalnya Shopee Live kadang mereka during the live itu ada potongan harga kan. Sorry banget ya, gue kayak kesana pelit banget padahal kayak cari Iya, bisnis ya, kan. common things. Iya, kadang gitu. Jadi apalagi sekarang kan ada produk satu tapi jual tokonya beda-beda, tapi produknya sama kan. Iya, kita bandingin harga sih. Aku bandingin harga dari yang aku buka sama yang di live, karena murah di live aku beli live. Oh, gue mama banget ibaratnya kedengarannya. Yuk bisa ada pertanyaan yang lebih manly nggak? Yang paling mahal apa nih belanja di Shopee? Waduh, belanja paling murah apa paling mahal? Jujur gue nggak tahu mas. Aduh, gue nggak kebayang lagi. Gue kalau misalnya belanja nggak harga, anjay. Tapi gue pernah nggak tahu, gue nggak tahu. Gue karena kalau misalnya udah gue beli di Shopee itu kebanyakan barang-barang yang memang gue sudah pakai gitu. Kalau yang coba-coba gue kadang jarang belanja online. Jadi gue udah tahu barangnya apa karena gue udah tahu harganya itu berapa, jadi baru gue beli gitu. Jadi suka ngengat harga karena udah tahu kisaran harganya berapa kira-kira. Kalau barang-barang kebutuhan sehari-hari gitu, kebutuhan rumah itu yang check out tuh biasanya Kak Vidi atau Kak Sila sih? Gua. Oh, modelnya kalau modelnya kita Shopee gua, Shopee dia nggak yang join account itu loh. Jadi gua belanja keperluan gua, dia belanja keperluan dia sendiri gitu. Kalau keperluan yang bersama gitu? Seperti apa ya keperluan bersama ya, misalnya sabun gitu ya atau sampo gitu ya, belanjaan gue gak penting ya, kayak belanjanya kayak odol gitu ya kan, pakai bareng ya gitu, sikat giginya beda tapi odolnya bareng, itu aja sih paling. Misalnya dia kebanyakan nggak tahu, dia suka banyak beli kayak baju-baju lokal gitu loh, ada sepatu baru, rok baru, kemeja baru, atau semua itu di bawah tumpukannya itu belanjaan istri semua. Kak Vidi pernah ngalamin penipuan itu nggak saat belanja online? Di Indo belum, tapi kalau di luar negeri waktu aku dulu banget itu pernah. Tapi Indo so far alhamdulillahnya belum sih. Penipuan tuh kayak apa sih, kayak dapat barangnya, beli laptop dapetnya sarung gitu. Enggak sih, belum pernah sih alhamdulillah sih. Kayaknya aku sekarang ini juga kan Shopee tuh udah ada rate-nya gitu kan, penjualnya. Jadi kayak aku juga semangat gitu kalau misalnya mau beli barang yang terlalu mahal, rate penjualnya bagus atau enggak. Biasanya kalau misalnya di atas 4,7, 4,8 aku baru oke gitu bintangnya. Ya nggak sih, gitu kan sih? Iya. Right? Tapi kamu kalau udah selesai, apa udah sampai barangnya suka ngasih rating gitu nggak sih? Nah, enggak lagi. Harusnya kasih ya. Males gua kayak gitu-gitu, harusnya kasih. Dapat poin ya? Oh gitu. Oh, enggak, gua anaknya kalau sudah terima gua udah puas gitu, cukup cepat puas, anaknya udah terima udah cukup, kebutuhan gua sudah cukup sampai sana gitu. Oh, tapi kalau misal kasih dapat poin ya. Lumayan ya koin Shopee ya.
Iya sih. Oke deh, next time. Ini banyak nih gue dapet ilmu, apa lagi yang gue lakukan nih. Oh, udah dulu ya. Oke. Thank you ya. Thank you. Makasih. Seperti kebanyakan orang, penyanyi Vidi Aldiano juga selalu memanfaatkan penawaran gratis ongkir saat belanja online. Tujuannya tentu untuk berhemat sehingga tidak ada pengeluaran yang tidak dibutuhkan. Vidi mengungkapkan bahwa ini merupakan salah satu implementasi dari ajaran sang ibunda untuk hidup hemat. Walau biaya ongkos kirim hanya belasan hingga puluhan ribu saja, menurut Vidi nilai tersebut cukup terasa apabila dia bisa berhemat. Oh ya jelas, walaupun ongkir cuma berapa puluh ribu. Kan saya, orang, Padang ya, jadi saya sudah diajarkan kalau ada yang lebih efisien, kenapa enggak? Saya diajarkan mama saya ilmu yang sangat penting dalam mengirit dan memperkaya diri, ucap Vidi Aldiano dalam acara Shopee, di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Rabu, tanggal 24 April tahun 2024. Free ongkir adalah kunci salah satunya. Walaupun cuma kayak Rp15.000, Rp20.000, hey duit. Lu pikir gampang cari duit, sambung Vidi Aldiano. Tak hanya itu, suami dari Sheila Dara ini pun sengaja membeli barang dari penjual yang masih di sekitar Jakarta. Ia juga mengaku tipe orang yang sangat selektif dalam berbelanja, terlebih berbelanja online. Pelantun, status palsu, ini selalu menentukan prioritas sebelum membeli barang secara online. Aku tipe yang selektif. Apa yang aku butuhkan sekarang ya aku check out sekarang. Tapi kalau misalnya bagus nih barangnya tapi butuhnya mungkin gak sekarang banget jadi mungkin stay aja di keranjang aku dulu. Jadi kayak tipe yang selektif dulu lah mana yang prioritas, jelasnya. Vidi pun bersyukur dengan adanya program garansi tepat waktu yang ditawarkan oleh Shopee. Sebagai pembeli, Vidi merasa diuntungkan karena adanya jaminan untuk barang pesanan yang terlambat sampai. Kalau misalnya ada kejadian yang, amit-amit, paketnya telat, itu mereka kasih servis tambahan. One step further gitu untuk pengguna agar bisa mendapatkan ketenangan dalam berbelanja. Telat gak apa-apa deh, gue bisa dapat voucher yang bisa gue gunakan untuk pembelian selanjutnya, pungkas Vidi. Itu sih, aku rasa sebagai customer Shopee, aku ngerasa lebih tenang dan lebih happy sih belanjanya, karena apa, kalau misalnya kita telat pun kita tuh nggak ngerasa kayak kalah banget gitu, kayak nggak ngerasa kayak rugi banget karena kita juga dapat voucher dari Shopee-nya juga untuk transaksi selanjutnya, jadi rasanya jadi belanja jadi lebih senang aja gitu jadinya. Oke, selanjutnya kalau vouchernya sendiri itu kayak voucher gratis ongkir atau apa sih kak? Sebenarnya voucher potongan yang nanti bakalan bisa dipakai di next transaksi sih, jadi mau beli apapun nantinya langsung bisa diklaim. Yes. Jadi tipe buyer yang suka ngecekin pengiriman barangnya udah sampai mana juga? Iya, banget. Aku anaknya kalau misalnya, apalagi kalau misalnya yang next day atau instan tuh aku kadang suka kayak udah sampai mana gitu. Kalau misalnya yang lama sih aku kadang nggak terlalu ngecekin sih. Kalau misalnya emang aku dari luar kota atau luar pulau tuh kadang aku nggak terlalu ngecekin. Tapi kalau misalnya yang aku harus sekarang nih berarti harus dapetin hari ini atau kayak berapa jam setelahnya, aku ngecekin banget sih. Suka gemes gak sih kalau misalnya nyangkut di si cakung gitu? Nah itu, ya di si cakung sering ya. Ya tapi aku tadi bilang kan aku so far tuh belum pernah yang telat gitu, jadi kayak aku, tapi kan beberapa kali kan sempat lihat ada postingan orang-orang kalau belanja tuh ada yang nyangkut atau segala macam, tuh aku jujur pribadi belum pernah mengalami gitu. Tapi pun kalau sekarang mengalami karena ada GTW di Shopee, jadi ya rasanya nggak apa-apa karena aku juga bakal dapat voucher juga gitu nanti. Pak Vidi, kalau pertimbangan belanja online tuh gimana sih? Apa nyari dulu di toko-toko yang lain yang harganya paling murah atau yang paling dekat gitu, gimana? Kalau ke toko lain, aku sih biasanya dapat kayak dari sosial media, dapat kayak info, oh lagi ada promo nih. Dan aku bilang aku lebih suka sekarang ya belanja online karena promo online tuh kadang lebih murah daripada di toko gitu. Agak lumayan bingung kan, tapi lebih mudah dan lebih murah gitu. Jadi aku emang nunggu kadang-kadang dapat info dari sosmed, brand-brand lokal terutama banyak. Kita lagi ada flash sale misalnya di Shopee gitu, aku baru cek gitu. Vidi, ada nggak nih tips belanja ala Vidi di Shopee atau belanja Belanja apa online nih? umumnya? Iya, maksudnya ya sesuai kapasitas ya, belanja tuh sesuai kapasitas. Kadang dengan kita ada banyak sekarang fitur-fitur gitu, kadang sangat mudah gitu, one click away and then you can buy banyak sekali barang gitu. Tapi sarannya kadang kita harus bisa mindful juga sama kapasitas kita gitu. Kita jangan sampai nanti tiba-tiba, apalagi kan sekarang banyak program-program yang bayarnya bisa nanti segala macam, tapi jangan sampai menyusahkan kita juga nanti gitu. Jadi
Jadi sesuai kapasitas, tahu lah kita bisa beli barang ini tuh sekarang atau bisa nanti aja gitu. Kayak aku pun masih baik barang-barang yang aku masih ada di keranjang gitu. Aku nggak check outnya sekarang gitu karena kadang-kadang perlu di limit gitu. Kita per bulan itu untuk belanja tuh berapa sih budgetnya, harus di budgeting gitu. Jadi kadang-kadang kita terbuai dengan kemudahan-kemudahan yang sekarang sudah dikasih ya. Jadi kadang-kadang suka lupa untuk melimit diri kita gitu. Kak, pernah kalap nggak karena promo dan macamnya? Oh, pernah. Jujur belum sih alhamdulillah karena aku anaknya agak lumayan kalau belanja agak pelit gitu. Jadi harus ada free ongkirnya kadang-kadang atau sale aja aku belinya gitu. Tapi kalau misalnya banyak sih jujur belum pernah gitu. Cuman kalau teman-teman banyak ya yang kalap gitu banyak banget kayak juga apalagi ngeliat istri juga kadang kalap juga banget sih. Tapi alhamdulillah kalau aku pribadi sih nggak pernah kalap sih. Kalau lihat udah kalap gitu gimana sih cara menahan atau stopnya gitu? Iya, nggak tahu. Tanya orang-orang itulah. Aku juga kadang juga bingung ya. Kayak, karena suka amaze juga. Lebih ke amaze sih gitu. Kayak, kok bisa ya belanja banyak banget? Ada yang nggak kepake gitu. Iya itu dia. Banyak yang masih di box gitu. Kadang-kadang cuma dibuka kayak, oh belum dipakai. Itu karena kayak bingung gitu. Ini pribadi ya, cerita pribadi tapi bukan akunya gitu ya. Tahu kan? Oke, ya. Kayak, suka bingung. Banyak lapar mata, beli gampang. Nah itu dia makanya karena gampang banget sekarang beli. Jadi kadang-kadang numpuk gitu di rumah dan jadinya nggak kepake kan. Apalagi kalau misalnya ada kadaluarsanya, haha udah kadaluarsa dibuang gitu. Iya sama-sama. Barang lucu, barang gemes gitu ya? Enggak sih. Barang saya barang lebih ya itu barang traveling kebanyakan. Baru kebanyakan. Bener-bener Hamin 1 nyampe gitu. Jadi suka nimbun barangan juga nggak sih? Bukan nimbun barang di keranjang? Ya, Oh iya. isi keranjangnya berarti sampai 100 gak? Enggak. Oh, ada yang sampai 100. Terlalu di keranjang 99 Iya. plus. Kadang sampai ada yang nggak bisa masukin ke keranjang lagi karena kepenuhan. Oh iya. Kami kebetulan. Apa isinya? Kamu kayak barang yang sama tapi plus one banget gitu? Dibanding harganya Oh gitu teh? Oh, nah kayak gue ngerasa kalian tuh keranjang terus kayak ngeliat oh bandingin harga gitu ya? Iya. Oh pinter juga ya? Iya, oh mungkin aku harus kayak gitu kali. Jadi keranjang tuh nggak cuma buat nunggu check out tapi juga bisa bandingin harga juga ya? Smart. Tipsnya apa lagi mbak? kayak Shopee Live juga nggak teman-teman? Suka, karena kan suka muncul papa yang kecil itu kan kalau kita lagi Iya, kan. iya, Nah, ada suka banget karena aku lagi lihat barang apa, ternyata di situ lagi ada promonya kan, jadi beli yang di situ kadang-kadang. Lebih suka belanja di Shopee Live nggak sih? Kadang-kadang iya, kadang-kadang soalnya Shopee Live kadang mereka during the live itu ada potongan harga kan. Sorry banget ya, gue kayak kesana pelit banget padahal kayak cari Iya bisnis nggak? kan. Common things. Iya, kadang-kadang gitu. Jadi apalagi sekarang kan ada produk satu tapi jual tokonya beda-beda, tapi produknya sama kan. Iya, kita bandingin harga sih. Aku bandingin harga dari yang aku buka sama yang di live, karena murah di live aku beli di live. Oh, gue mama banget barusan kedengerannya. Yuk bisa ada pertanyaan yang lebih manly nggak? Yang paling mahal apa nih belanja di Shopee? Waduh, belanja paling murah apa paling mahal? Jujur gue nggak tahu mas. Aduh, gue nggak kebayang lagi. Gue kalau misalnya belanja ngeliat harga, anjay. Tapi gue beneran nggak tahu, gue nggak tahu. Gue karena kalau misalnya udah gue beli di Shopee itu kebanyakan barang-barang yang memang gue sudah pakai gitu. Kalau yang coba-coba gue kadang-kadang jarang belanja online. Jadi gue udah tahu barangnya apa karena gue udah tahu harganya itu berapa, jadi baru gue beli gitu. Jadi suka ngeliat harga karena udah tahu kisaran harganya berapa kira-kira. Kalau barang-barang kebutuhan sehari-hari gitu, kebutuhan rumah itu yang check out tuh biasanya Kak Vidi atau Kak Sila sih? Gua. Oh, modelnya kalau modelnya kita Shopee gua, Shopee dia nggak yang join account itu loh. Jadi gua belanja keperluan gua, dia belanja keperluan dia sendiri gitu. Kalau keperluan yang bersama gitu? Seperti apa ya keperluan bersama ya? Misalnya sabun gitu ya atau sampo gitu. Ya belanjaan gua nggak penting ya, kayak belanjanya kayak odol gitu ya kan pakai barang ya gitu. Sikat giginya beda tapi odolnya barang. Itu aja sih paling. Misalnya dia kebanyakan nggak tahu dia suka banyak beli kayak baju-baju lokal gitu loh, ada sepatu baru, rok baru, kemeja baru, atau semua itu di bawah tumpukannya tuh belanjaan istri semua. Kak Vidi pernah ngalamin penipuan itu nggak saat belanja online? Di Indo belum, tapi kalau di luar negeri waktu aku dulu banget itu pernah. Tapi Indo so far alhamdulillahnya belum sih. Penipuan tuh kayak apa sih, kayak dapat barangnya beli laptop dapetnya sarung gitu. Enggak sih, belum pernah sih alhamdulillah sih. Kayaknya aku
sekarang ini juga kan Shopee itu udah ada rate-nya gitu kan, penjualnya. Jadi kayak aku juga suka banget gitu kalau misalnya mau beli barang yang terlalu mahal, rate penjualnya bagus atau enggak. Biasanya kalau misalnya di atas 4,7, 4,8 aku baru oke gitu bintangnya. Ya nggak sih, gitu kan sih? Right? Tapi kamu kalau udah selesai, apa udah sampai barangnya suka ngasih rating gitu nggak sih? Nah, enggak lagi. Harusnya kasih ya. Males gua kayak gitu-gitu, harusnya kasih. Dapat poin ya? Oh gitu. Oh, enggak, gua anaknya kalau sudah terima gua udah puas gitu, cukup cepat puas, anaknya udah terima udah cukup, kebutuhan gua sudah cukup sampai sana gitu. Oh, tapi kalau misal kasih dapat poin ya. Lumayan ya koin Shopee ya. Iya sih. Oke deh, next time. Ini banyak nih gue dapet ilmu, apa lagi yang gue lakukan nih. Oh, udah dulu ya. Oke. Thank you ya. Thank you. Makasih. Seperti kebanyakan orang, penyanyi Vidi Aldiano juga selalu memanfaatkan penawaran gratis ongkir saat belanja online. Tujuannya tentu untuk berhemat sehingga tidak ada pengeluaran yang tidak dibutuhkan. Vidi mengungkapkan bahwa ini merupakan salah satu implementasi dari ajaran sang ibunda untuk hidup hemat. Walau biaya ongkos kirim hanya belasan hingga puluhan ribu saja, menurut Vidi nilai tersebut cukup terasa apabila dia bisa berhemat. Oh ya jelas, walaupun ongkir cuma berapa puluh ribu. Kan saya, orang Padang ya, jadi saya sudah diajarkan kalau ada yang lebih efisien, kenapa enggak? Saya diajarkan mama saya ilmu yang sangat penting dalam mengirit dan memperkaya diri, ucap Vidi Aldiano dalam acara Shopee, di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Rabu, tanggal 24 April tahun 2024. Free ongkir adalah kunci salah satunya. Walaupun cuma kayak Rp15.000, Rp20.000, hey duit. Lo pikir gampang cari duit, sambung Vidi Aldiano. Tak hanya itu, suami dari Sheila Dara ini pun sengaja membeli barang dari penjual yang masih di sekitar Jakarta. Ia juga mengaku tipe orang yang sangat selektif dalam berbelanja, terlebih berbelanja online. Pelantun, status palsu, ini selalu menentukan prioritas sebelum membeli barang secara online. Aku tipe yang selektif. Apa yang aku butuhkan sekarang ya aku check out sekarang. Tapi kalau misalnya bagus nih barangnya tapi butuhnya mungkin nggak sekarang banget jadi mungkin stay aja di keranjang aku dulu. Jadi kayak tipe yang selektif dulu lah mana yang prioritas, jelasnya. Vidi pun bersyukur dengan adanya program garansi tepat waktu yang ditawarkan oleh Shopee. Sebagai pembeli, Vidi merasa diuntungkan karena adanya jaminan untuk barang pesanan yang terlambat sampai. Kalau misalnya ada kejadian yang, amit-amit, paketnya telat, itu mereka kasih servis tambahan. One step further gitu untuk pengguna agar bisa mendapatkan ketenangan dalam berbelanja. Telat gak apa-apa deh, gue bisa dapat voucher yang bisa gue gunakan untuk pembelian selanjutnya, pungkas Vidi. Itu sih, aku rasa sebagai customer Shopee, aku ngerasa lebih tenang dan lebih happy sih belanjanya. Karena apa, kalau misalnya kita telat pun kita tuh nggak ngerasa kayak kalah banget gitu, kayak nggak ngerasa kayak rugi banget karena kita juga dapat voucher dari Shopee-nya juga untuk transaksi selanjutnya. Jadi rasanya jadi belanja jadi lebih senang aja gitu jadinya. Oke, selanjutnya kalau vouchernya sendiri itu kayak voucher gratis ongkir atau apa sih kak? Sebenarnya voucher potongan yang nanti bakalan bisa dipakai di next transaksi sih. Jadi mau beli apapun nantinya langsung bisa diklaim. Yes. Jadi tipe buyer yang suka ngecekin pengiriman barangnya udah sampai mana juga? Iya, banget. Aku anaknya kalau misalnya, apalagi kalau misalnya yang next day atau instan tuh aku kadang suka kayak udah sampai mana gitu. Kalau misalnya yang lama sih aku kadang nggak terlalu ngecekin sih. Kalau misalnya emang aku dari luar kota atau luar pulau tuh kadang aku nggak terlalu ngecekin. Tapi kalau misalnya yang aku harus sekarang nih berarti harus dapetin hari ini atau kayak berapa jam setelahnya, aku ngecekin banget sih. Suka gemes gak sih kalau misalnya nyangkut di si cakung gitu? Nah itu, ya di si cakung sering ya. Ya tapi aku tadi bilang kan aku so far tuh belum pernah yang telat gitu. Jadi kayak aku, tapi kan beberapa kali kan sempat lihat ada postingan orang-orang kalau belanja tuh ada yang nyangkut atau segala macam. Tapi aku jujur pribadi belum pernah mengalami gitu. Tapi pun kalau sekarang mengalami karena ada GTW di Shopee, jadi ya rasanya nggak apa-apa karena aku juga bakal dapat voucher juga gitu nanti. Pak Vidi, kalau pertimbangan belanja online tuh gimana sih? Apa nyari dulu di toko-toko yang lain yang harganya paling murah atau yang paling dekat gitu gimana?
Kalau ke toko lain, aku sih biasanya dapat kayak dari sosial media, dapat kayak info lagi ada promo nih. Dan aku bilang aku lebih suka sekarang belanja online karena promo online tuh kadang lebih murah daripada di toko gitu. Agak lumayan bingung kan, tapi lebih mudah dan lebih murah gitu. Jadi aku emang nunggu kadang-kadang dapat info dari sosmed, brand-brand lokal terutama banyak. Kita lagi ada flash sale misalnya di Shopee gitu. Aku baru cek gitu. Vidi ada nggak nih tips belanja ala Vidi di Shopee atau belanja Belanja apa online nih? umumnya? Iya maksudnya ya sesuai kapasitas ya, belanja tuh sesuai kapasitas. Sekarang dengan kita ada banyak sekarang fitur-fitur gitu, kadang-kadang sangat mudah gitu, one click away and then you can buy banyak sekali barang gitu. Tapi sarannya kadang kita harus bisa mindful juga sama kapasitas kita gitu. Kita jangan sampai nanti tiba-tiba apalagi kan sekarang banyak program-program yang bayarnya bisa nanti segala macam, tapi jangan sampai menyusahkan kita juga nanti gitu. Jadi sesuai kapasitas, tahulah kita bisa beli barang ini tuh sekarang atau bisa nanti aja gitu. Kayak aku sekarang, aku pun masih banyak barang-barang yang aku masih ada di keranjang gitu, aku nggak check outnya sekarang gitu, karena kadang-kadang perlu di limit gitu. Kita per bulan itu untuk belanja tuh berapa sih budgetnya, harus di budgeting gitu. Jadi kadang-kadang kita terbuai dengan kemudahan-kemudahan yang sekarang sudah dikasih ya. Jadi karena suka lupa untuk melimit diri kita gitu. Kak, pernah kalap nggak karena promo dan macamnya belanja? Oh, pernah. Jujur belum sih, alhamdulillah, karena aku anaknya agak lumayan kalau belanja agak pelit gitu. Jadi harus ada free ongkirnya kadang-kadang atau sale-sale aja aku belinya gitu. Tapi kalau misalnya banyak sih jujur belum pernah gitu. Cuman kalau teman-teman banyak ya yang kalap gitu, banyak banget kayak juga, apalagi ngeliat istri juga kadang kalap juga banget sih. Tapi alhamdulillah kalau aku pribadi sih nggak pernah kalap sih. Kalau lihat udah kalap gitu gimana sih cara menahan atau stopnya gitu? Iya, nggak tahu, tanya orang-orang itulah. Aku juga kadang juga bingung ya, kayak karena suka amaze juga, lebih ke amaze sih gitu, kayak kok bisa ya belanja banyak banget. Ada yang nggak kepake gitu, akhirnya Iya itu dia, banyak yang masih di box gitu, kadang cuma dibuka kayak belum dipakai, itu karena kayak bingung gitu. Ini pribadi ya, cerita pribadi tapi bukan akunya gitu ya, tahu kan? Oke, ya, tapi kayak suka bingung, banyak lapar mata, beli gampang. Nah itu dia, makanya karena gampang banget sekarang beli, jadi kadang-kadang numpuk gitu di rumah dan jadinya nggak kepake kan. Apalagi kalau misalnya ada kadaluarsanya, udah kadaluarsa dibuang gitu. Iya sama-sama. Barang lucu, barang gemes gitu ya? Enggak sih. Barang saya barang lebih, ya itu barang traveling kebanyakan. Baru bener-bener hamil satu nyampe gitu. Jadi suka nimbun barangan juga nggak sih? Bukan nimbun barang di keranjang. Ya, Oh iya. isi keranjangnya berarti sampai 100 ya? Enggak. Oh, ada yang sampai 100. Terlalu di keranjang 99. Iya. Kadang sampai ada yang nggak bisa masukin ke keranjang lagi karena kepenuhan. Siapa nih? Oh iya. Kami kebetulan. Apa isinya? Kamu kayak barangnya sama tapi plus one banget gitu. dibanding harganya doang. Oh gitu tah. Oh, nah kayak gue ngerasa kalian tuh keranjang terus kayak ngeliat bandingin harga gitu ya. Iya. Oh pinter juga ya. Iya. Oh mungkin aku harus kayak gitu kali. Jadi keranjang tuh nggak cuma buat nunggu check out tapi juga bisa bandingin harga juga ya. Smart. Tipsnya apa lagi mbak? Kayak Shopee Live juga nggak teman-teman? Suka, karena kan suka muncul papa yang kecil itu kan kalau kita lagi. Iya, kan. iya, Nah, ada, suka suka. karena aku lagi lihat barang apa, ternyata di situ lagi ada promonya kan. Jadi beli yang di situ kadang-kadang. Lebih suka banding Shopee Live nggak sih? Kadang-kadang iya, kadang-kadang soalnya Shopee Live karena mereka during the live itu ada potongan harga kan. Sorry banget ya, gue kayak kesana pelit banget padahal kayak cari Iya bisnis nggak? kan. Common things. Iya, kadang gitu. Jadi apalagi sekarang kan ada produk satu tapi jual tokonya beda-beda, tapi produknya sama kan. Iya, kita bandingin harga sih. Aku bandingin harga dari yang aku buka sama yang di live, karena murah di live aku beli di live. Gue mama banget ibaratnya kedengerannya. Yuk bisa ada pertanyaan yang lebih manly nggak? Yang paling mahal apa nih belanja di Shopee? Waduh, belanja paling murah apa paling mahal? Jujur gue nggak tahu mas. Aduh, gue nggak kebayang lagi. Gue kalau misalnya belanja nggak harga, anjay. Tapi gue beneran nggak tahu, gue nggak tahu. Gue karena kalau misalnya udah gue beli di Shopee itu kebanyakan barang-barang yang memang gue sudah pakai gitu. Kalau yang coba-coba gue kadang-kadang jarang belanja online. Jadi gue udah tahu barangnya apa karena gue udah tahu harganya itu berapa, jadi baru gue beli gitu. Jadi suka ngengat harga karena udah tahu kisaran harganya berapa kira-kira. Kalau barang-barang kebutuhan sehari-hari gitu, kebutuhan rumah itu yang check out tuh biasanya Kak Vidi atau Kak Sila sih? Gua. Modelnya kalau modelnya kita Shopee gua, Shopee dia nggak yang join account itu loh. Jadi gua belanja keperluan gua, dia belanja keperluan dia sendiri gitu. Kalau keperluan yang bersama gitu,
Seperti apa ya keperluan bersama ya, misalnya sabun gitu ya atau sampo gitu ya, belanjaan gue nggak penting ya, kayak belanjanya kayak odol gitu ya kan, pakai bareng ya gitu, sikapnya beda tapi odolnya bareng, itu aja sih paling. Misalnya dia kebanyakan nggak tahu, dia suka banyak beli kayak baju-baju lokal gitu loh, ada sepatu baru, rok baru, kemeja baru, atau semua itu di bawah tumpukannya tuh belanjaan istri semua. Pak Vidi pernah ngalamin penipuan itu nggak saat belanja online? Di Indo belum, tapi kalau di luar negeri waktu aku dulu banget itu pernah. Tapi Indo so far alhamdulillahnya belum sih. Penipuan tuh kayak apa sih, kayak dapat barangnya, beli laptop dapetnya sarung gitu. Enggak sih, belum pernah sih alhamdulillah sih. Kayaknya aku sekarang ini juga kan Shopee itu udah ada rate-nya gitu kan, penjualnya. Jadi kayak aku juga semangat gitu kalau misalnya mau beli barang yang terlalu mahal, rate penjualnya bagus atau enggak. Biasanya kalau misalnya di atas 4,7, 4,8 aku baru oke gitu bintangnya. Ya nggak sih, gitu kan sih? Iya. Right? Tapi kamu kalau udah selesai, apa udah sampai barangnya, suka ngasih rating gitu nggak sih? Nah, enggak lagi. Harusnya kasih ya. Males gua kayak gitu-gitu, harusnya kasih. Dapat poin ya? Oh gitu. Oh, enggak, gua anaknya kalau sudah terima gua udah puas gitu, cukup cepat puas, anaknya udah terima udah cukup, kebutuhan gua sudah cukup sampai sana gitu. Oh, tapi kalau misalnya kasih dapat poin ya, lumayan ya koin Shopee ya. Iya sih. Oke deh, next time. Ini banyak nih gue dapet ilmu, apa lagi yang gue lakukan nih. Oh, udah dulu ya. Oke. Thank you ya. Thank you. Makasih. Seperti kebanyakan orang, penyanyi Vidi Aldiano juga selalu memanfaatkan penawaran gratis ongkir saat belanja online. Tujuannya tentu untuk berhemat sehingga tidak ada pengeluaran yang tidak dibutuhkan. Vidi mengungkapkan bahwa ini merupakan salah satu implementasi dari ajaran sang ibunda untuk hidup hemat. Walau biaya ongkos kirim hanya belasan hingga puluhan ribu saja, menurut Vidi nilai tersebut cukup terasa apabila dia bisa berhemat. Oh ya jelas, walaupun ongkir cuma berapa puluh ribu. Kan saya, orang Padang ya, jadi saya sudah diajarkan kalau ada yang lebih efisien, kenapa enggak? Saya diajarkan mama saya ilmu yang sangat penting dalam mengirit dan memperkaya diri, ucap Vidi Aldiano dalam acara Shopee di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Rabu, tanggal 24 April tahun 2024. Free ongkir adalah kunci salah satunya. Walaupun cuma kayak Rp15.000, Rp20.000, hey duit. Lu pikir gampang cari duit, sambung Vidi Aldiano. Tak hanya itu, suami dari Sheila Dara ini pun sengaja membeli barang dari penjual yang masih di sekitar Jakarta. Ia juga mengaku tipe orang yang sangat selektif dalam berbelanja, terlebih berbelanja online. Pelantun, status palsu, ini selalu menentukan prioritas sebelum membeli barang secara online. Aku tipe yang selektif. Apa yang aku butuhkan sekarang ya aku check out sekarang. Tapi kalau misalnya bagus nih barangnya tapi butuhnya mungkin nggak sekarang banget, jadi mungkin stay aja di keranjang aku dulu. Jadi kayak tipe yang selektif dulu lah, mana yang prioritas, jelasnya. Vidi pun bersyukur dengan adanya program garansi tepat waktu yang ditawarkan oleh Shopee. Sebagai pembeli, Vidi merasa diuntungkan karena adanya jaminan untuk barang pesanan yang terlambat sampai. Kalau misalnya ada kejadian yang, amit-amit, paketnya telat, itu mereka kasih servis tambahan. One step further gitu untuk pengguna agar bisa mendapatkan ketenangan dalam berbelanja. Telat gak apa-apa deh, gue bisa dapat voucher yang bisa gue gunakan untuk pembelian selanjutnya, pungkas Vidi. Itu sih, aku rasa sebagai customer Shopee, aku ngerasa lebih tenang dan lebih happy sih belanjanya, karena apa, kalau misalnya kita telat pun kita tuh nggak ngerasa kayak kalah banget gitu, kayak nggak ngerasa kayak rugi banget karena kita juga dapat voucher dari Shopee-nya juga untuk transaksi selanjutnya. Jadi rasanya jadi belanja jadi lebih senang aja gitu jadinya. Oke, selanjutnya kalau vouchernya sendiri itu kayak voucher gratis ongkir apa sih Kak? Sebenarnya voucher potongan yang nanti bakalan bisa dipakai di next transaksi sih, jadi mau beli apapun nantinya langsung bisa diklaim. Yes. Jadi tipe buyer yang suka ngecekin pengiriman barangnya udah sampai mana juga. Iya, banget. Aku anaknya kalau misalnya, apalagi kalau misalnya yang next day atau instan tuh aku kadang suka kayak udah sampai mana gitu. Kalau misalnya yang lama sih aku kadang nggak terlalu ngecekin sih. Kalau misalnya emang aku dari luar kota atau luar pulau tuh kadang aku nggak terlalu ngecekin. Tapi kalau misalnya yang aku harus sekarang nih berarti harus dapetin hari ini atau kayak berapa jam setelahnya, aku ngecekin banget sih. Suka gemes gak sih kalau misalnya nyangkut di si cakung gitu? Nah itu, ya di si cakung sering ya. Ya tapi aku tadi bilang kan aku so far tuh belum pernah yang
telat gitu. Jadi kayak aku tapi kan beberapa kali kan sempat lihat ada postingan orang-orang kalau belanja tuh ada yang nyangkut atau segala macam. Tuh aku jujur pribadi belum pernah mengalami gitu. Tapi pun kalau sekarang mengalami karena ada GTW di Shopee, jadi ya rasanya nggak apa-apa karena aku juga bakal dapet voucher juga gitu nanti. Pak Vidi kalau pertimbangan belanja online tuh gimana sih? Apa nyari dulu di toko-toko yang lain yang harganya paling murah atau yang paling dekat gitu gimana? Kalau ke toko lain, aku sih biasanya dapat kayak dari sosial media, dapat kayak info lagi ada promo nih. Dan aku bilang aku lebih suka sekarang ya belanja online karena promo online tuh kadang lebih murah daripada di toko gitu. Agak lumayan bingung kan, tapi lebih mudah dan lebih murah gitu. Jadi aku emang nunggu kadang-kadang dapat info dari sosmed, brand-brand lokal terutama banyak. Kita lagi ada flash sale misalnya di Shopee gitu. Aku baru cek gitu. Vidi ada nggak nih tips belanja ala Vidi di Shopee atau belanja Belanja apa online nih? umumnya? Iya maksudnya ya sesuai kapasitas ya, belanja tuh sesuai kapasitas. Kadang dengan kita ada banyak sekarang fitur-fitur gitu, kadang sangat mudah gitu, one click away and then you can buy banyak sekali barang gitu. Tapi sarannya kadang kita harus bisa mindful juga sama kapasitas kita gitu. Kita jangan sampai nanti tiba-tiba apalagi kan sekarang banyak program-program yang bayarnya bisa nanti segala macam, tapi jangan sampai menyusahkan kita juga nanti gitu. Jadi sesuai kapasitas, tahulah kita bisa beli barang ini tuh sekarang atau bisa nanti aja gitu. Kayak aku sekarang, aku pun masih banyak barang-barang yang aku masih ada di keranjang gitu, aku nggak check outnya sekarang gitu karena kadang-kadang perlu di limit gitu. Kita per bulan itu untuk belanja itu berapa sih budgetnya, harus di budgeting gitu. Jadi kadang-kadang kita terbuai dengan kemudahan-kemudahan yang sekarang sudah dikasih ya. Jadi kadang-kadang suka lupa untuk melimit diri kita gitu. Kak, pernah kalap nggak karena promo dan macamnya belanja? Oh, pernah. Jujur belum sih alhamdulillah, karena aku anaknya agak lumayan kalau belanja agak pelit gitu. Jadi harus tahu harus ada free ongkirnya kadang-kadang atau sale-sale aja aku belinya gitu. Tapi kalau misalnya aku banyak sih jujur belum pernah gitu. Cuman kalau lihat teman-teman banyak ya yang kalap gitu, banyak banget kayak juga. Apalagi lihat istri juga kadang kalap juga banget sih. Tapi alhamdulillah kalau aku pribadi sih nggak pernah kalap sih. Kalau lihat udah kalap itu gimana sih cara menahan atau stopnya gitu? Iya, nggak tahu, tanya orang-orang itulah. Aku juga kadang juga bingung ya, kayak karena suka amazed juga, lebih ke amazed sih gitu, kayak kok bisa ya belanja banyak banget. Karena tuh ada yang nggak kepake gitu. Iya itu dia, banyak yang si box gitu, kadang cuma dibuka kayak oh belum dipakai, itu karena kayak bingung gitu. Ini pribadi ya, cerita pribadi tapi bukan akunya gitu ya, tahu kan? Oke ya, tapi kayak suka bingung, banyak lapar mata, beli gampang. Nah itu dia, makanya karena gampang banget sekarang beli, jadi kadang-kadang numpuk gitu di rumah dan jadinya nggak kepake kan. Apalagi kalau misalnya ada kadaluarsanya, haha udah kadaluarsa dibuang gitu. Iya sama-sama. Barang lucu, barang gemes gitu ya? Enggak sih, barang saya barang lebih, ya itu barang traveling kebanyakan. Baru kepikiran bener-bener hamil satu nyampe gitu. Jadi suka nimbun barangan juga nggak sih? Bukan nimbun barang di keranjang? Ya, Oh iya. si keranjangnya berarti sampai 100 gak? Enggak, oh ada yang sampai 100. Terlalu di keranjang 99. Iya. Kadang sampai ada yang nggak bisa masukin ke keranjang lagi karena kepenuhan. Oh iya, Kami kebetulan. isinya. Kamu kayak barangnya sama tapi plus one gitu. Dibanding harganya doang. Oh gitu tah. Oh, nah kayaknya gue ngerasa kalian tuh keranjang terus kayak ngeliat bandingin harga gitu ya. Iya. Oh pinter juga ya. Iya. Oh mungkin aku harus kayak gitu kali. Jadi keranjang tuh nggak cuma buat nunggu check out tapi juga bisa bandingin harga juga ya. Smart. Tipsnya apa lagi mbak? Kayak Shopee Live juga nggak teman-teman? Suka, karena kan suka muncul papa yang kecil itu kan kalau kita lagi. Iya, kan. iya, Nah ada suka banget karena aku lagi lihat barang apa, ternyata di situ lagi ada promonya kan. Jadi beli yang di situ kadang-kadang. Lebih suka belanja pas Shopee Live nggak sih? Kadang-kadang iya, kadang-kadang soalnya Shopee Live kadang mereka during the live itu ada potongan harga kan. Sorry banget ya, gue kayak kesana pelit banget padahal kayak cari Ya, bisnis ya, kan. common things. Iya, kadang gitu. Jadi apalagi sekarang kan ada produk satu tapi jual tokonya beda-beda, tapi produknya sama kan. Iya, kita bandingin harga sih. Aku bandingin harga dari yang aku buka sama yang di live, karena murah di live aku beli live. Oh, gue mama banget ibaratnya kedengarannya. Yuk bisa ada pertanyaan yang lebih manly nggak nih? Yang paling mahal apa nih belanja di Shopee? Waduh, belanja paling murah apa paling mahal? Jujur gue nggak tahu mas. Aduh, gue nggak kebayang lagi. Gue kalau misalnya belanja nggak harga, anjay. Tapi gue beneran nggak tahu, gue nggak tahu. Gue karena kalau misalnya udah gue beli di Shopee itu kebanyakan barang-barang yang memang gue sudah pakai gitu. Kalau yang coba-coba gue kadang jarang belanja online. Jadi gue udah tahu barangnya apa karena gue udah tahu harganya itu berapa, jadi baru gue beli gitu. Jadi
suka ngangkat harga karena udah tahu kisaran harganya berapa kira-kira. Kalau barang-barang kebutuhan sehari-hari gitu, kebutuhan rumah itu yang check out tuh biasanya Kak Vidi atau Kak Sila sih? Gua. Oh, modelnya kalau modelnya kita Shopee gua, Shopee dia nggak yang join account itu loh. Jadi gua belanja keperluan gua, dia belanja keperluan dia sendiri gitu. Kalau keperluan yang bersama gitu? Seperti apa ya keperluan bersama ya, misalnya sabun gitu ya atau sampo gitu, ya belanjaan gue gak penting ya, belanjanya kayak odol gitu ya kan, pakai bareng ya gitu, sikat giginya beda tapi odolnya bareng, itu aja sih paling. Misalnya dia kebanyakan nggak tahu, dia suka banyak beli kayak baju-baju lokal gitu loh, ada sepatu baru, rok baru, kemeja baru, atau semua itu di bawah tumpukannya tuh belanjaan istri semua. Pak Vidi pernah ngalamin penipuan itu nggak saat belanja online? Di Indo belum, tapi kalau di luar negeri waktu aku dulu banget itu pernah. Tapi Indo so far alhamdulillahnya belum sih. Penipuan tuh kayak apa sih, kayak dapat barangnya, beli laptop dapetnya sarung gitu. Enggak sih, belum pernah sih alhamdulillah sih. Kayaknya aku sekarang ini juga kan Shopee tuh udah ada rate-nya gitu kan, penjualnya. Jadi kayak aku juga semangat gitu kalau misalnya mau beli barang yang terlalu mahal, rate penjualnya bagus atau enggak. Biasanya kalau misalnya di atas 4,7, 4,8 aku baru oke gitu bintangnya. Ya nggak sih, gitu kan sih? Iya. Right? Tapi kamu kalau udah selesai, apa udah sampai barangnya suka ngasih rating gitu nggak sih? Nah, enggak lagi. Harusnya kasih ya. Males gue kayak gitu-gitu, harusnya kasih. Dapat poin ya? Oh gitu. Oh, enggak, gue anaknya kalau sudah terima gue udah puas gitu, cukup cepat puas, anaknya udah terima udah cukup, kebutuhan gue sudah cukup sampai sana gitu. Oh, tapi kalau misal kasih dapat poin ya, lumayan ya koin Shopee ya. Iya sih. Oke deh, next time. Ini banyak nih gue dapet ilmu, apa lagi harus gue lakukan nih. Oh, udah dulu ya. Oke. Thank you ya. Thank you. Makasih. Seperti kebanyakan orang, penyanyi Vidi Aldiano juga selalu memanfaatkan penawaran gratis ongkir saat belanja online. Tujuannya tentu untuk berhemat sehingga tidak ada pengeluaran yang tidak dibutuhkan. Vidi mengungkapkan bahwa ini merupakan salah satu implementasi dari ajaran sang ibunda untuk hidup hemat. Walau biaya ongkos kirim hanya belasan hingga puluhan ribu saja, menurut Vidi nilai tersebut cukup terasa apabila dia bisa berhemat. Oh ya jelas, walaupun ongkir cuma berapa puluh ribu. Kan saya, orang Padang ya, jadi saya sudah diajarkan kalau ada yang lebih efisien, kenapa enggak? Saya diajarkan mama saya ilmu yang sangat penting dalam mengirit dan memperkaya diri, ucap Vidi Aldiano dalam acara Shopee, di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Rabu, tanggal 24 April tahun 2024. Free ongkir adalah kunci salah satunya. Walaupun cuma kayak Rp15.000, Rp20.000, hey duit. Lu pikir gampang cari duit, sambung Vidi Aldiano. Tak hanya itu, suami dari Sheila Dara ini pun sengaja membeli barang dari penjual yang masih di sekitar Jakarta. Ia juga mengaku tipe orang yang sangat selektif dalam berbelanja, terlebih berbelanja online. Pelantun, status palsu, ini selalu menentukan prioritas sebelum membeli barang secara online. Aku tipe yang selektif. Apa yang aku butuhkan sekarang ya aku check out sekarang. Tapi kalau misalnya bagus nih barangnya tapi butuhnya mungkin nggak sekarang banget, jadi mungkin stay aja di keranjang aku dulu. Jadi kayak tipe yang selektif dulu lah, mana yang prioritas, jelasnya. Vidi pun bersyukur dengan adanya program garansi tepat waktu yang ditawarkan oleh Shopee. Sebagai pembeli, Vidi merasa diuntungkan karena adanya jaminan untuk barang pesanan yang terlambat sampai. Kalau misalnya ada kejadian yang, amit-amit, paketnya telat, itu mereka kasih servis tambahan. One step further gitu untuk pengguna agar bisa mendapatkan ketenangan dalam berbelanja. Telat gak apa-apa deh, gue bisa dapat voucher yang bisa gue gunakan untuk pembelian selanjutnya, pungkas Vidi. Itu sih, aku rasa sebagai customer Shopee, aku ngerasa lebih tenang dan lebih happy sih belanjanya. Karena apa, kalau misalnya kita telat pun kita tuh nggak ngerasa kayak kalah banget gitu, kayak nggak ngerasa kayak rugi banget karena kita juga dapat voucher dari Shopee-nya juga untuk transaksi selanjutnya. Jadi rasanya jadi belanja jadi lebih senang aja gitu jadinya. Oke, selanjutnya kalau vouchernya sendiri itu kayak voucher gratis ongkir atau apa sih Kak? Sebenarnya voucher potongan yang nanti bakalan bisa dipakai di next transaksi sih. Jadi mau beli apapun nantinya langsung bisa diklaim. Yes. Jadi tipe buyer yang suka ngecekin pengiriman barangnya udah sampai mana juga. Iya, banget. Aku anaknya kalau misalnya, apalagi kalau misalnya
yang next day atau instan tuh aku kadang suka kayak udah sampai mana gitu. Kalau misalnya yang lama sih aku kadang nggak terlalu ngecekin sih. Kalau misalnya emang aku dari luar kota atau luar pulau tuh kadang aku nggak terlalu ngecekin. Tapi kalau misalnya yang aku harus sekarang nih berarti harus dapetin hari ini atau kayak berapa jam setelah ini aku ngecekin banget sih gitu. Suka gemes gak sih kalau misalnya nyangkut di si cakung gitu? Nah itu, ya di si cakung sering ya. Ya tapi aku tadi bilang karena aku so far tuh belum pernah yang telat gitu. Jadi kayak aku tapi kan beberapa kali kan sempat lihat ada postingan orang-orang kalau belanja tuh ada yang nyangkut atau segala macam. Tuh aku jujur pribadi belum pernah mengalami gitu. Tapi pun kalau sekarang mengalami karena ada GTW di Shopee, jadi ya rasanya nggak apa-apa karena aku juga bakal dapet voucher juga gitu nanti. Pak Vidi kalau pertimbangan belanja online tuh gimana sih? Apa nyari dulu di toko-toko yang lain yang harganya paling murah atau yang paling deket gitu gimana? Kalau ke toko lain, aku sih biasanya dapat kayak dari sosial media, dapat kayak info lagi ada promo nih. Dan aku bilang aku lebih suka sekarang ya belanja online karena promo online tuh kadang lebih murah daripada di toko gitu. Agak lumayan bingung kan, tapi lebih mudah dan lebih murah gitu. Jadi aku emang nunggu kadang-kadang dapat info dari sosmed, brand-brand lokal terutama banyak. Kita lagi ada flash sale misalnya di Shopee gitu. Aku baru cek gitu. Vidi ada nggak nih tips belanja ala Vidi di Shopee atau belanja Belanja apa online nih? umumnya? Iya maksudnya ya sesuai kapasitas ya, belanja tuh sesuai kapasitas. Kadang dengan kita ada banyak sekarang fitur-fitur gitu kadang sangat mudah gitu, one click away and then you can buy banyak sekali barang gitu. Tapi sarannya kadang kita harus bisa mindful juga sama kapasitas kita gitu. Kita jangan sampai nanti tiba-tiba apalagi kan sekarang banyak program-program yang bayarnya bisa nanti segala macam, tapi jangan sampai menyusahkan kita juga nanti gitu. Jadi sesuai kapasitas, tahu lah kita bisa beli barang ini tuh sekarang atau bisa nanti aja gitu. Kayak aku sekarang, aku pun masih baik barang-barang yang aku masih ada di keranjang gitu, aku nggak check outnya sekarang gitu karena kadang-kadang perlu di limit gitu. Kita per bulan itu untuk belanja tuh berapa sih budgetnya, harus di budgeting gitu. Jadi kadang-kadang kita terbuai dengan kemudahan-kemudahan yang sekarang sudah dikasih ya. Jadi kadang-kadang suka lupa untuk melimit diri kita gitu. Kak, pernah kalah nggak karena promo dan macamnya belanja? Oh, pernah. Jujur belum sih alhamdulillah karena aku anaknya agak lumayan kalau belanja agak pelit gitu. Jadi harus ada free ongkirnya kadang-kadang atau sale-sale aja aku belinya gitu. Tapi kalau misalnya banyak sih jujur belum pernah gitu. Cuman kalau teman-teman banyak ya yang kalap gitu, banyak banget kayak juga apalagi ngeliat istri juga kadang kalap juga banget sih. Tapi alhamdulillah kalau aku pribadi sih nggak pernah kalap sih. Kalau lihat udah kalap itu gimana sih cara menahan atau stopnya gitu? Iya, nggak tahu, tanya orang-orang itulah. Aku juga kadang juga bingung ya, kayak karena suka amazed juga, lebih ke amazed sih gitu, kayak kok bisa ya belanja banyak banget gitu. Ada yang nggak kepake gitu? Iya itu dia, banyak yang masih di box gitu, kadang cuma dibuka kayak belum dipakai, itu kadang kayak bingung gitu. Ini pribadi ya, cerita pribadi tapi bukan akunya gitu ya, tahu kan? Oke, ya, tapi kayak suka bingung, banyak lapar mata beli gampang. Nah itu dia makanya karena gampang banget sekarang beli, jadi kadang-kadang numpuk gitu di rumah dan jadinya nggak kepake kan. Apalagi kalau misalnya ada kadaluarsanya, udah kadaluarsa dibuang gitu. Iya sama-sama. Barang lucu, barang gemes gitu ya? Enggak sih, barang saya barang lebih ya itu barang traveling kebanyakan. Baru bener-bener hamil satu nyampe gitu. Jadi suka nimbun barangan juga nggak sih? Bukan nimbun barang di keranjang. Ya, Oh iya. isi keranjangnya berarti sampai 100 gak? Enggak. Oh, ada yang sampai 100. Terlalu di keranjang 99. Iya. Kadang sampai ada yang nggak bisa masukin ke keranjang lagi karena kepenuhan. Oh iya. Kami kebetulan. Apa isinya? Kamu kayak barangnya sama tapi plus one banget gitu. Dibanding harganya doang. Oh gitu tah. Oh, nah kayak gue ngerasa kalian tuh keranjang terus kayak ngeliat bandingin harga gitu ya. Iya. Oh pinter juga ya. Iya. Oh mungkin aku harus kayak gitu kali. Jadi keranjang tuh nggak cuma buat nunggu check out tapi juga bisa bandingin harga juga ya. Smart. Tipsnya apa lagi mbak? Kayak Shopee Live juga nggak teman-teman? Suka karena kan suka muncul papa yang kecil itu kan kalau kita lagi. Iya, kan. iya, Nah ada suka banget karena aku lagi lihat barang apa, ternyata di situ lagi ada promonya kan. Jadi beli yang di situ kadang-kadang. Lebih suka belanja di Shopee Live nggak sih? Kadang-kadang iya, kadang-kadang soalnya Shopee Live kadang mereka during the live itu ada potongan harga kan. Sorry banget ya, gue kayak kesana pelit banget padahal kayak cari Iya, bisnis kan. common things. Iya, kadang gitu. Jadi apalagi sekarang kan produk satu tapi jual tokonya beda-beda, tapi produknya sama kan. Iya, kita bandingin harga sih. Aku bandingin harga dari yang aku buka sama yang di live karena murah di live aku beli live. Gue mama banget nih barusan kedengerannya. Yuk bisa ada pertanyaan yang lebih
manly nggak nih? Yang paling mahal apa nih belanja di Shopee? Waduh, belanja paling murah apa paling mahal? Jujur gue nggak tahu mas. Aduh, gue nggak kebayang lagi. Gue kalau misalnya belanja nggak ngeliat harga, anjay. Tapi gue beneran nggak tahu, gue nggak tahu. Gue karena kalau misalnya udah gue beli di Shopee itu kebanyakan barang-barang yang memang gue sudah pakai gitu. Kalau yang coba-coba gue kadang jarang belanja online. Jadi gue udah tahu barangnya apa karena gue udah tahu harganya itu berapa, jadi baru gue beli gitu. Jadi suka ngeliat harga karena udah tahu kisaran harganya berapa kira-kira. Kalau barang-barang kebutuhan sehari-hari gitu, kebutuhan rumah itu yang check out tuh biasanya Kak Vidi atau Kak Sila sih? Gua. Oh, modelnya kalau modelnya kita Shopee gua, Shopee dia nggak yang join account itu loh. Jadi gua belanja keperluan gua, dia belanja keperluan dia sendiri gitu. Kalau keperluan yang bersama gitu? Seperti apa ya keperluan bersama ya, misalnya sabun gitu ya atau sampo gitu, dia belanjaan gue nggak penting ya, kayak belanjanya kayak odol gitu ya kan, pakai bareng ya gitu, sikat giginya beda tapi odolnya bareng, itu aja sih paling. Misalnya dia kebanyakan nggak tahu, dia suka banyak beli kayak baju-baju lokal gitu loh, ada sepatu baru, rok baru, kemeja baru, atau semua itu di bawah tumpukannya tuh belanjaan istri semua. Pak Vidi pernah ngalamin penipuan itu nggak saat belanja online? Di Indo belum, tapi kalau di luar negeri waktu aku dulu banget itu pernah. Tapi Indo so far alhamdulillahnya belum sih. Penipuan tuh kayak apa sih, kayak dapat barangnya, beli laptop dapetnya sarung gitu. Enggak sih, belum pernah sih alhamdulillah sih. Kayaknya aku sekarang ini juga kan Shopee tuh udah ada rate-nya gitu kan, penjualnya. Jadi kayak aku juga suka ngeliat gitu kalau misalnya mau beli barang yang terlalu mahal, rate penjualnya tuh bagus atau enggak. Biasanya kalau misalnya di atas 4,7, 4,8 aku baru oke gitu bintangnya. Ya nggak sih, gitu kan sih? Right? Tapi kamu kalau udah selesai, apa udah sampai barangnya suka ngasih rating gitu nggak sih? Nah, enggak lagi. Harusnya kasih ya. Males gua kayak gitu-gitu, harusnya kasih ya. Dapat poin ya? Oh gitu. Oh, enggak, gua anaknya kalau sudah terima gua udah puas gitu, cukup cepat puas, anaknya udah terima udah cukup, kebutuhan gua sudah cukup sampai sana gitu. Oh, tapi kalau misal kasih dapat poin ya. Lumayan ya koin Shopee ya. Iya sih. Oke deh, next time. Ini banyak nih gue dapet ilmu, apa lagi yang gue lakukan nih. Oh, udah dulu ya. Oke. Thank you ya. Thank you. Makasih. Seperti kebanyakan orang, penyanyi Vidi Aldiano juga selalu memanfaatkan penawaran gratis ongkir saat belanja online. Tujuannya tentu untuk berhemat sehingga tidak ada pengeluaran yang tidak dibutuhkan. Vidi mengungkapkan bahwa ini merupakan salah satu implementasi dari ajaran sang ibunda untuk hidup hemat. Walau biaya ongkos kirim hanya belasan hingga puluhan ribu saja, menurut Vidi nilai tersebut cukup terasa apabila dia bisa berhemat. Oh ya jelas, walaupun ongkir cuma berapa puluh ribu. Kan saya, orang Padang ya, jadi saya sudah diajarkan kalau ada yang lebih efisien, kenapa enggak? Saya diajarkan mama saya ilmu yang sangat penting dalam mengirit dan memperkaya diri, ucap Vidi Aldiano dalam acara Shopee, di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Rabu, tanggal 24 April tahun 2024. Free ongkir adalah kunci salah satunya. Walaupun cuma kayak Rp15.000, Rp20.000, hey duit. Lu pikir gampang cari duit, sambung Vidi Aldiano. Tak hanya itu, suami dari Sheila Dara ini pun sengaja membeli barang dari penjual yang masih di sekitar Jakarta. Ia juga mengaku tipe orang yang sangat selektif dalam berbelanja, terlebih berbelanja online. Pelantun, status palsu, ini selalu menentukan prioritas sebelum membeli barang secara online. Aku tipe yang selektif. Apa yang aku butuhkan sekarang ya aku check out sekarang. Tapi kalau misalnya bagus nih barangnya tapi butuhnya mungkin gak sekarang banget, jadi mungkin stay aja di keranjang aku dulu. Jadi kayak tipe yang selektif dulu lah, mana yang prioritas, jelasnya. Vidi pun bersyukur dengan adanya program garansi tepat waktu yang ditawarkan oleh Shopee. Sebagai pembeli, Vidi merasa diuntungkan karena adanya jaminan untuk barang pesanan yang terlambat sampai. Kalau misalnya ada kejadian yang, amit-amit, paketnya telat, itu mereka kasih servis tambahan. One step further gitu untuk pengguna agar bisa mendapatkan ketenangan dalam berbelanja. Telat gak apa-apa deh, gue bisa dapat voucher yang bisa gue gunakan untuk pembelian selanjutnya, pungkas Vidi. Itu sih, aku rasa sebagai customer Shopee, aku ngerasa lebih tenang dan lebih happy sih belanjanya. Karena apa, kalau misalnya kita telat pun kita tuh nggak ngerasa kayak kalah banget gitu.
kayak nggak ngerasa kayak rugi-rugi banget karena kita juga dapat voucher dari Shopee-nya juga untuk transaksi selanjutnya. Jadi rasanya jadi belanja jadi lebih senang aja gitu jadinya. Oke, selanjutnya kalau vouchernya sendiri itu kayak voucher gratis ongkir atau apa sih Kak? Sebenarnya voucher potongan yang nanti bakalan bisa dipakai di next transaksi sih. Jadi mau beli apapun nantinya langsung bisa diklaim. Yes. Jadi tipe buyer yang suka ngecekin pengiriman barangnya udah sampai mana juga. Iya, banget. Aku anaknya kalau misalnya, apalagi kalau misalnya yang next day atau instan tuh aku kadang suka kayak udah sampai mana gitu. Kalau misalnya yang lama sih aku kadang nggak terlalu ngecekin sih. Kalau misalnya emang yang aku lihat dari luar kota atau luar pulau tuh kadang aku nggak terlalu ngecekin. Tapi kalau misalnya yang aku harus sekarang nih berarti harus dapetin hari ini atau kayak berapa jam setelahnya aku ngecekin banget sih. Suka gemes gak sih kalau misalnya nyangkut di si cakung gitu? Nah itu, ya di si cakung sering ya. Ya tapi aku tadi bilang kan aku so far tuh belum pernah yang telat gitu. Jadi kayak aku tapi kan beberapa kali kan sempat lihat ada postingan orang-orang kalau belanja tuh ada yang nyangkut atau segala macam. Tapi aku jujur pribadi belum pernah mengalami gitu. Tapi pun kalau sekarang mengalami karena ada GTW di Shopee, jadi ya rasanya nggak apa-apa karena aku juga bakal dapat voucher juga gitu nanti. Pak Vidi, kalau pertimbangan belanja online tuh gimana sih? Apa nyari dulu di toko-toko yang lain yang harganya paling murah atau yang paling dekat gitu gimana? Kalau ke toko lain, aku sih biasanya dapat kayak dari sosial media, dapat kayak info lagi ada promo nih. Dan aku bilang aku lebih suka sekarang belanja online karena promo online tuh kadang lebih murah daripada di toko gitu. Agak lumayan bingung kan, tapi lebih mudah dan lebih murah gitu. Jadi aku emang nunggu kadang-kadang dapat info dari sosmed, brand-brand lokal terutama banyak. Kita lagi ada flash sale misalnya di Shopee gitu. Aku baru cek gitu. Vidi ada nggak nih tips belanja ala Vidi di Shopee atau belanja Belanja apa online nih? umumnya? Iya maksudnya ya sesuai kapasitas ya, belanja tuh sesuai kapasitas. Sekarang dengan kita ada banyak sekarang fitur-fitur gitu kadang sangat mudah gitu, one click away and then you can buy banyak sekali barang gitu. Tapi sarannya karena kita harus bisa mindful juga sama kapasitas kita gitu. Kita jangan sampai nanti tiba-tiba apalagi kan sekarang banyak program-program yang bayarnya bisa nanti segala macam, tapi jangan sampai menyusahkan kita juga nanti gitu. Jadi sesuai kapasitas, tahulah kita bisa beli barang ini tuh sekarang atau bisa nanti aja gitu. Kayak aku sekarang, aku pun masih banyak barang-barang yang aku masih ada di keranjang gitu, aku nggak cek out sekarang gitu karena kadang-kadang perlu di limit gitu. Kita per bulan itu untuk belanja tuh berapa sih budgetnya, harus di budgeting gitu. Jadi kadang-kadang kita terbuai dengan kemudahan-kemudahan yang sekarang sudah dikasih ya. Jadi karena suka lupa untuk melimit diri kita gitu. Kak, pernah kalap nggak karena promo dan macamnya belanja? Oh, pernah. Jujur belum sih alhamdulillah karena aku anaknya agak lumayan kalau belanja agak pelit gitu. Jadi harus ada free ongkirnya kadang-kadang atau sale-sale aja aku belinya gitu. Tapi kalau misalnya sampai banyak sih jujur belum pernah gitu. Cuman kalau teman-teman banyak ya yang kalap gitu, banyak banget kayak juga, apalagi ngeliat istri juga kadang kalap juga banget sih. Tapi alhamdulillah kalau aku pribadi sih nggak pernah kalap sih. Kalau lihat udah kalap gitu gimana sih cara menahan atau stopnya gitu? Iya, nggak tahu, tanya orang-orang itulah. Aku juga kadang juga bingung ya, kayak kok karena suka amazed juga, lebih ke amazed sih gitu, kayak kok bisa ya belanja banyak banget gitu. Ada yang nggak kepake gitu kira. Iya itu dia, banyak yang masih di box gitu, kadang cuma dibuka kayak oh belum dipakai, itu karena kayak bingung gitu. Ini pribadi ya, cerita pribadi tapi bukan akunya gitu ya, tahu kan? Oke, ya, tapi kayak suka bingung, banyak lapar mata, beli gampang. Nah itu dia, makanya karena gampang banget sekarang beli, jadi kadang-kadang numpuk gitu di rumah dan jadinya nggak kepake kan. Apalagi kalau misalnya kadaluarsanya, udah kadaluarsa dibuang gitu. Iya sama-sama. Barang lucu, barang gemes gitu ya? Enggak sih. Barang saya barang lebih, ya itu barang traveling kebanyakan. Baru kebanyakan. Bener-bener Hamin satu nyampe gitu. Jadi suka nimbun barangan juga nggak sih? Bukan nimbun barang di keranjang? Ya, Oh iya. isi keranjangnya berarti sampai 100 ya? Enggak. Oh, ada yang sampai 100. Terlalu di keranjang 99 Iya. plus. Kadang sampai ada yang nggak bisa masukin ke keranjang lagi karena kepenuhan. Siapa nih? Oh iya, Kami kebetulan. apa isinya? Kamu kayak barangnya sama tapi plus one banget gitu? Dibanding harganya Oh gitu tah? Oh, nah kayak gue ngerasa kalian tuh keranjang terus kayak ngeliat oh bandingin harga gitu ya? Iya. Oh pinter juga ya? Iya, oh mungkin aku harus kayak gitu kali. Jadi keranjang tuh nggak cuma buat nunggu check out tapi buat bisa bandingin harga juga ya? Smart. Tipsnya apa lagi mbak? kayak Shopee Live juga nggak teman-teman. Suka, karena kan suka muncul papa yang kecil itu kan kalau kita lagi Iya, kan. iya, Nah, ada, suka banget karena aku lagi lihat barang apa, ternyata di situ lagi ada promonya kan, jadi beli yang di situ kadang-kadang. Lebih suka belanja di Shopee Live nggak sih?
Kadang-kadang iya, kadang-kadang soalnya Shopee Live kadang mereka during the live itu ada potongan harga kan. Sorry banget ya, gue kayak kesana pelit banget padahal kayak cari bisnis kan. Common things. Iya, kadang-kadang gitu. Jadi apalagi sekarang kan ada produk satu tapi jual tokonya beda-beda, tapi produknya sama kan. Iya, kita bandingin harga sih. Aku bandingin harga dari yang aku buka sama yang di live, karena murah di live aku beli live. Oh, gue mama banget barusan kedengerannya. Yuk, bisa ada pertanyaan yang lebih manly nggak nih? Yang paling mahal apa nih belanja di Shopee? Waduh, belanja paling murah apa paling mahal? Jujur gue nggak tahu mas. Aduh, gue nggak kebayang lagi. Gue kalau misalnya belanja nggak ngeliat harga, anjay. Tapi gue pernah nggak tahu, gue nggak tahu. Gue karena kalau misalnya udah gue beli di Shopee itu kebanyakan barang-barang yang memang gue sudah pakai gitu. Kalau yang coba-coba gue kadang-kadang jarang belanja online. Jadi gue udah tahu barangnya apa karena gue udah tahu harganya itu berapa, jadi baru gue beli gitu. Jadi suka ngeliat harga karena udah tahu kisaran harganya berapa kira-kira. Kalau barang-barang kebutuhan sehari-hari gitu, kebutuhan rumah itu yang check out tuh biasanya Kak Vidi atau Kak Sila sih? Gua. Oh, modelnya kalau modelnya kita Shopee gua, Shopee dia nggak yang join account itu loh. Jadi gua belanja keperluan gua, dia belanja keperluan dia sendiri gitu. Kalau keperluan yang bersama gitu? Seperti apa ya keperluan bersama ya, misalnya sabun gitu ya atau sampo gitu ya, belanjaan gue nggak penting ya, kayak belanjanya kayak odol gitu ya kan, pakai barang ya gitu, sikatnya beda tapi odolnya barang, itu aja sih paling. Misalnya dia kebanyakan nggak tahu, dia suka banyak beli kayak baju-baju lokal gitu loh, ada sepatu baru, rok baru, kemeja baru, atau semua itu di bawah tumpukannya tuh belanjaan istri semua. Pak Vidi pernah ngalamin penipuan itu nggak saat belanja online? Di Indo belum, tapi kalau di luar negeri waktu aku dulu banget itu pernah. Tapi Indo so far alhamdulillahnya belum sih. Penipuan tuh kayak apa sih, kayak dapat barangnya, beli laptop dapetnya sarung gitu. Enggak sih, belum pernah sih alhamdulillah sih. Kayaknya aku sekarang ini juga kan Shopee tuh udah ada rate-nya gitu kan, penjualnya. Jadi kayak aku juga semangat gitu kalau misalnya mau beli barang yang terlalu mahal, rate penjualnya bagus atau enggak. Biasanya kalau misalnya di atas 4,7, 4,8 aku baru oke gitu bintangnya. Ya nggak sih, gitu kan sih? Yeah. Right? Tapi kamu kalau udah selesai, apa udah sampai barangnya, suka ngasih rating gitu nggak sih? Nah, enggak lagi. Harusnya kasih ya. Males gua kayak gitu-gitu, harusnya kasih. Dapat poin ya? Oh gitu. Oh, enggak, gua anaknya kalau sudah terima gua udah puas gitu, cukup cepat puas, anaknya udah terima udah cukup, kebutuhan gua sudah cukup sampai sana gitu. Oh, tapi kalau misalnya kasih dapat poin ya, lumayan ya koin Shopee ya. Iya sih. Oke deh, next time. Ini banyak nih gue dapet ilmu, apa lagi harus gue lakukan nih? Oh, udah dulu ya? Oke. Thank you ya. Thank you. Makasih. Seperti kebanyakan orang, penyanyi Vidi Aldiano juga selalu memanfaatkan penawaran gratis ongkir saat belanja online. Tujuannya tentu untuk berhemat sehingga tidak ada pengeluaran yang tidak dibutuhkan. Vidi mengungkapkan bahwa ini merupakan salah satu implementasi dari ajaran sang ibunda untuk hidup hemat. Walau biaya ongkos kirim hanya belasan hingga puluhan ribu saja, menurut Vidi nilai tersebut cukup terasa apabila dia bisa berhemat. Oh ya jelas, walaupun ongkir cuma berapa puluh ribu. Kan saya, orang Padang ya, jadi saya sudah diajarkan kalau ada yang lebih efisien, kenapa enggak? Saya diajarkan mama saya ilmu yang sangat penting dalam mengirit dan memperkaya diri, ucap Vidi Aldiano dalam acara Shopee, di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Rabu, tanggal 24 April tahun 2024. Free ongkir adalah kunci salah satunya. Walaupun cuma kayak Rp15.000, Rp20.000, hey duit. Lu pikir gampang cari duit, sambung Vidi Aldiano. Tak hanya itu, suami dari Sheila Dara ini pun sengaja membeli barang dari penjual yang masih di sekitar Jakarta. Ia juga mengaku tipe orang yang sangat selektif dalam berbelanja, terlebih berbelanja online. Pelantun, status palsu, ini selalu menentukan prioritas sebelum membeli barang secara online. Aku tipe yang selektif. Apa yang aku butuhkan sekarang ya aku check out sekarang. Tapi kalau misalnya bagus nih barangnya tapi butuhnya mungkin gak sekarang banget, jadi mungkin stay aja di keranjang aku dulu. Jadi kayak tipe yang selektif dulu lah, mana yang prioritas, jelasnya. Vidi pun bersyukur dengan adanya program garansi tepat waktu yang ditawarkan oleh Shopee. Sebagai pembeli, Vidi merasa diuntungkan karena adanya jaminan untuk barang pesanan yang terlambat sampai. Kalau misalnya ada kejadian yang, amit-amit, paketnya telat, itu mereka kasih servis tambahan. One step further gitu untuk pengguna agar bisa mendapatkan ketenangan dalam berbelanja.
Telat gak apa-apa deh, gue bisa dapat voucher yang bisa gue gunakan untuk pembelian selanjutnya. Pungkas Vidi. Itu sih aku rasa sebagai customer Shopee aku ngerasa lebih tenang dan lebih happy sih belanjanya, karena apa, kalau misalnya kita telat pun kita tuh nggak ngerasa kayak kalah banget gitu, kayak nggak ngerasa kayak rugi banget, karena kita juga dapat voucher dari Shopee-nya juga untuk transaksi selanjutnya. Jadi rasanya jadi belanja jadi lebih senang aja gitu jadinya. Oke, selanjutnya kalau vouchernya sendiri itu kayak voucher gratis ongkir atau apa sih kak? Sebenarnya voucher potongan yang nanti bakalan bisa dipakai di next transaksi sih, jadi mau beli apapun nantinya langsung bisa diklaim. Yes. Jadi tipe buyer yang suka ngecekin pengiriman barangnya udah sampai mana juga. Iya, banget. Aku anaknya kalau misalnya, apalagi kalau misalnya yang next day atau instan tuh aku kadang suka kayak udah sampai mana gitu. Kalau misalnya yang lama sih aku kadang nggak terlalu ngecekin sih. Kalau misalnya emang yang aku lihat dari luar kota atau luar pulau tuh kadang aku nggak terlalu ngecekin. Tapi kalau misalnya yang aku harus sekarang nih berarti harus dapetin hari ini atau kayak berapa jam setelahnya, aku ngecekin banget sih. Suka gemes gak sih kalau misalnya nyangkut di si cakung gitu? Nah itu, ya di si cakung sering ya. Ya tapi aku tadi bilang kan aku so far tuh belum pernah yang telat gitu. Jadi kayak aku, tapi kayak beberapa kali kan sempat lihat ada postingan orang-orang kalau belanja tuh ada yang nyangkut atau segala macam. Tuh aku jujur pribadi belum pernah mengalami gitu. Tapi pun kalau sekarang mengalami karena ada GTW di Shopee, jadi ya rasanya nggak apa-apa karena aku bakal dapat voucher juga gitu nanti. Pak Vidi, kalau pertimbangan belanja online tuh gimana sih? Apa nyari dulu di toko-toko yang lain yang harganya paling murah atau yang paling deket gitu gimana? Kalau ke toko lain, aku sih biasanya dapat kayak dari sosial media, dapat kayak info, oh lagi ada promo nih. Dan aku bilang aku lebih suka sekarang belanja online karena promo online tuh kadang lebih murah daripada di toko gitu. Agak lumayan bingung kan, tapi lebih mudah dan lebih murah gitu. Jadi aku emang nunggu kadang-kadang dapat info dari sosmed, brand-brand lokal terutama banyak. Kita lagi ada flash sale misalnya di Shopee gitu, aku baru cek gitu. Vidi, ada nggak nih tips belanja ala Vidi di Shopee atau belanja apa online nih? umumnya? Iya, maksudnya ya sesuai kapasitas ya, belanja tuh sesuai kapasitas. Sekarang dengan kita ada banyak sekarang fitur-fitur gitu, kadang-kadang sangat mudah gitu, one click away and then you can buy banyak sekali barang gitu. Tapi sarannya kadang-kadang kita harus bisa mindful juga sama kapasitas kita gitu. Kita jangan sampai nanti tiba-tiba, apalagi kan sekarang banyak program-program yang bayarnya bisa nanti segala macam, tapi jangan sampai menyusahkan kita juga nanti gitu. Jadi sesuai kapasitas, tahu lah kita bisa beli barang ini tuh sekarang atau bisa nanti aja gitu. Kayak aku sekarang, aku pun masih banyak barang-barang yang aku masih ada di keranjang gitu, aku nggak check outnya sekarang gitu, karena kadang-kadang perlu di limit gitu. Kita per bulan itu untuk belanja tuh berapa sih budgetnya, harus di budgeting gitu. Jadi kadang-kadang kita terbuai dengan kemudahan-kemudahan yang sekarang sudah dikasih ya. Jadi kadang-kadang suka lupa untuk melimit diri kita gitu. Kak, pernah kalah nggak karena promo dan macamnya belanja? Jujur belum sih, alhamdulillah, karena aku anaknya agak lumayan kalau belanja agak pelit gitu. Jadi harus ada free ongkirnya kadang-kadang atau sale-sale aja aku belinya gitu. Tapi kalau misalnya sampai banyak sih jujur belum pernah gitu. Cuman kalau lihat teman-teman banyak ya yang kalap gitu, banyak banget kayak juga, apalagi lihat istri juga kadang kalap juga banget sih. Tapi alhamdulillah kalau aku pribadi sih nggak pernah kalap sih. Kalau lihat udah kalap itu gimana sih cara menahan atau stopnya gitu? Iya, nggak tahu, tanya orang-orang itulah. Aku juga kadang juga bingung ya, kayak karena suka amazed juga, lebih ke amazed sih gitu, kayak kok bisa ya belanja banyak banget gitu. Ada yang nggak kepake gitu? Iya, itu dia banyak yang masih di box gitu, kadang cuma dibuka kayak oh belum dipakai, itu karena kayak bingung gitu. Ini pribadi ya, cerita pribadi tapi bukan akunya gitu ya, tahu kan? Oke ya, tapi kayak suka bingung, banyak lapar mata, beli gampang. Nah itu dia, makanya karena gampang banget sekarang beli, jadi kadang-kadang numpuk gitu di rumah dan jadinya nggak kepake kan. Apalagi kalau misalnya ada kadaluarsanya, udah kadaluarsa dibuang gitu. Iya, sama-sama. Barang lucu, barang gemes gitu ya? Enggak sih, barang saya barang lebih, ya itu barang traveling kebanyakan. Baru bener-bener Hamin satu nyampe. Jadi suka nimbun barangan juga nggak sih? Bukan nimbun barang di keranjang. Ya, Oh iya. isi keranjangnya berarti sampai 100 gak? Enggak, oh ada yang sampai 100. Terlalu di keranjang 99. Iya. Kadang sampai ada yang nggak bisa masukin ke keranjang lagi karena kepenuhan. Oh iya.